Lagi satu Pak Denny, apa namanya itu ya, kepercayaannya atau apa yang dibawa itu ini penyembahan terhadap Roh Kudus. Itu yang paling teranyar, terupdate, terbaru. Judulnya itu katanya penyembahan terhadap Roh Kudus. Lebih ini Pak Denny duluan sih, baru dia ini. Pak Kembuan kan Bapak di surga ya, Pak Kembuan Bapak di surga, ya kan. Pak Denny Jemaat Kristus yang baru ini, yang tadi malam baru dia sampaikan bahwa penyembahan terhadap Roh Kudus, semuanya Roh Kudus, ya, tidak Trinitas ya, tapi Roh Kudus lah, itu dia. Entahlah apalagi yang akan muncul ya, kita tunggu berita terupdate selanjutnya. Ya Pak Denny ya. Karena di Protestan itu kan mereka bebas menafsir ya. Jadi kalau di Islam, Katolik pun begitu, nggak boleh asal menafsir. Kalau Protestan tuh bebas-bebas aja menafsir mereka. Jadi begitulah teman-teman, saudaraku ya. Lanjut, karena Gurunda belum 5 menit ini ya. Ya teranyar ya, teranyar apa? Ya tadi malam lucu. Judulnya, denomnya katanya ini, penyembahan terhadap Roh Kudus. Keren juga sih kurasa ya. Jadi gini Bunda, Bunda izin ke Bunda Pak Denny. Pak Denny masih monitor nggak Pak Denny? Pak Denny. Pak Denny, ya. Saya selalu monitor. Pak Denny, apa sih yang paling mendasari gitu ya? Pak Denny sangat-sangat concern, imannya tertuju kepada penyaliban itu. Bukankah di salib itu adalah tempat menyiksa orang gitu? Apa yang mendasari bertumpu berdasarkan iman di situ Pak Denny? Apa kira-kira yang mendasari itu Pak Denny? Silakan. Ya, ada dua hal. Jadi satu, bukti-bukti sejarah juga seperti yang tertulis di Alkitab Suci Kristen. Jadi yang tertulis di Alkitab Suci Kristen dan juga bukti-bukti sejarah semacam makamnya Yesus dan segala macam. Aku standby sebentar, aku mau kerja dulu sebentar. Oke. Saya mau nanya paling dalam Pak Denny, standby. Banyumak belum 5 menit tadi persiapan, sabar dulu. Ya udah, bisa Banyumak beri edukasi sedikit, silakan. Baik. Masya Allah. Terima kasih Bunda Rahma dan Bang Handi. Jadi gini, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Islamku dan juga saudara-saudari Adinda yang baru syahadat dan juga saudara Kristen. Dan kalau bisa saudara Yahudi juga mendengarkan penjabaran saya ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyeru kepada Bani Israel melalui perantaraan Nabi Isa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Dan sungguh dia Nabi mulia yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel adalah benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu kata Allah, wahai Bani Israel, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Dan Nabi Isa mengatakan, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Sebelum mengatakan inilah jalan yang lurus, beliau kemudian mengatakan wattabi'un, dan ikutilah aku. Perintah wattabi'un itu perintah untuk menyatakan bahwa Bani Israel itu harus mengikuti Allah, mengikuti para nabinya. Karena dengan mengikuti para nabi kemudian mereka menuju kepada jalan yang lurus. Wala yusaddannakumus syaitan, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Nah, saya sebagai apologet terkadang bertanya, kalau seruan-seruannya kemudian di dalam Al-Quran, larangan untuk mengikuti jalan setan, mengikuti kemudian setan, innahu lakum aduwwum mubin, setan itu adalah musuh yang nyata. Ada satu keadaan yang terjadi ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Apa itu? Penolakan kaumnya, penolakan umatnya. Penolakan umatnya ini tentu didasari oleh hasad, husud, dan upaya iblis untuk kemudian membuat mereka ingkar terhadap kenabian baginda Isa alaihi salam. Maka apa yang terjadi mereka yang disebut ahli kitab? Ingkar. Ingkar kepada Nabi Isa. Lalu setelah ingkar, mereka membuat tipu daya. Mereka membuat tipu muslihat. Mereka kemudian melakukan kesaksian-kesaksian palsu demi untuk mencelakai Nabi Isa alaihi salam. Nah, Islam kemudian diingatkan, wala yusaddannakumus syaitan. Jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh nyata bagimu. Ada satu keadaan di mana setan memiliki porsi antara Nabi Isa alaihi salam dengan umat Islam. Apa itu? Islam masuk di tengah-tengahnya. Ketika para nabi diutus untuk menunjukkan jalan yang lurus, sebelum kemudian Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi Isa itu dibengkokkan oleh iblis. Kurasa teman-teman Kristen pun sadar ini. Kenapa? Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 70. Yohanes berapa itu teman-teman? Yohanes 6. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Yang dikatakan oleh Al-Quran apa? Wala yasuddannakum. Syaitan, syaitan, syaitan. Jangan kamu sekali-kali dipalingkan oleh syaitan. Setan hadir pada saat Nabi Isa alaihissalam datang. Menghasut, merasuki kemudian orang-orang Israel pada masanya. Sehingga menolak Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi? Iblisnya menginginkan orang membunuh Nabi Isa. Pekerjaan iblis apa selesai sampai di situ? Tidak. Iblis setelah melakukan kemudian hasad, husud, membisikkan kemudian kepada jiwa-jiwa para pembangkang kepada ajaran Nabi Isa. Iblis tidak berhenti. Iblis mengubah kemudian cerita. Yang dibunuh adalah Nabi Isa alaihi salam. Yang dikutuk adalah Nabi Isa alaihi salam. Tuhan kemudian nuzul menjadi manusia. Tuhan kemudian inkarnasi menjadi manusia. Sekelompok ajaran yang kemudian disuntikkan dan dibisikkan oleh iblis, itu terjadi setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah ke langit. Apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dalladzi takhtalifuna fi fattaqullah fattaqullah wa ati'un. Itu kata Nabi Isa. Wahai Bani Israel, bertakwalah kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan taatlah kepadaku yang adalah Rasulullah yang diutus untuk kepada kalian semua. Walamma ja'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah. Dan ketika Nabi Isa datang membawa keterangan, beliau kemudian berkata ke tengah-tengah Bani Israel, sungguh qad ji'tukum bil hikmah. Aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kalian perselisihkan. Maka untuk itu kata Nabi Isa, solusinya adalah bertakwalah kepada Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Sungguh Allah, dialah Tuhanmu dan dialah Tuhanku dan Tuhanmu.
maka sembahlah dia. Hada siratum mustaqim. Nabi Isa datang kemudian mengajak Bani Israel sembahlah Allah. Ila Abraham, ila Yakub, ila Ishak, ila Yakub. Sembah hanya dia. Jangan ada ilah lain di hadapan dia. Hanya dia saja. Itulah jalan yang lurus. Tapi ketika sebelum sampai jalan lurus ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tegar tengkuk membelokkan jalan lurus itu. Membelokkan jalan lurus itu. Sehingga apa yang terjadi? Nabi suci yang tadinya tidaklah mungkin dibunuh, tidaklah mungkin digantung, tidaklah mungkin dikutuk. Seketika jalan bengkoknya menjadi terkutuk, menjadi penebus dosa. Kemudian banyak lagi hal-hal lain yang menjadi fitnahan-fitnahan kepada dirinya. Bahkan termasuk namanya pun dipalsukan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kata Nabi Isa alaihi salam, "Inna Allaha huwa rabbi wa rabbakum fa'buduh." Hadza siratum mustaqim. Sungguh Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Masih terekam dalam Yohanes 4:22. Apa kata beliau? Aku dan sahabatku, aku dan muridku menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Inna Allah huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Maka sembahlah dia saja. Jangan ada yang lain. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. Isa alaihi salam hanyalah seorang utusan dan Tuhan yang benar adalah dia yang telah mengutus dirinya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Jalan lurus ini sebelum sampai kepada Nabi Muhammad, sekelompok kaum membelokkan kemudian yang tadinya jalan lurus itu adalah menyembah kepada Allah. Allah kemudian dibuat bertanya, "Ya Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka yang membengkokkan ajaranmu untuk menyembah dirimu, juga menyembah ibumu selain daripada aku?" Apa kata Nabi Isa alaihi salam? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan ucapan, perkataan, firman, sabda apapun kepada mereka selain apa yang kau ajarkan kepada aku. Apa itu? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah. Aku hanya mengajarkan kepada muridku, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang aku ajarkan. Aku tidak pernah mengajarkan sembahlah aku. Jadi ketika mereka berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, aku tidak mengenal mereka. Aku tidak pernah mengajarkan pengikutku untuk menjadikan aku Tuhan selain dirimu. Mereka yang menuhankan aku. Sungguh itu adalah sebuah keingkaran. Kelak akan kuusir kelak di hadapanmu. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Engkau adalah pembuat kejahatan. Jadi sebelum sampai kepada Nabi Muhammad, ajaran Nabi Abraham jatuh ke Nabi Musa, jatuh kepada Rasulnya Nabi Isa alaihi salam. Sebelum kemudian sampai kepada Rasulullah, ajaran para nabi dibelokkan kemudian sehingga nabi yang datang kepada Bani Israel itu dianggap dewa yang nuzul menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa orang barat. Fahtalafal ahzab min bainihim. Kata Allah, wailul lilladzina zalamu min azabin yaumil alim. Tetapi golongan-golongan yang ada saling berselisih di antara mereka, maka celakalah orang-orang yang zalim karena azab pada hari yang pedih, yaitu kiamat. Orang berselisih. Sebagian kecil mengatakan beliau adalah nabi, sebagian kecil mengatakan beliau adalah rasul, sebagian kecil mengatakan dia adalah Mesias. Tetapi sebagian besar mengatakan ini adalah sihir, dia adalah pembawa bencana. Hal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yas'urun, kata Allah. Apakah mereka hanya menunggu saja datangnya hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya? Subhanallah. Islam kemudian datang meluruskan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, yang dibengkokkan kemudian oleh orang-orang yang ada pada masa itu, sehingga melahirkan kelompok yang sekarang
ini berhadapan dengan kita di Nusantara ini. Apa kata Allah? Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil. Allah memilih Bani Israel. Allah mengangkat perjanjian kepada Bani Israel, kepada 12 Bani Israel. Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Tapi pengingkaran demi pengingkaran demi pengingkaran demi pengingkaran mereka lakukan hingga sampai pembentukan sekte yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi, yaitu sekte yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Inilah orang yang penyakit sampar adalah tokoh dari sekte Nasorius. Jadi Allah kemudian tidak pernah mengajarkan adanya konsep. Makanya jangankan Quran, jangankan kitabnya orang Yahudi, kita tidak pernah menemukan itu. Jangankan Quran, kitabnya orang Yahudi tidak pernah kita temukan itu. Tapi seketika antara Yudaism, antara Yahudi, antara Nabi Isa Nasrani dan juga umat Islam hari ini muncul di tengah-tengahnya sekelompok manusia yang berbeda warnanya dari agama samawi. Apa yang terjadi? Kalau Islam ini datang sebagai backup terakhir dari ajaran para nabi, Islam memiliki warna sendiri karena membawa hukum penyempurna dari seluruh ajaran. Islam tidak meneruskan hukum syariat, tidak meneruskan hukum-hukum yang ada pada Bani Israel, tetapi Islam datang sebagai penyempurna untuk seluruh umat manusia. Kaffatal linnas. Maka yang terjadi kemudian adalah fenomena yang ada. Apa itu? Ajaran para nabi yang dianut kemudian oleh Yudaism kok bisa berbeda dengan agama Kristen? Ada apa Kristen? Dari mana asalnya agama ini? Kok berbeda dengan ajaran para nabi? Setidak-tidaknya ajaran para nabi masih kita lihat kemudian dalam prosesi kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi, Yudaism, yang aktif kemudian menjalankan yang mereka sebut kitab Tanak. Berbeda, beda akidah, beda kitab, beda Tuhan, beda agama. Ada apa? Kalau agama Kristen ini benar berasal dari Yudaism, berasal dari para nabi, kenapa bisa beda warna? Kenapa bisa beda Tuhan? Kenapa bisa beda agama? Kenapa bisa beda keyakinan? Kenapa bisa beda kitab? Dan yang paling kemudian paripurna dalam pandangan apologet Islam Indonesia hari ini adalah kalau Kristen itu ajaran para nabi, kalau Kristen itu adalah ajaran yang berasal para nabi, kalau Kristen itu adalah tongkat estafet pengajaran para nabi, maka tentu ada kesinambungan antara kitab perjanjian lama dengan agama Kristen. Hari ini kalau kita bertemu dengan pendebat Kristen, apa dasarnya agama Kristen menggunakan kitab perjanjian lama? Al-Quran tidak memakai perjanjian lama. Al-Quran tidak memakai perjanjian baru. Al-Quran dalam hal ini umat Islam tidak mengatakan bahwa kitabnya adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Tapi Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dipegang oleh umat Islam kemudian. Sedangkan saudara Kristen memegang dua kitab. Yang pertama disebut kitab perjanjian lama. Yang kedua perjanjian baru. Muncul pertanyaan kemudian, ketika ajaran yang lurus ini dibengkokkan, ada penggunaan terjemahan kitabnya orang Yahudi digunakan di luar agama Yahudi. Itulah agama Kristen. Muncul pertanyaan, dari mana muaranya? Kok bisa kitabnya orang Yahudi yang hanya merupakan terjemahan dari kitab Tanak ada nebeng di agama Kristen? Apa hubungannya? Abraham memerintahkan hukum hanya kepada baninya, hanya kepada anaknya, hanya kepada keturunannya, yaitu Bani Ismail, Bani Ishak. Adapun kemudian syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, orang bisa bersunat ketika orang asing itu tinggal di tengah-tengah keturunannya. Adapun orang asing yang bisa bersunat adalah budak-budak mereka. Adapun orang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel adalah mereka yang dibeli oleh Bani Israel. Kristen bukan budaknya Bani Israel. Kristen juga tidak dibentuk di tengah-tengah pengajaran para nabi Israel. Dan tak ada satupun poin dari beberapa kitab di kitab Tanakh itu diutus untuk bangsa di luar Bani Israel. Tapi kenapa hari ini agama di luar Bani Israel bernama agama Kristen bisa
mengambil terjemahan kitab Tanak milik agama lain, milik kaum lain, milik bangsa lain, milik umat lain, milik agama lain yang sama sekali tak ada hubungannya dengan Kristen. Inilah yang kemudian ketika Nabi Isa mengatakan, aku diutus untuk mengatakan kepadamu, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Apa? Menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratul mustaqim. Jalan lurus itu. Jangan pernah gantikan ilah Ishak, ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub. Jangan pernah gantikan. Ilah yang diajarkan oleh Abraham, ilah yang diajarkan oleh Nabi Musa, ilah yang diajarkan oleh Isa. Jangan kau gantikan dengan ilah yang aneh, ilah yang aneh, ilah yang tidak rasional, ilah yang kemudian tidak pernah diajarkan oleh Bani Israel, dan ilah yang tidak pernah diajarkan oleh Bani Ismail. Jalan lurusnya Abraham mengajarkan Nabi Ishak menyembah kepada Sang Yang Maha Suci. Nabi Ishak mengajarkan kepada anaknya Nabi Yakub menyembah hanya kepada Yang Maha Suci Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub mengajarkan kemudian kepada keturunannya sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa menerima pengajaran menyembah hanya kepada Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun lagi kepada Daud. Daud pun menerima pengajaran hanya menyembah kepada Sang Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Daud sampai kepada keturunannya Salomo. Salomo pun menerima pengajaran menyembah hanya kepada hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Salomo kemudian turun kepada keturunannya Nabi Isa alaihissalam, mengajarkan kemudian menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Sebelum sampai kepada Nabi Muhammad menyembah kepada hakikat yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, di tengah-tengahnya ada pengajaran menyembah kepada makhluk yang mati di tengah-tengah mereka, lalu dikatakan itu adalah penebusan dosa, lalu diambil kitab terjemahan dari agama keturunan Bani Yakub, lalu membentuk suatu pengajaran kemudian menyebar ke seluruh penjuru bumi hingga sampai ke Indonesia, berhadapan dengan umat Islam di Indonesia, meninggalkan kemudian cangkangnya, keluar dari cangkang, meninggalkan keteosan, kemudian mereka menyembah kepada Tuhan yang mereka sebut dengan sebutan Allah. Saya kira penjelasan ini sederhana, bisa dipahami, bisa direnungi, dan juga bisa dikritisin. Ketika dianggap ada yang keliru, silakan diluruskan. Kalau antara Nabi Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, Salomo, Isa, di luar Nabi Muhammad, adakah pembengkokan akidah terjadi di sana? Adakah kemudian kelompok-kelompok ini disebut bidat oleh Bani Israel? Adakah kemudian mereka disebut Abu Dazarah? Adakah kemudian mereka dianggap sebagai penyakit sampar? Adakah mereka dianggap sebagai kafir atau kufur atau ingkar atau yang menyelewengkan kemudian ajaran para nabi? Adakah di antara mereka yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah? Adakah yang mereka mengatakan bahwa hukum Taurat itu tak perlu lagi dilaksanakan? Adakah kemudian di antara mereka yang mengatakan hukum yang datang kepada Nabi Musa itu justru membawa kepada kematian? Subhanallah, di dalam pengajaran Al-Quranul Karim terkait dengan pengajaran Nabi Isa alaihissalam, justru dikabarkan tanpa kemudian ada sedikit pun yang disembunyikan terkait keberadaan kebenarannya. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu, untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Loh Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka berimanlah dan berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya sebaik-baiknya, kata Allah. Artinya
di dalam Al-Quran kemudian menorehkan satu perintah kepada Nabi Musa dan kaumnya. Apabila ingin selamat, apabila ingin sampai ke jannah, tunduk, taat, berserah diri, menekuni, kemudian menjalankan hukum Taurat. Ulangan 4, jangan kau tambahkan, jangan kau kurangi apa yang menjadi ketetapan dan hukum-hukumku padamu agar engkau memperoleh hidup. Ulangan 6 kemudian, ajarlah kepada anakmu, cucumu, cicitmu, keturunanmu selama-lamanya, pada saat dia berbaring, pada saat dia duduk, pada saat dia berdiri, pada saat dia berjalan, bahkan perintahnya tuliskan dalam pintu-pintu rumahmu agar engkau senantiasa menjalankan ketetapanku sebagai satu kewajiban untukmu. Sedangkan Al-Quran juga menyatakan hal yang sama. Wahai Bani Israel, berpegang teguhlah kepada hukum yang datang kepada nabimu, yaitu Nabi Musa, agar engkau memperoleh hidup yang kekal. Antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, muncul satu keadaan di mana justru hukum Taurat itu dianggap sebagai tinja. Demi untuk membuat ilah baru yang mereka sebut sebagai anak Elohim. Ya, saya kira ini sebagai pembuka. Bila saudara-saudara Kristen ingin kemudian bertanya lebih jauh, kita diskusi ringan. Semoga apa yang menjadi materi kita pada malam hari ini bisa memberikan edukasi kepada kita semua. Silakan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Yang disampaikan tadi itu kesimpulannya adalah tauhid para nabi, pengajaran para nabi di masanya. Berakhir di Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Bro Kepas? Elohim Yahwehmu itu seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih atas narasi maupun khotbah maupun tausiah yang telah saya dengar. Yang dimana tausiah ini sangat keliru dengan ajaran Kristen Protestan, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah ataupun Yahweh Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang rekarnasi menjadi manusia. Jadi ini bukan ajaran manusia, ya. Memang kalau nggak punya Roh Kudus memang agak repot, memang sulit untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya saya pun mau berdebat pasti nggak terima karena nggak punya Roh Kudus, sama aja. Itu kira-kira. Terima kasih, Bang Juma. Bang Juma nggak punya Roh Kudus, jadi nggak nyampe ilmunya. Oke, baik. Satu hal yang perlu saya kemukakan di sini terkait dengan Roh Kudus. Ini noise enggak ya, teman-teman? Enggak, Bang. Aman. Enggak ya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau kita lihat Roh Kudus yang dipahami oleh, Roh Kudus yang ditorehkan di dalam Bible itu adalah roh yang menjadi pemersatu manusia. Mari kita bandingkan kemudian apa yang tertoreh kemudian 1 Korintus 12:4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dalam semua orang. 1 Korintus 12 nomor 12 sampai nomor 13. Karena sama seperti tubuh itu satu. Dan anggota-anggotanya juga banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua. Baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik budak maupun orang merdeka. Telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. 1 Korintus 1 nomor 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita, yaitu demi nama Tuhannya saudara kita Kristen, yaitu Yesus Kristus, supaya kamu setia seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaiknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Roh Kudus itu adalah roh pemersatu, tapi apa faktanya? Ada berapa sekte di dunia ini dari Kristen? Katolik pecah menjadi Protestan.
Protestan muncul lagi yang baru. Habis itu muncul lagi yang baru. Muncul lagi. Mana Roh Kudus? Yang disebut Roh Kudus itu Roh Pemersatu. Seluruh dunia yang disebut umat Islam ketika dia membaca surah Al-Fatihah, maka semuanya Al-Fatihah. Bunyinya, lafaznya kemudian sama, maknanya kemudian sama, disiplin ilmunya kemudian sama, suaranya kemudian ketika dilafazkan itu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seluruh dunia pecah ruah dengan suara amin. Subhanallah. Ini baru Roh Kudus, Roh Pemersatu. Ya kalau di saudara untuk menentukan konsep Yesus ini Tuhan atau bukan aja, masih sampai hari ini juga ribut. Lalu mana Roh Pemersatu itu? Mana Roh Kudus itu? Yang dikatakan Roh Kudus itu adalah datang dari Allah, menyatakan kebenaran dari Allah untuk membuat kemudian orang itu beriman dalam satu panduan la ilaha illallah, Rasul utusan Allah. Hanya itu aja, tak ada yang lain. Sedangkan kalau Anda mengatakan Roh Kudus, Bang Suma tidak memiliki Roh Kudus, apa yang Anda punya? Sebagai manusia yang saya tidak punya. Pembeda kita hanyalah kepercayaan. Anda Kristen dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhannya Yesus. Saya Muslim dengan Tuhan saya adalah Allah. Itu aja pembedanya. Roh Kudus itu apa, Cak Ayu? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu harus kita dudukkan perkaranya. Dia adalah makhluk yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan segala aspek yang Tuhan inginkan terjadi pada kaum tersebut, pada umat tersebut. Itu utusan Allah yang disebut Roh Kudus. Sedangkan kata Roh Kudus ini diambil masuk ke dalam gereja. Dari kata Quran. Diambil kata Roh Kudus itu. Yang adalah pneuma hagios. Jadi Anda mengambil hal dari Al-Quran untuk Anda jadikan senjata. Untuk menutupi keadaan yang ada. Bahwasanya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa datang untuk meluruskan kemudian ajaran untuk sampai kepada pokok pondasi akhir, penyempurna kemudian, yaitu la ilaha illallah Rabbus samawati wal ard. Itu aja. Tapi kemudian di antara pengajaran Nabi Abraham muncul kemudian Nabi Musa, lalu kemudian muncul lagi Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad di antaranya muncul kemudian Samiri, muncul kemudian mohon maaf Paulus, yang mana keadaan itu hampir mirip. Mengajak kemudian orang meninggalkan menyembah Tuhannya Abraham. Pada Nabi Musa ada Samiri, pada Nabi Isa ada kemudian Paulus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena adalah ajaran yang terakhir untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Apa kata Allah jaminannya? Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Jaminan Allah kepada Torah seperti itu tak ada. Jaminan Allah kepada Mazmur seperti itu tak ada. Jaminan Allah kepada Injil itu pun tak ada seperti Al-Quran. Baik. Seperti itu, Bung. Silakan. Sebenarnya bukan saya hiperbola ataupun membanggakan diri di dalam pernyataan saya ini. Sebenarnya kalian berguru kepada saya karena Elohim Yahweh Tuhan Yesus sudah datang kepada saya. Ya. Udah menyatakan dirinya sebagai Tuhan ke dalam diri saya. Ya. Kenapa saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan? Dia datang, Tuhan itu datang. Akulah Tuhan, aku berkenan kepadamu Kepas. Nah, coba. Artinya apa? Kenapa bisa Tuhan itu datang? Karena kita menghadirkan Roh Kudus.
Nah, orang yang tidak punya Roh Kudus, ya, nggak mau Tuhan datang. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Juma. Iya, baik. Perlu di-upload dulu ini untuk saudara Kepas. Dengarkan saya baik-baik. Ketika kemudian Nabi Abraham menorehkan sebuah pengajaran tauhid kepada keturunannya, kepada Nabi Yakub, kepada Isa, kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Musa, Daud, Salomo, dan juga Nabi Isa alaihi salam, sekelompok manusia membelokkan kemudian ajaran tersebut dan menggantikan kemudian Tuhan yang datang ke tengah-tengah mereka melalui perantaraan para nabi, dengan menggantikan kedudukan Tuhan tersebut kepada sosok manusia yang mereka anggap Tuhan. Apa kata Quran? Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidaklah hanyalah menyembah setan yang terkutuk. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Sesungguhnya yang kamu anggap Yesus yang datang kepadamu itu, Yesus pun sudah katakan. Kalau Al-Quran datang kemudian setelah ajaran Nabi Isa dibengkokkan, mengatakan, wahai Suma, sebenarnya yang mereka sembah itu adalah setan yang terkutuk. Ini kata Quran. Yang memalingkan kemudian ajaran Nabi Isa, oleh Al-Quran saya mengatakan, yang dia sembah bukan Nabi Isa, yang dia sembah bukan Yesus, yang dia sembah adalah setan yang durhaka. Itu kan Quran Bang Suma. Tunggu dulu. Kesinambungan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad. Hadza sirati mustaqim. Inilah jalan yang lurus, yaitu hanya menyembah kepada Allah. Innallaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Di antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad dibengkokkan kemudian ada menyembah kepada selain daripada Allah, yaitu menyembah kepada setan. Itu kan Al-Quran Bang Suma. Baik, mari kita lihat. Ketika mereka membuat makar, Allah membalas makarnya. Apa pembalasan makar yang bisa umat Islam lihat? Akibat dari makarnya, makarnya sendiri yang menumpahkan kebenaran yang ada di dalamnya. Maksudnya gimana? Coba Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata akulah dia. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah penyesat, dan penyesatnya memakai nama Yesus. Jadi penyesat yang datang diakibatkan oleh tanda-tanda pembengkokan akidah. Yang tadinya Nabi Musa menyembahnya kepada Allah, Nabi Isa menyembahnya kepada Allah. Penyesat iblisnya datang membisikkan kepada orang-orang yang disesatkan dengan mengatakan, akulah Isa, akulah Yesus, Tuhanmu. Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Sejak kapan Yesus mengajarkan dirinya adalah ilahi? Sejak kapan Yesus mengajarkan dia adalah Allah? Dia adalah Elohim. Tidak pernah. Tetapi hari ini kemudian seibarat ada orang berjalan ke pasar, kemudian dia dihipnotis, kemudian dia dibohongin, kemudian dia ditipu. Orang yang sedang tertipu, sedang dalam keadaan ditipu, dalam keadaan terpedaya, orang tersebut tidak akan sadar. Yang namanya tertipu, yang namanya korban penipuan, yang namanya orang yang tertipu, pada saat dia tertipu tidak akan sadar kalau dirinya ditipu. Orang yang tertipu tidaklah disebut ditipu, tidaklah disebut korban sebelum orang yang tertipu ini sadar kalau dirinya tertipu. Adanya kata tertipu karena ada korban. Korban penipuan tidak sadar pada saat dia tertipu. Inilah yang saudara alami.
Inilah yang saudara Kepas lakukan. Masalahnya sekarang adalah bukan hanya tertipu oleh unsur luarnya, tetapi Anda yang berani-berani menipu diri Anda sendiri. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Kitab Anda yang menorehkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama siapa? Nama Yesus. Matius 23 nomor 24 dan seterusnya. Waspadalah, sebab nabi-nabi palsu, Mesias palsu, Yesus palsu akan datang kepadamu menyamar kemudian. Bahkan melakukan mukjizat demi untuk menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Yang datang kepadamu. Mesias palsu artinya Isa palsu, Yesus palsu. Setelah Nabi Isa terangkat ke langit, muncul kemudian Mesias palsu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang. Jelas. Apa yang diterangkan Al-Quran jelas. Terbukti yang kalian sembah bukan Tuhannya Bani Israel. Apakah Yesus anak Maria itu Tuhannya Bani Israel? Bukan. Bukan. Yesus itu manusia. Bukan Tuhannya Bani Israel. Yang benar, yang sembahan yang benar adalah Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang memilih Bani Israel, yang mengatakan, aku menyertai kalian, inni ma'akum. Jadi antara pengajaran Nabi Isa dan pengajaran Nabi Muhammad terputus oleh adanya ajaran sesat di antaranya. Di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ada penyesat di tengah-tengahnya. Demikian. Baik Bang Juma. Dia mengatakan kepada saya, akulah Tuhan. Ya, enggak dibilang aku Yesus, akulah Tuhan. Ya. Dia enggak mengatakan aku Yesus Kristus, akulah Tuhan. Aku Tuhan. Udah jelas ya, bahwa iblis pun pernah mendatangi aku. Iblis tidak pernah berkata aku Tuhan. Tapi Tuhan berkata aku Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan aja yang udah datang dalam diri saya, iblis pun udah datang. Jadi saya bisa membedakan mana iblis, mana Tuhan. Dari mana caranya kita membedakan iblis dan Tuhan? Dari kedatangannya kepada diri kita, kita tahu. Ketika Tuhan itu datang, kita dalam keadaan tenang. Damai hati kita, jiwa kita. Ketika iblis itu mendatangi saya merasa ketakutan. Nah, ketika iblis itu datang berupa sangat buruk, wajahnya sangat buruk, ya, dan mencekik leher saya, ketika saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kabur iblisnya. Berarti jelas, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang besar. Terima kasih Bang Juma. Oke, baik. Sangat disayangkan Anda masuk ke dalam jebakan. Yang datang kemudian, kata Yesus, penyesat itu mengaku dan berkata, akulah dia. Dia dimaksud di sini adalah Tuhan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sedangkan yang mengaku akulah dia itu identik dengan pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam perjanjian lama. Akulah yang melepaskan, akulah menjadi penebusmu, akulah yang telah membuat kamu keluar dari tanah Mesir. Akulah dia. Berarti penyesat ini datang mengatakan dia adalah Tuhan. Bisa mengatakan akulah Yesus, bisa pula menggunakan akulah Tuhan. Karena kenapa? Di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul 1 nomor 11, malaikat berkata, Yesus datang menampakkan diri nanti ke atas muka bumi ini, itu dengan jasadnya. Berarti bukan dalam mimpi,
bukan dalam angan-angan, bukan dalam hayalan. Bukan hanya berupa suara, bukan hanya berupa mimpi dia datang. Tapi kata Kisah Para Rasul 1:11, dia akan datang dengan jasadnya. Jadi siapa yang datang kepada Ananias? Siapa yang datang kepada Paulus? Siapa yang datang kepada Lukas? Siapa yang datang kepada Markus? Siapa yang datang kepada pengarang Wahyu dan seterusnya? Yesus sudah terangkat. Tidak ada lagi fisik Yesus. Tidak pernah dia menyampaikan buku Lukas, buku Markus, buku Matius. Tidak pernah. Buku-buku yang kita gunakan hari ini adalah buku yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Boleh kita pakai sebagai bahan referensi dialog. Tetapi itu bukan firman Tuhan. Jadi kalau Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat, sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang berkilat dari timur sampai ke barat. Itu baru Yesus yang asli. Yesus yang asli datang di atas muka bumi ini, itu nanti kata Yesus, Matius 24. Nomor 26, nomor 27. Tanda-tanda Yesus turun memijakkan kaki untuk kedua kalinya di atas muka bumi ini. Ya. Matahari kemudian akan bersinar dari timur, dari barat. Dari timur sampai ke barat. Tetapi ada cahaya yang mengkilat kemudian dari timur sampai ke barat, yang semua orang akan melihatnya. Coba Anda baca di dalam Matius, kitab saudara, Matius 24. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya semua yang mengaku bahwa dia bertemu dengan aku itu adalah salah, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku ditandai seperti kilat yang akan bersinar dari timur sampai ke barat. Itu perkataan beliau sendiri. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula keberadaan kelak dari kedatangan Yesus. Apa maksudnya? Kalau matahari begitu terbit dari timur, maka mataharinya akan terlihat bersinar sampai ke barat. Artinya apa? Seluruh manusia akan melihat itu. Nah, Yesus datang kedua kalinya, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan melihatnya. Bukan hanya satu orang di Pulau Patmos, bukan hanya satu orang di padang gurun, bukan hanya seorang di dalam bilik penjara, bukan. Kata Yesus, siapapun yang mengaku bertemu dengan aku, baik di padang gurun, di bilik, di mana saja, itu bukan aku. Sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Demikian juga lah nanti tanda ketika aku datang untuk yang kedua kalinya. Berarti antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad muncul makhluk halus yang mengaku Nabi Isa. Muncul makhluk halus yang mengaku Yesus. Sementara Yesus sudah memesankan kemudian, apabila ada yang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku kemudian dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab Mesias Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kau pergi ke situ, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak tanda kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi kalau yang datang dalam mimpi saudara, atau yang datang pada saat orang kesaksian murtad, saya lagi salat tahajud, tiba-tiba datang cahaya Yesus. Saya umroh, lalu kulihat Yesus di atas Ka'bah duduk bersilah. Ada-ada saja. Itu bukan Yesus. Karena kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku kedua kali nanti tandanya seperti ini.
Orang semua akan lihat, bukan cuma satu orang, dua orang, tiga orang, bukan. Tapi seluruh dunia akan tahu. Selaksa matahari terbit dari barat, terlontar cahaya dari timur, terlontar cahayanya sampai ke barat. Demikian juga nanti tanda kedatanganku. Jadi ketika Yesus datang, bukan cuma Anda yang tahu. Kita semua umat Islam tahu, orang Hindu tahu, orang Buddha tahu, seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Yang lagi tidak cebok ketika dia datang. Tiba-tiba saja terkagetkan. Ada apa? Ada apa heboh? Ada cahaya dari sana. Oh, inilah yang disebut Nabi Isa alaihissalam. Sudah datang untuk yang kedua kalinya. Jadi tidak ada itu, aku lagi dengar musik, tiba-tiba kaset rusak, musiknya berhenti, lalu ada suara terdengar di tengah-tengah musik itu, berhenti dengan lagu koplokmu itu. Aku ini adalah Yesus, aku akan menunjukkan jalan kepadamu. Itu bukan Yesus. Bukan. Menurut siapa? Menurut Bible. Menurut Al-Quran. Tidak ada kemudian. Makanya pada endingnya apa? Aku tidak mengenal engkau. Contoh nih sekarang, 1 menit. Saudara Kepas ini berkata, yang datang kepadaku adalah Yesus. Yesus yang datang kepadaku. Sehingga Kepas, usianya sekarang yang sudah 87, setiap hari nyembah Yesus, nyembah Yesus, nyembah Yesus. Yesus yang mana yang disembah? Yesus yang datang padanya. Akulah Yesus Kepas. Oh iya paman, nah, itu yang disembah sampai dia mati. Begitu yang asli datang, apa katanya yang asli? Enyahlah daripadaku, engkau semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kata Kepas, waduh, bukannya tiap hari aku beribadah menyembah kepadamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu, kok bisa kamu nggak kenal aku? Loh, kapan aku punya murid kayak kau? Kapan aku punya pengajaran seperti ajaranmu? Sejak kapan saya perintahkan kau beribadah kepadaku? Sejak kapan saya punya murid di luar Bani Israel? Tak ada. Loh, aku sudah sampai pada level bermujizat loh bang. Mengusir setan pakai namamu juga loh bang. Ah tidak, aku tidak mengenal engkau. Semua engkau adalah pembuat kejahatan. Cek per cek, ternyata yang dikenal oleh Kepas adalah Lucifer. Makanya Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanam marida iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu adalah berhala, yang mereka sembah itu adalah inasan, yang mereka sembah itu adalah iblis. Maka pada endingnya kemudian qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa hum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Pada akhirnya Yesus pun berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Silakan. Baik. Saya katakan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad di tengah bumi menyembah kepada iblis, meninggalkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Baik Bang Juma. Jadi kita nggak sepaham yang dimana Bang Juma menyamakan Isa dengan Yesus Kristus. Jadi itu sudah berbeda sangat jauh dan tidak akan pernah Isa dengan Yesus itu sama. Kenapa? Karena Isa itu bagi umat Islam adalah nabi. Yesus Kristus adalah Tuhan yang menciptakan dunia jagat raya. Kenapa saya katakan dia Tuhan? Kenapa saya katakan yang saya baca di dalam firman Tuhan Alkitab, ya, di mana Yesus disalibkan, dia bangkit sendiri. Artinya tidak ada nabi mati bangkit sendiri dari kematiannya. Sudah jelas. Dan tidak perlu Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2:5 sampai 11, Wahyu 21 ayat 6. Artinya, bagi orang yang menyangkal Yesus sebagai Tuhan, terima kasih Anda
masuk api neraka. Itu teguran terakhir. Terima kasih. Oke, baik. Gini, Anda boleh berbangga. Isa, Yesus adalah oknum yang berbeda. Anda boleh bangga dengan itu. Anda boleh menafikan. Anda boleh ingkar dengan keadaan itu. Silakan. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Untuk menerima apa yang saya sampaikan, tak ada paksaan. Silakan. Tapi tolong jujur pada kebenaran. Jujur terhadap keadaan. Siapa yang mengajarkan Anda mempertuhankan Yesus? Dari mana kitab Anda berasal? Adakah Yesus memberikan legitimasi kepada kitab Lukas, Markus, Matius, Filipi, dan seterusnya? Adakah kemudian Yesus mengenal Paulus, pendiri agama saudara? Adakah kemudian Yesus memberikan legitimasi kepada bapak-bapak gereja dan para pastor? Adakah kemudian Yesus memberikan legitimasi gereja sebagai tempat penyembahan dirinya? Adakah kemudian legitimasi kitabnya orang Yahudi dirubah menjadi perjanjian lama? Semuanya hanyalah angan-angan. Semuanya hanyalah hiasan belaka. Dia, Yesus, tidak pernah mengajarkan kekristenan itu. Percuma Anda mengatakan Yesus bukan Nabi Isa. Toh Yesus tidak pernah mengajarkan tentang apa yang Anda anut hari ini. Yesus tidak pernah mengenal kalian. Yang Anda kemudian, Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Terputus kemudian benang merah ketika orang bikin makar tentang ajarannya. Makarnya adalah munculnya sebuah sekte baru yang mengajarkan Nabi Isa yang dibuang oleh kaumnya, oleh bangsanya, dipungut oleh bangsa barat dan dijadikan sebagai salah satu dewa di antara 3 dewa. Dan piring saya jatuh, subhanallah. Saya jadi kaget. Ini gara-gara kepas ini. Tolong penonton, mati lampunya juga padam. Wah, ini gila ini. Ada penghuninya. Sorry. Bukan. Jadi Ini aja piringnya. Piring terbang. Ini namanya Peter Sampang. Peter piring terbang sampai ke lapangan. Sorry. Jadi begitu. Sabar dulu, saya belum selesai. Dibalik aja piringnya, nak. Dibalik. Ya, dibalik. Ya, mulutnya si kepas enggak sampai keluar HP untuk makan nasi saya, enggak lah. Ya, gitu aja. Oke. Jadi ketika saudara mengatakan Isa, Yesus bukan sama, tidaklah sesuatu orang yang sama. Saya katakan ya. Yes. Saya hanya mendudukkan perkara yang sesungguhnya. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan Injil. Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa. Muncul penulis-penulis yang bercerita dan menulis tentang keadaan itu. Apa yang mereka tuliskan? Pada saat kemudian Yesus bersama Filipus ke Galilea. Pada saat Yohanes ditangkap. Yesus datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Kemudian Filipus, sabar. Kemudian
Kok semua teman enggak ada suaranya ya? Bagus suaranya Bang Luma. Oh iya, sorry. Sorry. Di YouTube saya error. Sabar. Aku anak desa, tubuhku kuat. Teman-teman yang di YouTube sudah ada suara saya kan? Oke. Sudah Paman. Oke, baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kalau umat Islam itu pengikut Nabi Isa, pengikut Yesus, kenapa nggak dibaptis? Bung, Yesus sendiri tidak pernah membaptis satu manusia pun. Syarat menjadi Kristen adalah dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis, berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan orang. Saya ulang, Yesus tidak pernah membaptis. Syarat menjadi Kristen adalah dibaptis. Dan tak ada satu manusia pun pernah dibaptis oleh Yesus. Maka dengan demikian Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Sekarang mari kita tarik benang merah. Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel. Dia tidak merubah hukum. Dia kemudian tidak membawa hukum baru. Dia tidak pernah kemudian menorehkan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Nah, benang merahnya di mana? Coba Anda lihat. Di Al-Quran tidak pernah diperintahkan untuk membaptis. Nabi Isa alaihissalam hanya diperintahkan untuk menyeru kepada Bani Israel, fattakullah wa ati'un, innallaha rabbi wa rabbakum, ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Cuma diajarkan mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, menyembah hanya kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya Bani Israel. Lalu bagaimana dengan baptis? Dalilnya di mana? Markus 16 nomor 15. Nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 20. Kalau hal ini adalah sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang menjadi pengajaran yang muncul belakangan pada abad-abad setelahnya. Tunjukkan satu pendeta atau satu orang Kristen yang memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh syarat sebagai orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Minum racun tak mati. Dipatok ular berbisa tak mati. Ada. Ada yang bisa melakukan itu. Makanya perintah baptis itu tidak berasal dari pengajaran Yesus. Perintah baptis itu tidak berasal dari pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Coba Anda baca Markus 15 itu. Markus 16 yang Anda punya. Kita lihat pendekatannya. Supaya benang merahnya kita bisa dapatkan.
Yesus diberitakan tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan akan dibaptis, siapa yang kemudian tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Berarti tanda-tanda ini akan menyertai orang yang dibaptis. 1, mereka mengusir setan demi nama Yesus. 2, berbicara dalam bahasa yang asing bagi mereka. 3, mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pertanyaannya sekarang, bisakah kemudian ini dipraktekkan? Bahasa asing. Cocok bahas Coba, kipas. Pura kerakan jo pelok di keke asu bolong. Baik Bang Juma, udah jelas ya. Udah jelas bahwa Matumbai na umat Islam- matongge pelok na apa kata pura nakan de asu bolong pelokmu. Bang Ngerti? Juma, Kamu ngerti? jelas ya bahwa nggak mau dibaptis Kamu ya. ngerti nggak apa yang saya katakan? Yesus dibaptis. Ngerti ya kan? tidak apa yang saya katakan? Artinya baptis adalah pertobatan. Gitu loh, Bang Ngerti Juma. tidak yang saya katakan barusan? Berarti Bang Ingat, Juma nggak mau bertobat. pergilah makanya ke nggak mau seluruh dunia, dibaptis. beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis? Nah sekarang Yesus mengajarkan, misalnya dia yang mengajarkan baptis, tanda-tanda percaya itu salah satu adalah mengerti bahasa asing. Bang Juma, baptis itu pertobatan. Bang Juma Saya kalau nggak ngerti, dibaptis, berarti Bang Juma saya tidak diberi paham, bertobat. saya tahu perintah-perintah Yesus bertobatlah. Sebab kiamat sudah dekat. Saya tahu. Ini mengenai baptis yang Anda pertanyakan tadi. Kalau bertobat, saya setiap hari bertobat. Setiap saat saya beristighfar. Jangan ajarkan saya bertobat itu. Karena itu adalah lahir pekerjaan baru. lisan saya. Sekarang permasalahannya Bertobat adalah itu lahir baru Bang Juma. Bertobat itu lahir baru. Nah, ini dengan doktrin, cara ini dibaptis doktrin. atas nama Kalau Bapa, baptis Putra, dan itu Roh Kudus. adalah ajaran Yesus, coba, purang kukumande, tai pambe, oh dika, nah, kau ngerti bahasa saya? Oh, jadi gitulah Bang Juma. Closing statement aja lah. Terima kasih lah berbeda keyakinan kita. Iya dong. Beda keyakinan. Ini dalil, dan satu hal hadiah untuk Anda. Markus 16 itu hanya sampai data nomor 9. Nomor 8. Data nomor 9 sampai dengan data 20 itu tidak ditemukan di manuskrip Codex Sinaiticus Vaticanus. Jadi Markus 16 itu hanya berhenti sampai data nomor 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Sampai di situ. Baik Bang Juma. Demikianlah Yesus ketika dia masuk ke bait suci ya, yang ditolak oleh bangsanya sendiri. Dia mengibaskan jubahnya. Demikianlah Yes. saya akan mengundurkan diri. Terima kasih Bang Juma, saya akan mengibaskan Oke, diri silakan. saya. Ketika Yesus Nabi Isa ditolak di tengah-tengah Bani Israel, kalau Bani Israel saja menolaknya, lalu siapa Anda? Saya adalah Kristen yang bertumbuh di Nusantara ini. Ajaran saya berasal dari barat. Dari barat, dari mana barat? Dari barat menerima dari mana? Dari Mesir, Turki. Siapa yang memberikan? Kaisar Ptolemy II yang memberikan itu. Kaisar Ptolemy yang memberikan itu kemudian. Apa hubungannya dengan para nabi? Putus. Apa hubungannya dengan macet total? Tak ada hubungannya sama sekali. Inilah yang saya katakan antara Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus ajarannya dikarenakan ada yang mensabotase di tengah-tengahnya. Demikian. Silakan sahabat-sahabat diambil alih. Ini mie saya pesan 1 bungkus karena sudah 2 jam. Jadinya ini kalau saya bungkus kembali jadi 7 bungkus ini. Jadi melar ya. Iya sudah kayak ular kobra kulihat ini besar. Mie-nya sebatannya kayak ular piton. Gimana dong? Kasihan. Kasihan udah dingin. Mana lagi banyak semut. Banyak juga tawon yang loncat-loncat di dalamnya. Ya Allah ya Karim. Tadinya mie gua sekarang udah kering. Bang Gak ada lagi nih ya. Mie-nya udah bengkak kayak ular piton Bang Deni.
Ini Oh, cabai gitu. yang ada di dalamnya tadi kan ku minta digunting, dipotong-potong. Dia nggak dipotong. Akhirnya apa? Tumbuh kulit dan daunnya. Ya Allah ya Karim, segitunya, Masya Allah. Mentang-mentang saya anak tiri di sini ya. Begini nasib jika bujangan. Kemana-mana makannya Indomie. Tak ada mama yang memasak. Tidak seperti Bang Denny, mamanya ada 3. Ya Bang Den, semangat Bang Den. Lanjut dulu Bang Andi. Selalu semangat ada Iya Bang ya, selalu Bang. Lanjut dulu Bang aku. ya. Saya Silakan. masak ulang ini minyak. Ini enggak jadi mie lagi nih. Digoreng jadi kue dadar kayaknya. Jadi gaduh-gaduh lagi Bang Suma. Tadi aku dengar Bang Denny katanya baptis itu pertobatan. Berarti Yesus waktu dibaptis bertobat dong. Gimana itu Pak Denny? Enggak, bukan pertobatan, itu penyucian. Jadi penyucian, tetapi itu kalau penyucian itu untuk manusia biasa, tetapi kalau untuk Tuhan itu ya aku kalau Tuhan itu bukan untuk penyucian, tetapi untuk pengukuhan atau penyerahan diri untuk Tuhan. Jadi untuk Tuhan Yesus beda gitu. Kalau untuk kita manusia seperti saya gitu, itu untuk penyucian. Penyerahan diri kepada siapa? Tuhan. Kepada Bapa. Jadi putra menyerah pembuktian pengukuhan penyerahan diri sepenuhnya di hadapan manusia kepada Bapa gitu. Berarti ada 2 Tuhan, Bapa sama Yesus. Satu Tuhan, karena ada ayat yang berkata Bapa dan Aku adalah satu. Iya. Aku juga lagi makan juga nih. Osiper. Ya Bang Sahabat, selamat malam. Bang Alek. Selamat malam Bang Alek. Bang Alek, selamat malam. Mau bicara. Bang Sahabat, selamat malam Bang Sahabat. Ya, selamat malam Pak. Muslim apa Kristen Bang? Gimana? Muslim apa Kristen Bang? Oh, saya Kristen Pak. Ya gimana Bang, mau ditanggapi? Ya tadi ya mau bilang apa ya, saya cuma mendengar katakan pertanyaan yang terakhir itu mengenai baptisan, kok Tuhan Yesus dibaptis katanya. Ya. Memang disitulah kadang sebagian orang nggak mengerti kan. Kalau Tuhan Yesus itu datang ke dunia menderita, mengalami seperti yang dialami manusia, kadang orang nggak mau terima. Ya, sekarang tujuan Yesus dibaptis itu apa Bang? Tujuannya? Kalau kita tahu mengerti dasarnya Tuhan Yesus datang ke dunia, tentu kita nggak akan pertanyakan. Kalau menurut pandangan saya lah, dan sebagian hamba-hamba Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu datang menyampaikan Injil dalam perkataan dan perbuatan. Jadi semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu bagian daripada Injil, Pak. Di situ dia, Pak. Jadi termasuk dibaptis itu adalah bagian dari Injil. Tujuannya apa sehingga dibaptis Pak? Apa tujuannya? Jelas apa yang dikatakan kalau Injil itu, baptisan itu kan dibawa oleh Nabi Yohanes Pembaptis. Ya. Yohanes Pembaptis kan sebagai nabi untuk pengantara orang-orang supaya bisa sampai kepada Kristus. Jadi tanpa baptisan orang tidak akan sampai kepada Kristus. Saya nggak nanya Bapak, kan Yesus dibaptis. Ya. Tujuan Yohanes membaptis Yesus itu apa? Tugas Yohanes kan ada ditulis Pak di dalam Alkitab. Dia adalah pembuka jalan untuk mempersiapkan jalan Tuhan gitu dia. Di dalam hati manusia, gitu dia Pak maksudnya. Kalau Pak sahabat dulu dibaptis, tujuannya apa kalau Kristen dibaptis Pak? Pertama kan kita sebagai tanda kita berjanji untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan itu.
Oke, bertobat. Jadi kalau Kristen dibaptis bertobat kepada Tuhan, kan Iya, gitu satu tujuannya. perjanjian itu Pak. Ya, Berjanji. kalau Yesus dibaptis bertobat juga nggak dia? Dia kan datang pada masa itu kan udah dibilang seperti yang saya sampaikan tadi, dia datang sebagai firman, sebagai seorang yang berkata-kata dan sebagai yang menyampaikan contoh dalam perbuatan bagaimana layak kepada Bapa Surgawi. Jadi Saya nggak makanya nanya. waktu Tuhan Yesus berkata gini loh, waktu Tuhan Yesus ditanya, kenapa kamu yang dibaptis, kata Nabi Yohanes. Aturannya aku yang harus dibaptis, kata. Iya Pak, saya nggak nanya itu Pak. Kalau Anda dibaptis bertobat kepada Tuhan, itu tujuannya. Nah, tujuan Yesus dibaptis bertobat kepada Bapa gitu. Kalau dikatakan dia dibaptis, coba kita perhatikan, sejak Tuhan Yesus dibaptis, sejak itulah dia memulai segala pekerjaannya Pak. Iya. Itu satu bukti penyerahan. Mulai dia menyerah. Sebelum dia dibaptis, dia belum memulai pekerjaannya Pak. Sepenuh untuk memberitakan Injil. Jadi dibaptis itu kan untuk bertobat kepada Tuhan. Iya, Yesus bagi kita orang berdosa Pak. Iya, kalau Bagi Yesus kita orang dibaptis tujuannya apa? Kan baptisan itu ada dua makna Pak. Yang pertama, kalau kita orang berdosa adalah bertobat. Sesudah kita bertobat itu berarti memulai menyerahkan diri untuk hidup dalam Injil. Jadi itu suatu pentabisan itu Pak. Iya, jadi Yesus dibaptis tujuannya apa Pak? Ditabiskan. Ditasbihkan. Jadi Tuhan ditasbihkan gitu ya? Iya, oleh seorang manusia. Pada waktu itu dia kan belum Tuhan dia Pak. Oh, waktu dibaptis belum Tuhan dia? Iya. Oh, belum Tuhan waktu dibaptis. Ngomong dari tadi Pak, biar jelas gitu loh. Sesudah dia mati, dikatakan itu jelas. Sesudah dia mati, bangkit, naik ke surga, baru dia ditinggikan. Diangkat. Jadi selama di Jadi, bumi, Bapa Surgawi. jadi selama di bumi, dia belum Tuhan. Syarat menjadi Tuhan, mati dulu, baru dibangkitkan, baru jadi Tuhan. Iya, diangkat dia Pak ke surga, baru dia jadi Tuhan. Jadi kalau begitu selama ini pendeta mengatakan tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. Ternyata ada manusia Yesus bisa menjadi Tuhan setelah dia mati dan hidup kembali. Iya. Dia Tuhan bagi orang berdosa Pak. Iya, artinya ada Tuhan menjadi manusia, terus manusia ini mati hidup kembali menjadi Tuhan lagi gitu ya Pak? Gini loh Pak. Ya gimana Pak? Tuhan itu kan dikatakan kalau berbicara tentang Tuhan Yesus, dia itu adalah perkataan Allah yang dibentuk, diciptakan menjadi manusia. Supaya dia berkata-kata dan memberi contoh. Banyak masuk dulu banyak. Lagi makan tanggung ini. Ya. Roma masuk dulu bentar. Siap 86 komandan. Perintah senggol kiri. Cikijang di dinding. Diam-diam merayap. Datang seorang oten. Yup, otaknya ditangkap. Jadi gini saudaraku. Dari cerminan ungkapan saudara barusan ini kemudian saya nelan mi keluar kembali. Disebabkan karena Anda mengatakan bahwa dia belum menjadi Tuhan. Iya. Sedangkan Bani Israel mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Al-Quran juga mengatakan bahwa yang mereka sembah selain daripada Allah itu adalah iblis yang durhaka. Iya. Tapi bukan itu poinnya Bang. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah antara ajaran Nabi Isa dan ajaran Nabi Muhammad ada penyelewengan di tengah-tengahnya. Muncul keadaan itu ketika saudara mengatakan dia belum menjadi Tuhan, berarti Tuhannya Bani Israel keadaannya sebagai Tuhan itu kemudian diambil alih oleh Yesus. Setelah dia menjadi Tuhan, yang tadinya bukan Tuhan. Nah inilah yang dibawa oleh pengajaran saudara. Begini Sehingga muncul kemudian Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan beneran, kenapa dia harus mengusir orang yang pakai namanya bermukjizat, mengusir setan, bernubuat? Bukankah itu yang dianggap sebagai hamba yang benar? Sampai-sampai kalau di dalam pengajaran Islam, seorang Kristen yang sudah bisa mengusir setan, bermukjizat, bernubuat, itu sudah sampai pada level makrifat.
Bukan ma'rifatullah, tapi ma'rifatu Yesus. Ma'rifat kepada Yesus. Tapi kok bisa Yesus mengusir? Kenapa Yesus kemudian tidak menerimanya, malah mengusirnya dan mengatakan pembuat kejahatan? Artinya bahwa ada yang memaksakan Yesus ini untuk menjadi Tuhan, menggantikan Tuhannya langit dan bumi. Silakan. Jadi begini loh Pak. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu Pak, nanti Bapak boleh cari sendiri, nggak usah aku ceritakan. Cuma kita lihat aja. Orang Israel itu tidak disamakan dia dengan orang kafir Pak. Dalam kitab Wahyu, waktu Tuhan menebus seluruh manusia di bumi, orang Israel itu spesial. Jadi yang mengikut Tuhan Yesus juga spesial. Jadi ada 3 golongan manusia yang ditebus dari bumi pada akhir zaman. Itu yang dikhususkan, itu orang Israel dibedakan dia sama sekali dengan orang kafir Pak. Jadi jangan, makanya Yesus itu bukan mati untuk orang Israel yang hidup dalam kebenaran. Tetapi Tuhan Yesus mati bagi semua orang yang berdosa. Karena pada zaman dahulu orang Israel itu banyak yang hidup benar, tidak berdosa Pak. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus itu hanyalah Tuhan bagi orang-orang yang telah percaya dari antara orang berdosa. Jadi kalau Bapak punya Tuhan, Bapak merasa diri Bapak orang tidak berdosa. Saya nggak tahu kalau di dalam kita orang Kristen, di bagian mana Bapak nanti. Jadi ada dikatakan orang Israel itu beda Pak. Jadi 144.000 itu diselamatkan dari orang Israel menjadi umat pilihan Allah. Tetapi yang menjadi pengikut Kristus itu 144.000 juga Pak, ada hitungannya. Dan hitungan orang yang tidak terbanyak itulah yang rela mati karena nama Yesus. Itulah nanti golongan ketiga. Jadi itulah makanya kalau Bapak bilang kok Yesus jadi Tuhan, sejak dia mati Pak. Karena pada dasarnya manusia berdosa tidak akan berkenan kepada Tuhan, yaitu Bapa Surgawi. Tetapi dia sebagai anak telah diberi hak bagi orang berdosa, supaya orang berdosa itu diberi kesempatan untuk bisa diselamatkan. Itulah yang disebut 144.000 pengikut Kristus di dalam kitab Wahyu Pak. Jadi kalau berbicara itu Pak, terserah Bapak nggak mau terima nggak apa-apa. Jadi makanya kami ini orang berdosa yang mau diperhitungkan di hadapan Tuhan sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Pak. Kalau Bapak mau sama dengan orang Israel terserah, tapi Bapak orang berdosa loh. Nah, situ dia Pak. Oke, baik. Sederhana saja, yang ada kemudian adalah perasaan iba kepada Bapak ini, kepada saudara saya ini. Anda baca Galatia 3 nomor 13. Untuk itulah Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Iya. Mengertinya Bapak maksudnya itu? Hukum Taurat itu untuk siapa Pak? Kalau dikatakan di dalam surat Galatia, itu adalah untuk orang durhaka Pak. Bukan untuk Bani Israel, hukum Taurat itu. Bukan sebenarnya. Kalau kita katakan hukum Taurat itu untuk orang Israel, bukan Pak. Justru dikatakan hukum Taurat itu adalah untuk orang durhaka. Penuntun orang durhaka Pak. Jadi untuk orang Indonesia juga hukum Taurat itu? Semua Pak. Namanya hukum diberikan Tuhan untuk semua bangsa. Inilah yang saya katakan. Inilah yang saya katakan imannya saudara. Itu saya kasihan. Yeremia 31 nomor 31, aku Tuhan akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bukan Bani Indonesia. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel, Bani Yehuda. Tak ada untuk Indonesia. Mazmur 174 jelas sekali diterangkan kemudian di sana bahwa hukum Taurat yang datang kepada Bani Yakub, aturan-aturan yang datang kepada Bani Israel, aku Tuhan tidak akan berikan kepada bangsa yang lain. Ulangan 33 nomor 4, Tuhan berfirman di dalamnya. Ya, menurut iman orang Yahudi dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah milik kepunyaan Bani Yakub.
Saya nggak tahu yang mana yang benar. Begini loh Pak. Yang tertulis di Bible Anda atau Anda yang benar, saudara? Silakan. Begini Pak. Sekali lagi saya sampaikan itu Bapak. Sebenarnya Injil itu sudah ada sejak zaman Abraham. Dan dikatakan Injil itulah yang menyelamatkan manusia. Jadi kalau pada zaman Abraham, Alkitab, bahkan hukum Taurat belum ada. Jadi di mana Injil itu? Bisa nggak Bapak pikirkan itu? Jadi jangan Bapak bilang, justru itulah kalian jadi stres nanti mikirkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi Injil itu dikatakan dalam kitab Galatia sudah diterima oleh Abraham. Bukan berarti Injil itu adalah sebuah kitab. Tetapi karena manusia itu manusia yang terbatas, diajarin dengan kata-kata yang nggak bisa, akhirnya harus ditulis. Sesudah itu harus dibuat contoh. Namanya manusia yang berdosa yang sudah susah daya tangkap pikirannya. Justru itulah sebenarnya dikatakan Injil itu sudah ada sejak Abraham. Jadi tujuan daripada hukum Taurat itu mempersiapkan orang untuk menerima Injil. Yaitulah orang berdosa. Udah Pak? Sudah. Oke, Galatia. Sebuah surat, sebuah kitab yang ditulis kemudian oleh Paulus di antara tahun 55 sampai tahun 57. Kitab Galatia ini kemudian ditulis oleh Paulus untuk orang yang hidup di Galatia di Ankara Turki. Ya. Tak ada hubungannya dengan Anda. Ini tulisan Paulus yang dituliskan untuk jemaat-jemaatnya yang ada di Ankara Turki Galatia. Lalu kemudian Anda pakai pernyataan Paulus ini yang tidak ada legitimasi dari Yesus untuk mengatakan Injil itu sudah ada di Abraham sejak Abraham. Sedangkan yang disebut Injil itu adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang merupakan firman Tuhan yang didatangkan oleh Tuhan kepada Yesus. Coba Anda baca di dalam kitab saudara di Markus 1 nomor 14. Gini loh Pak. Kalau Bapak mengajari saya itu nggak bagus. Kalau Bapak bertanya Alkitab kami mengajarkan itu sama Bapak masuk akal. Oke, baik, saya bertanya. Itu tidak bagian dari Bapak, tidak berhak Bapak menjelaskan itu. Oke, Kalau baik, Bapak, saya bertanya. Berarti Bapak mau belajar jadi pendeta ini berarti. Bapak, Oke, baik. Pak Ustadz, tapi Bapak mau jadi pendeta namanya. Oke, baik. Kalau begitu saya bertanya. Kitab Ya. Filemon itu ditulis Paulus untuk siapa? Satu, dua, tiga, empat, Filemon lima, itu kan seorang hamba enam, Tuhan Pak. 7. Iya, itu ditulis untuk siapa Pak? Filemon sama dengan surat Timotius. Itu Oke. kan itu Timotius. Filemon ini berada di mana? Wilayah mana? Dia tinggal di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi maksud Bapak 6, apa? Maksudnya Bapak 7, bertanya seperti itu yang tidak 8. begitu perlu. Oh, perlu Pak, supaya Anda tahu bahwa surat itu dituliskan oleh Paulus untuk Filemon di wilayah Efesus, bukan di wilayah Indonesia. Jadi Kalau Bapak Anda udah pendeta mengatakan, berarti. kenapa? Udah pendeta Bapak. Silakan Anda suruh pendeta belajar sama Bang Suma. Itu penting supaya bisa tahu bahwa arah yang muncul kemudian dari pengajaran Bible itu sendiri harus diluruskan kemudian. Jangan surat yang ditulis untuk orang yang ada di Turki, orang di Indonesia merasa pula itu surat untuk orang Indonesia. Seperti Yesus yang diutus hanya kepada Bani Israel, yang bukan Bani Israel jangan merasa bahwa Yesus itu diutus untuk dia. Kekacauan itu muncul kemudian ketika Yesusnya datang hanya untuk Bani Israel, tapi kemudian ditambah-tambahkan ajarannya dikatakan Gini diutus loh, untuk Pak. seluruh umat manusia. Gimana Kalau dong? Bapak ngomong seperti itu, berarti Bapak orang Yahudi kah? Dari Saya mana? bukan orang Yahudi. Jadi kenapa Bapak berhak ngomong seperti itu? Loh, apa salahnya kalau saya ngomong sesuai dengan kebenaran yang ada? Gini loh Pak. Siapapun bisa. Kalau Daripada Bapak yang percaya- memiliki kitab tapi tidak sesuai dengan isi kitabnya, mending saya yang tidak beriman kepada kitab itu, tapi saya berkata sesuai apa yang tertoreh di dalamnya. Gimana dong? Gini loh Pak.
Bapak sendiri nggak ngerti Pilemon, Pak. Pilemon itu di seberang barat daya Turki, Pak. Bapak sendiri nggak tahu, Bang Juma tahu. Jadi mestinya Bapak yang berguru ke Bang Juma. Begini gitu loh Pak, sebenarnya begini, kalau saya simak Bapak ini, dia tidak mempercayai kitabnya orang Israel, tapi dia bisa memberitakan kitabnya orang Israel, itu nggak masuk akal. Saudara, yang saya baca ini bukan kitabnya orang Israel. Yang saya baca ini kitabnya orang Indonesia. Beragama Kristen. Saudara jangan mengatakan kitab Anda itu kitabnya orang Israel. Enggak, bukan. Perjanjian lama itu bukan kitabnya orang Israel. Perjanjian lama itu adalah terjemahan dari kitab Tanakh yang sudah mengalami revisi, dan koreksi. Dan disesuaikan di abad pertama dengan perjanjian baru kitabnya orang Kristen. Jangan Anda bilang yang ada di tangan Anda itu kitabnya orang Yahudi, bukan. Itu murni kitab saudara yang ditapis dari terjemahan kitab Tanakh. Nah, kalau kitab Tanakh itu kitabnya Yahudi. Kalau ini adalah kitabnya orang Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Itu yang benar. Silakan. Jadi begini loh, Pak Juma, sudah saya bilang sama Bapak bahwa tanpa Alkitab pun sebenarnya Injil itu sudah ada. Jadi karena bodohnya orang, makanya sampai harus dibuat buku, nggak bisa cukup hanya diajari dengan kata-kata, bahkan harus datang memberikan contoh. Bahkan itu pun manusia tidak mampu memahami, karena Injil itu suatu rahasia Bang Juma, bukan kitab. Supaya Bapak tahu. Jadi jangan Bang. Bapak berbicara banyak kali tentang Alkitab itu. Inti Alkitab Injil itu bukan seluruh, itu hanya dikatakan, kalau dikatakan dalam kitab Injil, kalau ditulis semua apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dunia ini nggak cukup untuk memuat. Jadi cukuplah itu Pak Juma. Tapi Injil itu sederhananya, tapi tidak mampu didengar dan dimengerti manusia. Jadi kalau Bapak bilang Injil ada sama orang Muslim, itu jelas nggak ada, karena orang kalian pun nggak mengerti Injil. Nah, itu dia. Oke, baik. Jadi saya luruskan Pak ya. Kata Injil itu hanya ada di Al-Quran. Kata Injil adalah kata yang ada dalam Al-Quran yang kemudian dipakai oleh orang Kristen Indonesia. Kalau Anda mengatakan saya tidak mengerti Bible, Anda keliru. Jadi yang diterang, sabar Bang. Yang diterangkan kemudian di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12 itu adalah kitab Al-Quran, bukan kitab saudara. Kita lihat. Apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan Iqra, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Bible tidak bisa dibaca. Apanya yang tidak bisa dibaca di Bible? Tapi Al-Quran. Al-Quran sudah mendunia. Apakah Anda bisa membaca? Tidak. Membacanya pun Anda tidak akan paham isinya kalau tidak menggunakan disiplin ilmu yang ada. Jadi Al-Quran itulah yang tidak bisa kemudian dipahami dengan sembarangan. Kalau Bible apanya yang tidak bisa dipahami? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Apa yang tidak bisa dipahami di situ? Begini loh Pak. Justru dalam nama Yesus itulah ada kasih Tuhan yang luar biasa bagi orang Kristen. Karena tanpa Yesus, orang berdosa tidak akan pernah berkenan kepada Bapa. Semua harus dibinasakan. Karena jelas di dalam hukum Taurat dikatakan, bila mana seorang manusia berdosa bertemu dengan dia, tidak ada seorang pun yang hidup, akan binasa. Tetapi oleh Tuhan Yesus anaknya sendiri, seperti saya bilang tadi, jangan kita samakan kita dengan orang Israel, orang pilihan Tuhan. Kita ini termasuk orang yang dikutuk secara Taurat, tidak akan pernah berkenan kepada Bapa surgawi. Tetapi oleh Tuhan Yesus kita diperkenankan. Jadi itulah kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Secara Taurat kita lihat semua bangsa-bangsa adalah kafir. Itulah dogma Pak. Itu dogma. Bukan dogma. Mana coba tunjukkan dalil. Kalau bukan dogma harus ada dalil. Mana dalilnya Taurat diutus untuk seluruh umat manusia? Loh, Pak. Dalil. Bilang Bapak dogma. Dalil. Jangan bilang Bapak dalil. Kalau bukan dalil, kalau tidak ada dalil berarti dogma. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia? Silakan. Mana dalilnya Pak? Saya sudah berikan dalil hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Ulangan 33 nomor 4.
Mazmur 174. Yeremia 31. Ulangan 4, Ulangan 6. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Tunjukkan dalilnya, Begini datanya. loh Pak, kenapa Bapak pakai Taurat kalau Bapak bukan orang Israel? Saya Itu nggak yang pernah aneh. pakai Taurat. Saya pakai Al-Quran. Iman saya Quran. Saya bukan menganut Taurat. Saya bukan Bani Israel dan saya bukan bunglon yang Begini loh suka Pak Juma, nyamar-nyamar. kenapa Bapak pakai Taurat? Itu yang anehnya. Saya tidak gunakan Taurat. Itu bukan Sunat kitab itu saya, itu Taurat atau kitabnya Bani tidak? Israel. Al-Quran bukan Taurat. Kalian mengambil kita orang Israel atau tidak? Mana ada kitabnya Bani Israel kami ambil? Cara sembahyang kalian itu sembahyang orang Israel itu, Suma. Itu dia ada di dalam Al-Quran suci kami, ayat suci Al-Quran kami. Secara Taurat, Juma, kalian tidak ada bangsa lain yang bisa berkenan kepada Tuhan. Sudah Nah, saya itu Al-Quran. sampaikan. Al-Quran kami yang mengajarkan kami demikian, bukan Taurat yang mengajarkan kami. Al-Quran Nah, kami yang itulah mengajarkan. makanya saya bilang. Nah, sekarang Justru yang jadi kalau kami permasalahan, akuinya itu Juma, kalau kami yang jadi permasalahan sekarang, kenapa ada kitabnya Yahudi di agama Anda? Itu dulu. Kenapa terjemahan kitabnya Yahudi ada di agama Anda? Karena kami tahu, karena kami percaya bahwa hukum Taurat itu, kitabnya orang Yahudi itu membuktikan bahwa orang kafir itu tidak akan pernah kepada Tuhan, sehingga kita harus percaya kepada Yesus. Itu luar biasa. Kenapa ada kitabnya orang Yahudi, terjemahannya ada di agama Anda? Itu loh yang saya tanya. Ada nggak legalitas dari Tuhan? Supaya terbukti Enggak, bukan bahwa supaya, hanya bukan dalam supaya. nama Yesus Ada keselamatan Pak Juma. Jadi ada Taurat tidak itu legalitas. menuju harus lahir Tuhan Yesus. Begitu Ada dia. tidak legalitas? Ada tidak legalitas dari Tuhan yang mewahyukan Taurat kepada Bani Israel, kepada kalian orang Kristen? Ada nggak legalitas itu? Sudah jelas ada. Sudah Mana? sampai ke Tunjukkan. Pak Juma. Taurat itu Tunjukkan. membuktikan bahwa Tunjukkan, tidak Bang. ada manusia yang berkenan kepada Tuhan selain oleh karena Tunjukkan, nama Bang. Yesus. Jadi Saya itulah butuh- makanya kami buktikan. Saya tidak butuh dogma, saya butuh legalitas. Mana? Tertulis di mana? Bahwa hukum Taurat, kitab Taurat itu diwahyukan untuk orang Kristen. Mana? Tunjukkan ke saya. Silakan Bang. Ayo. Jadi Pak Juma, sudah saya sampaikan. Sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum dia datang, sudah Dan dinubuatkan. kenapa Anda bawa-bawa Yesus? Saya tidak butuh itu. Yang saya tanya, kitab yang bernama Torah itu adalah kitab untuk Bani Yakub, umatnya Nabi Musa. Camkan itu baik-baik. Kristen bukan umatnya Nabi Musa. Taurat diutus di atas muka bumi ini sebagai firman Tuhan, bukan untuk orang Kristen, tapi Benar, untuk luar kaumnya biasa, Nabi Pak Musa. Juma. Tetapi karena Yesus orang Israel itu telah layak memberikan kami jalan Saya butuh supaya layak bagi legalitas. Tuhannya. Justru Saya butuh legalitas. Kalau Anda sulit menunjukkan kepada saya Taurat itu diperuntukkan untuk orang Kristen, oke lah. tidak untuk orang Kristen itu Pak, saya bilang. Nah, kenapa Secara ada di kitab Taurat, semua saudara? bangsa itu sudah Kalau- menjadi kafir. Tetapi Taurat itu memberi petunjuk hanya oleh Yesus. Kafir-kafir itu bisa menjadi layak bagi Bapa Surgawi. Itulah luar biasanya Anda Pak. menggunakan kata kafir ini sembarangan, bukan pada tempatnya. Orang yang disebut kafir itu adalah ketika datang perintah kepadanya, kemudian dia tidak taat kepada perintah itu, barulah disebut kafir. Bukan Pak Juma. Di luar orang Israel itu kafir semua. Oh, itu menurut saudara. Itu menurut saudara. Karena kami percaya kitabnya Yang orang disebut Israel, kafir kitab itu Israel adalah yang dibuktikan, datang Pak. kepadanya perintah, tapi mereka tidak mau Makanya menerima Bapak perintah bilang itu. begitu. Itulah yang disebut Pak kafir. Juma, Bapak bilang kita Israel itu Bapak percayai, tentunya nggak Bapak percayai. Itu anehnya. Kalau kami karena ada petunjuk Taurat Saya ini, makanya percaya. kami menerima Kristus. Saya percaya bahwa kitab Taurat itu diwahyukan oleh Allah kepada Bani Israel, bukan untuk orang Kristen. Orang Kristen ini penumpang gelap, bukan Bani Israel. Inilah yang saya uraikan tadi, bahwa dari Nabi Isa alaihissalam. Penumpang gelapnya kami di dunia Juma, tetapi Apa? bagi surga kami jelas Juma. Itu Mana? dia. Coba. Orang Israel. Dari semua pertanyaan saya tak ada satupun yang Anda Sudah jawab. saya bilang Pak,
Mana? Orang Jaminan Israel surga. punya Tuhan yang Jaminan benar. surga yang Anda Harus punya orang dari mana? Israel yang melegalkan kita bagi Tuhan. Saudara, Itu suatu jaminan bukti. surga yang Anda punya itu jaminan dari mana? Ragunan? Dari mana jaminan surga Anda? Dari petunjuk Taurat, itulah namanya Mesias. Jadi Jangan teman-teman bohong, kalian Pak. itu Masehi, Jangan Pak. ngarang-ngarang, saudara. Jangan bermimpi, Tapi jangan Bapak bermimpi. belajar Taurat. Jangan mimpi. Di mana ada Kristen bisa diselamatkan oleh Taurat? Di mana? Hah? Taurat itu menunjukkan supaya orang kafir itu diselamatkan oleh Yesus. Tidak ada keselamatan. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Kalau Luar biasa Taurat Tuhan tidak ada orang hubungannya Kristen dengan itu. Kristen, saya lebih mudahkan persoalannya. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Coba tunjukkan apa hubungannya Yesus dan Kristen. Yesus itu menebus orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti saya sampaikan tadi Di mana? dalam kitab Wahyu. Di mana Yesus mengajarkan itu? Mana dalilnya? Kalau dalilnya itu Pak, dalam kitab Wahyu baca Bapak. Ada di Wahyu situ itu, dikatakan. Pak, yang saya tanya hubungannya Yesus dengan Kristen. Harusnya Ya, jelas saudara kitab Wahyu sabar. itu, Pak. Itu Sabar, kitab kami orang sabar, Kristen. sabar. Orang Israel Harusnya juga. Bapak menjawab, hubungan Kristen itu dengan Yesus tidak ada. Tapi hubungan Kristen itu ada muncul kemudian klaimnya ketika orang Kristen beriman percaya kepada kitab Wahyu. Begini Wahyu, loh, Pak. Kitab sabar. Wahyu itu semua kita orang Kristen Sekarang kitab Wahyu ini apakah dikenali oleh Yesus? itu ditulis orang Israel, Oke. bukan orang Itu kafir bohong, yang itu bohong. nulis. Itu bohong, Pak. Itu bohong. Itu dusta. Kitab Wahyu tidak ditulis oleh orang Israel. Bukan orang Israel yang menulis kitab Wahyu. Sampai detik Semua ini tidak kitab diketahui siapa penulisnya. yang di- Hanya diklaim aja yang menulis adalah Yohanes, tapi bukan itu penulisan murid Yesus. Sekarang begini, Semua apakah yang Yesus menulis Alkitab itu orang nggak ada orang Yahudi nulis Bible. Perjanjian Baru itu tulisan orang-orang yang tidak tidak dikenal. ada orang Sekarang kafir begini. yang nulis Alkitab itu. Sekarang begini, Bung. Sekarang begini. Apakah Yesus mengenal kitab Wahyu? Kitab Wahyu itu datangnya dari Tuhan Yesus. Ya, Jangan itu kamu ngarang. salah. Itu ngarang. Itu Karena ngarang. dia sudah ada di surga pada masa itu. Cuma Itu ngarang. Abang tahu kitab Wahyu itu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 100. Yesus sudah tak ada di situ. Yesus Jadi, terangkat Juma, ke langit di tahun itulah 33. namanya kami orang percaya Juma. Itulah tandanya si Juma nggak percaya. Ya itulah dogma, itulah dogma. Itulah yang disebut dogma, Pak. Itulah Tapi yang gini disebut loh, Pak dogma. Juma. Orang Itu yang disebut Kristen itu dogma. jelas karena orang Israel yang jelaskan. Sekarang Kita orang Kristen itu orang coba Israel Anda yang semua. coba Anda terangkan dulu hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Wahyu dituliskan tahun 100, Yesus terangkat ke langit tahun 33. Coba Kamu kasih benang ngerti merah nggak dulu. Roh Kudus? Kamu Kasih nggak benang ngerti merah nggak Roh dulu. Kudus? Apalagi itu? Buat Apa itu? Apa itu? Burung merpati, burung garuda atau apa itu Roh Kudus? Benar Kacang itu telur. burung merpati, burung garuda itu Juma. Oke. Yang bisa menghubungkan semua manusia dalam satu roh. Oke. Seperti Di mana sinyal itu ini, tertulis? Di mana itu tertulis Roh Kudus di kitab saudara? Roh Kudus itu banyak di dalam Injil. Oh, di Injil Dalam Indonesia. kisah Di Rasul. Injil Indonesia. Injil Indonesia. Ada nggak di Ya, Injil Yunani? Udahlah Pak Juma. Kayaknya Pak Juma itu pengejeknya, bukan mau belajar. Terima kasih Pak Juma. Anda yang menipu diri Anda sendiri. Saya Tadi tidak saya menipu, tanya, Pak. saudara, Segini yang loh. saya tanya, hubungan Yesus dengan kitab Wahyu apa? Yesus naik ke langit tahun 33, Wahyu ditulis tahun 100. Ada jaraknya 60 tahun lebih. Dari mana Justru kitab Wahyu itu, ini? Pak Juma. Jaraknya itu membuktikan Wahyu itu datang dari Tuhan Yesus kepada si Dari mana Yohanes. datangnya? Dari mana datangnya? Yesus sudah tidak ada. Tahun Di surga 33. masih hidup. Emangnya Yesus mati? Yesus itu hidup, Juma. Yesus di surga. Wahyu, penulis Wahyu di Pulau Patmos. Nyambungnya di mana? Pakai sinyal, Juma. Pakai sinyal. Oh, pakai Kita ini sinyal. bisa kita ngomong, Juma. Oh, Tahu sinyal? pakai sinyal. Iya. Sinyal kita ini harus pakai tower, Juma. Ya, pakai Kalau itu tower. nggak usah pakai tower. Oh, Hubungan kita iya, dengan iya, Tuhan iya, itulah Roh iya, Kudus iya, namanya iya. sinyalnya, Juma. Nah, menurut Yesus sebelum dia Itulah terangkat luar ke langit. biasa. Sinyal kalian kan nggak ada ke surga, Juma.
Menurut Yesus, sebelum dia terangkat ke langit, dia katakan apa? Yang datang setelah dia Yesus atau penolong lain? Penolong lain itulah Roh Kudus Juma. Nah, yang datang ke Pulau Patmos Anda akui tadi siapa? Sinyal itulah penolong yang lain Juma. Mulai ngaco, mulai nipu diri sendiri. Sinyal ini Juma. Mulai Semua nipu. bisa kita cari Ini sinyal, kekacauan seperti inilah yang kemudian memutuskan tali pengajaran jalan lurus itu dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW. Sinyal itu ada Munculnya sinyal ajaran-ajaran itulah Roh seperti Kudus. ini. Di Pulau Patmos ada makhluk datang ngaku-ngaku Yesus. Ya, di padang gurun menuju ke Damsik ada makhluk gaib datang, makhluk halus datang ngaku-ngaku Yesus. Pengajaran-pengajaran inilah yang memutuskan tali pengajaran yang lurus dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Pembengkokan ajaran Nabi Isa dengan propaganda-propaganda yang Anda jalankan itu tadi. adalah Roh Kudus Juma. Kita ini Yesus berkata di dalam kitab saudara, yang datang setelahku itu adalah penolong lain. Sedangkan Anda mengatakan yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu adalah Yesus. Sudah nggak nyambung. Sudah ketahuan bahwa yang datang di Pulau Patmos itu siapa. Oke? Maaf Bung, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. Hak itu akan tetap berdiri dengan tegak, ya, dan kesesatan itu akan tengkurap, tidak akan pernah berdaya. Inilah yang terjadi. Sekuat apapun Anda berargumentasi, kalau hanya dogma, doktrin, tidak akan pernah bisa mengalahkan kemudian kebenaran. Demikian. Tidak akan pernah bisa mengalahkan. Waduh, Silakan Bang Andi. diskusi kok gak pakai data gitu. Gak nguasai data, ditanya apa, jawab apa, bahas apa, kemana-mana. Kayaknya ini Bapak ini saya harus bawa rekreasi ke daerah Pilemon nih. Cuman punya pisang gak nih ya ke Turki Ya, gitu. untung aku udah minum Boltrex Bang Handi, jadi santai. Pak Dedi aja sendiri puyek. Evangelis lo tadi itu. EP itu kan evangelis ya? Apa? Evangelis ya? Evangelis ya, paling evangelis. Iya, evangelis, FVT evangelis biasanya. Arti evangelis apa sih? Si evangelis gitu. Apa? Pak Effendi? Ada ya? Effendi Simanjuntak, silakan Bang. Nggak nanya dulu agama saya apa Pak? Ya boleh diperkenalkan Bang. Bapak agama apa Pak? Islam Bang. Oh ya, saya Kristen Pak. Oh iya. Mau disambung topik tadi Pak, silakan. Untuk kata menyambung saya baru masuk Pak. Baru ngelihat Pak, mendengar. Belum tahu. Tadi topiknya sih mengenai apa ya dari awal tadi ya. Baptisan. Mengenai Yesus itu dibaptis itu tujuannya apa. Dari situ baru mulai tadi Pak. Oke, kalau itu pertanyaan Anda. Kalau memang situ Islam, nggak penting Pak. Jadi nggak usah saya ngomong Pak ya. Iya, Bapak taunya Alkitab Bapak aja. Jadi kalau begitu saya tidur dulu ya Pak ya. Terus Bapak naik ke sini ngapain? Harusnya jangan diturunin. Kalau dia minta silakan dinaikkan supaya Indonesia tahu. Sampai turunin. Naikin lagi. Dinaikkan lagi teman-teman. Naikin. Aduh. Dinaikkan. Kalau orang yang sok pintar, yang sombong kayak gitu, itulah yang perlu kemudian kita jadikan sebagai bumper. Sendok garpu. Jadikan bumper, jadikan sebagai dasar untuk memuntahkan semua kebenaran. Ya itu dia. Ya, Saudara Effendi, silakan. Sorry Bang Juma, bukannya soal pintar ataupun gimana. Iya, saya suka dialog dengan orang pintar, Bang. Saya nggak pintar Silakan. Pak, saya nggak ngerti, saya nggak walau-walau kalau untuk namanya beginian Pak. Sorry Pak. Ya, terus apa yang perlu kita bincangkan ini? Nah itu makanya satu hal aja kok yang aku mau berikan. Apa itu? Kuatkan aja kitab kalian, udah itu aja kok. Nggak usah berdebat yang kayak beginian, apalagi kamu Juma. Kamu itu sering banget mengatakan sesuatu yang apapun yang tidak penting kamu pikirkan. Kamu itu di sini, oke lah kamu itu orang pintar, mengerti soal semuanya. Kalau saya mah enggak.
Tapi Maksudnya apa ini? enggak, udah lebih baiknya Ya. itu begini loh. Lebih baiknya Gimana? begini loh. Udah kamu itu kuatkan aja di Alkitab kamu, Al-Quran kamu gitu loh. Nggak usah ataupun gimana pun nggak usah. Jadi kita itu biar bertoleransi baik-baik aja. Nggak usah yang gimana, yang ribut apapun gimana, nggak usah. Oke, baik. Jadi gini, Bung. Satu keadaan yang harus saudara pahami bahwa kita ini manusia, makhluk yang kemudian bersosial, yang memiliki sejarah hidup dari nenek moyang Adam alaihissalam. Selaksana kita hidup di Indonesia, ada yang disebut Orde Lama, ada yang disebut Orde Baru, dan juga ada yang disebut Reformasi. Agama Anda dilahirkan dari Orde Lama, Nabi Musa hidup di Orde Lama, dan agama Anda di Orde Baru. Islam datang sebagai reformasi. Nah, orang yang bijak, orang yang arif adalah orang yang bisa melihat skala prioritas kehidupan ini dengan mendudukkan perkara ilmu, disiplin ilmu, informasi, pengetahuan, dan apapun itu. Ketika kemudian agama kita mengajarkan kita untuk disampaikan kepada orang lain, dan agama orang lain juga diperintahkan di dalam niat keagamaannya untuk disampaikan ke orang lain, maka kita harus siap ditelaah. Maka agama kita siap untuk dikritisin, karena agama kita disajikan untuk supaya orang lain juga masuk ke dalam agama ini. Begitu juga Islam, agama kami siap dikritis, agama kami siap kemudian untuk ditelaah, agama kami siap untuk kemudian disanggah apa yang menjadi poin di dalamnya. Nah, kalau sebuah kebenaran, Pak, siapapun yang mempretelin kebenaran itu akan tetaplah menjadi sebuah kebenaran. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebuah kesalahan dijadikan sebagai sebuah kebenaran, sekuat apapun kesalahan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, ia akan nampak tetap saja sebagai sebuah kesalahan. Agama yang benar harus berani untuk diperbincangkan. Apatah lagi kalau agama itu sudah masuk ke dalam agama lain. Nah, yang ada di negara kita ini adalah Islam berdiri dengan Islamnya, Islam tegak dengan akidahnya, tapi agama saudara. Permasalahannya itu di situ. Agama saudara yang masuk ke dalam dapur agama Islam. Ketika umat Islam mengangkat bicara, muncul saudara mengatakan, urus aja agamamu, urus aja kitabmu. Ngapain kau urus kitabnya orang lain? Ngapain kau urus agamanya orang lain? Padahal sejatinya adalah Kristen agama syiar. Kristen itu ada punya amanat agung. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan Islam tidak seperti itu. Islam itu lakum dinukum waliyadin. Agamamu silakan. Agamaku dengan agamaku. Nah, ini yang offside. Ini yang offside agama saudara. Yang offside itu agama saudara. Maka yang harus diperbaiki dan menarik diri mundur pada posisi semula adalah agama saudara. Kami biasa-biasa aja. Islam dengan Islam kami. Tapi Kristen offside masuk ke dalam zona keislaman. Bible merangsuk masuk ke Al-Quran. Sehingga istilah-istilah Al-Quran itu dicatut masuk ke dalam Bible. Itu titik permasalahannya. Silakan. Silakan Pak Effendi ditanggapi titik permasalahannya di situ, Pak. Maksud aku gini loh, untuk si Juma ya, untuk Bang Juma nih. Kalau yang seperti Bang Juma mengatakan begitu, ya gini loh Bang Juma. Udahlah, Al-Quran kamu aja lu panjangin gitu loh. Lu aktifin semuanya yang lu tahu soal Al-Quran kamu. Ego. Sorry bro. Sebentar ya, aku nggak sampai aku 5 menit, paling 1 menit ya. Maksud aku gini, jadi apa salahnya sih kalau soal untuk berdebat beginian nggak bakalan ada habisnya gitu loh. Apalagi namanya Bang Juma, siapa ini? Nggak ngerti lah aku siapa ini. Aku juga nggak paham, cuman aku selalu ngikutin beginian kan. Apa salahnya kita itu berdamai baik-baikan gitu loh. Ngapain kita menghancurkan sesuatu agama yang tidak kita ngerti gitu loh.
Apalagi soal Subang Juma ini kan orangnya kan nyocor orangnya apa gimana gitu loh. Oke lah kalau untuk pembenaran itu ada di pihak klien ya udah gitu loh. Nggak usah dikutip-kutip Alkitab kita. Cukup Al-Quran kamu gimana baiknya udah. Ya kalau memang Al-Quran kamu diikutin manusia-manusia yang ada di Indonesia, ya wes gitu loh. Nggak harus mengatakanlah beginilah Yesus beginilah apalah, nggak ada artinya. Yang ada nanti kita tahunya itu tahu nggak di mana kita. Pasti nanti di surga ataupun di neraka itu pasti ketemu kalau memang kita di mana nih gitu loh. Baru tahu, oh ini ya Yesus ya, oh ini ya Allah ya, ini ya Nabi Muhammad ya. Baru kita tahu semuanya gitu loh. Kalau memang cari cuan kita begini yang buat apa gitu loh. Udah 1 menit Pak, udah 1 menit. Oke, nggak apa-apa. Kita stop, ngomong aja. Silakan. Lanjut. Oke. Jadi saudara itu tidak mengerti keadaan. Agama Anda itu diajarkan untuk diajarkan kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Matius 28 nomor 19. Markus 16 nomor 15 bla bla dan seterusnya. Kemudian baptislah semua makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Berdasarkan berbekal dari data-data itu kemudian di agama Anda itu ada kekuatan untuk mengkristenkan seluruh orang. Termasuk orang Islam. Upaya yang dilakukan bukan hanya sekedar seperti itu aja, tidak. Upaya yang dilakukan oleh agama Anda yang diharuskan menjadikan semua bangsa menjadi Kristen, itu mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Sampai-sampai mulut Anda itu, lidah Anda, lebih fasih mengatakan Alkitab, lebih familiar menyebut kata Alkitab daripada menyebut kata Bible. Padahal Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran, kitabnya umat Islam. Tapi Anda lebih cinta sebutan Alkitab. Kenapa demikian? Karena agama Anda memang diajarkan untuk mengkristenkan orang Islam. Maka ketika kami angkat suara, angkat bicara, jangan kemudian kami disuruh diam. Sementara kalian tetap aja menggencarkan agama kalian. Tetap aja kemudian misi pemurtadan terjadi di mana-mana. Sementara kami disuruh diam. Sedangkan di sisi lain, selain Anda memurtadkan orang, mengajarkan orang menjadi Kristen, kitab Anda juga mengambil istilah-istilah kitab suci kami. Kalau ini semua mau dihentikan, jangan mengatakan urus semua agamamu. Justru saya menyampaikan Al-Quran. Al-Quran membahas tentang keadaan umat sebelum Islam. Al-Quran membahas tentang Tuhan yang kalian sembah. Al-Quran membahas tentang kitab yang kalian gunakan. Itu Al-Quran saya. Dengan demikian ketika saya disuruh berhenti, berarti saya disuruh berhenti belajar Quran, menyampaikan Quran. Tidak boleh. Sekarang solusinya cuma satu. Supaya tidak ada perdebatan di Nusantara ini. Apa itu? Sederhana. Orang Kristen lepaskan semua istilah-istilah Al-Quran dari kitabnya Kristen. Maka dialog, debat, selesai. Jangan saudara menyuruh kita berhenti, tapi kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran. Coba Anda lihat terjemahan Al-Quran. Kami yang mayoritas, harusnya kami yang mengambil istilah-istilah Bible. Supaya kalian yang sedikit ini semakin masuk Islam. Tapi yang terjadi adalah kalian yang sedikit ini yang usil kepada kami yang banyak ini. Supaya kalian ingin menyamai posisi satu sama. Penduduk Indonesia sama-sama 50-50, 50-50. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke Bible. Supaya Islam yang awam bisa kalian murtadkan. Udah gak? Itu fakta. Jadi nggak usah lagi banyak cerita. Kalau kalian tidak mau berdebat, tidak mau ada diskusi seperti ini, tidak mau agamamu itu dibahas, tanggalkan, lepaskan semua istilah Al-Quran di kitab saudara. Selesai. Itu aja solusinya. Silakan. Bang Suma. Iya, silakan Bang Den. Itu saya masuk di garda paling terdepan. Saya setuju sekali dengan pernyataan begitu seperti dong. itu. Bang Dani seorang Kristen dan dia sangat setuju ketika istilah Islam di dalam Bible-nya Kristen Indonesia dilepaskan supaya tidak ada diskusi seperti ini.
Jangan kemudian Anda seakan-akan memasang ranjau di mana-mana supaya umat Islam ini terjebak dalam debat, terjebak dalam diskusi, kemudian dilaporkan. Nah, ini berdebat tentang Kristen. Lapor, tangkap, penjarakan. Padahal yang memasang perangkap-perangkap untuk kami berdebat kalian sendiri. Kalian mengambil istilah kitab suci kami. Kami diam. Oh, nggak bisa. Kami harus tetap menyuarakan. Kristen harus punya wajah. Kristen harus kembali kepada jati diri, harga diri. Apa itu? Gunakan pakaianmu sendiri. Yaitu kitab yang kalian gunakan dalam bentuk bahasa Yunani. Terjemahkan dengan jujur dan benar ke dalam bahasa Indonesia. Jangan masuk ke dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Demikian. Silakan. Jadi nggak usah berprinsip kayak gitu Bang Juma. Jadi seakan-akan Bang Juma itu mengatakan soal untuk kata kami ini yang mengambil semuanya yang ada di Al-Quran. Bang Juma nggak boleh Bang Juma. Nggak ada. Alasannya? Nggak pernah. Kalau untuk kami ini kan diajarkan kasih. Jadi nggak ada. Kasih tapi mencuri Bang. Oh tidak. Itu kamu mengatakan Bang Juma. Kalau tidak mencuri lalu istilah Al-Quran yang ada di Bible ini dari mana? Bang Juma, sebentar dong Bang Juma. Nanti kamu baru ngomong, nggak apa-apa. Kamu panjang juga masalah. Jadi kamu mengatakan mencuri lah, inilah itulah. Gini loh Bang Juma. Bagaimanapun sejarah mengatakan loh Bang Juma. Kalau untuk kata Allah, nggak pernah mencuri. Lalu Itu dari mana? Dari dahulu kala loh Bang Juma. Waduh. Sebelumnya ada Bang Juma, sebelum Bang Juma lahir dari rahimnya ibunya Bang Juma, Allah itu udah ada zamannya. Dulu aku nggak ngerti soal begituan, tapi sedikit paham aku ngerti gitu loh Bang. Bukannya berarti Bang Juma itu mengatakan begini. Oke lah, kalau Bang Juma sakit hati soal begituan, yang ada Bang Juma itu harusnya gini loh. Ya udahlah, apapun pendapat yang namanya di warga negara Indonesia ini, mau dia mengikuti siapapun, mau Islam, mau Kristen, mau apapun, nggak harus Bang Juma mengolok-olok. Oke lah, seorang arkeologi, seorang apa? Aku ngerti apa apologetnya. Dicabut Pak, gak ada yang olok-olok Pak, dicabut Pak, gak ada yang olok-olok, dicabut. Ya, istilah banyak. Kalau untuk itu banyak mengolok-olok banyak. Nanti kalau untuk videonya banyak banget yang namanya Yesus beginilah, Yesus inilah. Aduh, kalau soal itu. Tapi untuk begituan nggak usah lah kita lah. Apa salahnya sih kita orang Indonesia kok? Namanya ini bukan negara Islam, bukan. Hanya kalian mayoritas, itu aja. Kami minoritas. Kan sudah disampaikan tadi permasalahannya. Ya, Kok ya. Anda ini udah Bentar dulu, tua bentar. tapi nggak paham? Biar dulu baju lurusin. Oke, baik. Nah itu maksud aku gitu loh. Jadi kalimat aku gini loh. Kalimat aku nggak panjang, cuman gini. Apa salahnya kita loh? Kalau kita itu bersaudara, udah. Bersaudara nggak usah. Oke lah, kamu boleh ataupun apa gimana. Aku nggak mau Islam aku diapa-apain nama Kristen gitu loh. Dan aku juga berbicara kok orang-orang namanya teologi orang Kristen. Aku mengatakan ke semuanya, ke orang ke Agatha, ke ini semuanya aku bilang begituan. Apa salahnya? Nggak usah lah begituan. Apa salahnya kita itu nggak ada kata dendam, nggak usah beginilah begitulah, uruslah gerak agama masing-masing aja gitu loh, nggak usah mengatakan begini, katakan begitu. Bang, saudara, pahami. Semua yang terjadi, yang Anda dengarkan, yang Anda lihat, yang Anda rasakan hari ini, itu adalah buah hasil dari apa yang kalian tanam. Jadi jangan Anda banyak videonya, Bang Suma kayak siapa yang menyebabkan itu terjadi? Oke, aku paham Bang Juma, aku paham itu ya. Oleh karena itu kalau sudah paham, maka yang Anda harus lakukan adalah rapatkan barisan Persekutuan Gereja Indonesia, gugat lembaga Bible untuk menerbitkan Bible baru yang tidak ada lagi istilah-istilah agama saudara kalian Islam di dalamnya. Itu aja pun. Nggak boleh itu nggak. Itu egois kamunya, nggak boleh gitu Bang Juma. Oh, berarti Anda tetap akan memasang perangkap-perangkap untuk kemudian supaya kami terperangkap dan masuk ke dalam penjara kalau begitu. Dan kami tidak akan pernah mundur. Saya sendiri Bang Suma tidak akan pernah mundur. Pahami itu. Perangkap-perangkap yang kalian inginkan supaya menjadikan korban banyak di Indonesia ini silakan. Kalau Anda tidak mau berhenti, kami pun tidak akan pernah mundur.
Iya, kalau soal itu aku paham Bang Juma. Bang Juma itu nggak bakalan mundur bagaimanapun. Namanya juga agama. Oleh karena itulah kemudian kalau Anda ajaran kasih, sebelum ada korban banyak berjatuhan, bikin surat pernyataan seluruh gereja Indonesia untuk mendesak lembaga Bible Indonesia melepaskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Selesai bukan? Emang Dan udah itu betul tidak akan membuat Kristen akan berkurang, tidak akan membuat Kristen itu kurang cantik, tidak akan membuat Kristen itu kemudian tertinggal, tidak akan membuat Kristen itu terhina. Lepaskan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible, selesai kita. Dengan mengatakan begitu, Bang Juma udah membuktikan semuanya itu kesalahan dari Bible. Apa gimana? Istilah Al-Quran yang kami minta untuk dilepaskan dari Bible, itu aja pun. Kan kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan? Jadikan semuanya murni bahasa Indonesia. Jangan gunakan istilah Al-Quran. Supaya nampak agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Supaya nampak Kristen, agama kasih. Tidak ngambil dan tidak mencatut kemudian istilah yang sangat prinsip dalam akidah Islam masuk ke dalam Bible. Lalu digunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Emang itu udah pasti yang seperti kata Bang Juma? Yes. Oh, nggak bisa Bang Juma. Ini Satu, dengarkan saudaraku. Allah yang kami sembah, coba sekarang ini sambil dengarkan saya buka Google sekarang, Anda lihat kata Allah di dalam bahasa. Kita dari Google Bang Juma, jangan. Oh, kalau begitu silakan Anda belajar dari Bible atau langsung kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan Allah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Di dalam Bible Allah diambil masuk ke dalam Bible. Baca Markus 1 nomor 1. Yesus adalah anak Allah. Apa enggak kurang ajar itu? 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab karena kebodohan Allah. Apa enggak sakit hati kami? Allah kami dikatakan bodoh dalam kitab saudara. Sementara original teks kitab saudara kata Allah itu tadinya adalah berasal dari kata theos. Theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya dewa. Kenapa tidak dikatakan dewa saja? Bukankah kitab saudara diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu? Bukan ke dalam bahasa Arab. Maka ketika theos diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka jangan Allah tetapi adalah dewa atau Tuhan atau sembahan. Kenapa harus menggunakan nama Tuhan kami yang kami sucikan? Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sembah. Anda ambil masuk ke dalam Bible menjadi tai di dalam. Coba, boleh tidak kita ambil juga nama Yesus? Kita gunakan pada tempat yang tidak semestinya. Tidak boleh. Karena kami menghargai kemudian saudara-saudara kami umat Kristen. Tapi kalau Kristen mati rasa, tidak pernah mau merasakan apa yang kami rasakan. Dengan seenaknya mengatakan karena kebodohan Allah, kita ini adalah anak-anak Allah. Allah tidak mempertahankan kealahannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menjadi seorang manusia, lalu mati digantung di atas pohon. Apa enggak sakit hati kami digituin Tuhan kami? Kalau saudara mengatakan Theos, Tuhan, Elohim, sembahan, Yahweh, silakan bung saudara, lakum dinukum waliyadin, silakan dengan agamamu. Tapi faktanya kalian terlalu menyakitkan hati kami. Kenapa umat Islam itu tidak angkat bicara? Karena mereka tidak tahu. Ternyata isi Bibelnya Kristen rupanya kayak begitu ya Bang Suma. Yes. Jadi selama ini yang mereka sebut Allah itu adalah Allah. Ya, itu adalah kata Allah yang mereka umpetin dengan sebutan Allah. Supaya tidak terlihat bahwa itu adalah Tuhannya umat Islam yang mereka pakai. Oh kayak gitu, yes. Jadi selama ini yang mereka katakan Yesus anak Allah itu anak Allah. Ya, dari mana lagi? Kalau dia mengambil dari bahasa Indonesia Allah. Allah itu bukan Tuhan, Allah itu semisal. Allah, rumah itu terlihat ala masjid, rumah itu terlihat ala rumah orang Belanda. Itu Allah semisal. Kalau bahasa Indonesia, Allah dalam bahasa Yunani, Allah itu artinya dalam bahasa Yunani apa? Seperti atau seakan-akan atau tetapi. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani, Allah itu artinya apa? Sumpah serapah. Jadi satu-satunya kandidat kata Allah itu adalah Allah. Ibrani bukan, Yunani bukan. Indonesia juga bukan. Berarti larinya ke Allah. Mau Anda umpetin kata Allah, ada lagi yang mengatakan begini. Oh itu bukan Allah. Karena itu bukan alif, bukan lam, bukan ha.
tetapi itu adalah huruf A, L, L, A, H. Itu adalah huruf Latin. Kalau itu huruf Latin, berarti asalnya murni harus Indonesia. Apa Allah di Indonesia? Ada? Tak ada. Kedua, kalau Anda mengatakan bahwasanya Latin itu bukan Allah, tulisan alif, kemudian lam, a, h, dilatinkan, pasti seperti itu adanya. A, L, L, A, H. Itu Latinnya. Sekarang, mari kita buka-bukaan. Theos. Saya tanya kepada yang ada di sini. Tolong dijawab. Theos, Latinnya apa? Silakan. Ada yang bisa jawab? Theos, Latinnya apa? Theos, Latinnya apa? T-H-E-S. Itu Latinnya. Bukan A, L, L, A, H. Kampret. Kampret betul, mereka kampret. Anda ingin berbicara mengenai Latin, Anda ingin menggunakan loncatan berpikir, Anda ingin menguji ilmu mantik, Anda ingin kemudian main peta umpet dengan saya, dengan permainan kata-kata, ilmu Anda belum sampai, IQ Anda belum nyampe ke sana. Anda ingin mengatakan A, L, L, A itu huruf Latin. Oke, sekarang tunjukkan huruf Latinnya Theos. Larinya ke A, L, L, A, H atau tidak? Kalau tidak, pasang matamu biar ku colok pakai linggis. Gak ada umat Islam yang belajar yang bisa kalian tipu. Gak ada. Gak ada umat Islam yang mendalami materi ini yang bisa kalian bodohi. Tak ada. Kamu keberatan. Karena kami mengklaim. Kata A, L, L, A, H itu adalah Latin. Jangan kau pakai oke. Kalau Anda merasa punya hak Theos, coba Anda latinkan. Kalau Anda sudah melatinkan Theos, apakah jadinya A, L, L, A, H? Bukan. Lalu Latin A, L, L, A, H itu bersumber dari mana? Dari Al-Quran. Dari kata Allah. Itu sudah pasti. Jadi jangan ngadi-ngadi melakukan tipuan-tipuan dengan Bang Suma. Jangan. Ya, saya kira begitu teman-teman sekalian. Ya, terima kasih saudara siapa tadi namanya. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Yang pasti pertanyaan saudara, materi Anda bagus. Biar muka orang-orang ini terbuka, semua mata mereka terbuka. Ternyata diskusi yang muncul di tengah-tengah kita itu dipicu oleh siapa? Yang pertama, kami diam, kami sabar. Kami sabar, kami tenang, kami istighfar, kami usap dada, kami minum air, kami tenangkan diri kami. Ketika muncul kemudian yang disebut internet, yang pertama Facebook, penghujat Nabi Muhammad muncul di sana. Kami umat Islam usap dada. Ketika kemudian muncul dari kalian membuat buku-buku tentang Kristiani menggunakan istilah-istilah Islam, kami usap dada. Berlanjut bukan hanya sampai di situ, ada internet kemudian muncul kemudian link-link yang menceritakan tentang kekristenan menggunakan istilah-istilah Al-Quran, menggunakan istilah-istilah Islam, tetapi isinya adalah isi Bible, kami usap dada. Lalu muncul kemudian orang-orang yang mengaku anak ulama, pemilik pesantren. Muncul orang-orang yang bertampilan seperti ustadz, mengajarkan dirinya pendeta, mengajarkan dirinya sebagai murtadin, membawa-bawa dan menjelek-jelekkan Islam. Kami usap dada. Ketika kemudian muncul YouTube, kami tetap diam. Muncul tanpa ragi, menghujat Nabi Muhammad SAW dan Islam serta Allah, kami usap dada. Kalian sudah melangkah 1000 langkah, 1000 kilometer kalian sudah berlari kemudian mengambil langkah 1000 untuk memurtadkan dengan berbagai macam cara dan metode. Kemudian kami bangkit, kami hadir melakukan perlawanan. Hadir Anda di Zoom, kami muncul di Zoom. Di awal Facebook kalian menghujat, kami hadir di sana. Kemudian setelah di Facebook kalian kabur ke Zoom, kami kejar sampai ke Zoom. Kemudian kalian lari kemudian ke YouTube, kami pun lari ke YouTube ngejar kalian.
Setelah di Zoom, lari ke StreamYard, kami pun lari mengejar kalian sampai sana. Pada akhirnya kalian berlari menghujat ke TikTok, kami pun hadir di TikTok untuk menangkis itu semua. Jadi yang kami lakukan ini adalah mengkanter saja. Kalian memulai, kalian yang menghujat, kalian yang menista. Giliran muncul potongan-potongan seakan-akan saya menista. Padahal itu terjadi karena hanya kemudian mengkantar apa yang kalian nistakan terhadap umat Islam. Apa yang terjadi? Kabur ke luar negeri penghujat-penghujatnya. Ada penghujat di Islam kabur ke luar negeri? Tak ada. Disebabkan apa? Kami ini bukan pelaku utama. Kami tampil hanya mengkantar, melindungi umat Islam dari hujatan-hujatan kalian. Kami hadir kemudian agar tidak ada terjadi upaya-upaya main hakim sendiri terhadap ulah kalian sendiri. Kami hadir, wahai umat Islam, tenang. Biarkan kami untuk melawan mereka dengan ilmu, dengan logika yang kami punya. Jangan ribut, jangan kisru dan seterusnya. Seperti kejadian semalam ketika anak Batak didatangi oleh banyak orang. Saya yang menyuarakan. Tolong bantu, tolong bantu, tolong bantu. Teleponkan polisi, amankan tempat itu. Ini tidak baik, ini tidak baik. Tolong bantu. Saya yang kemudian memohon kepada teman-teman saya yang ada di Medan untuk segera melaporkan ke pihak polisi bahwa anak Batak rumahnya itu didatangi oleh banyak orang. Itu tanda apa? Saya tidak ingin terjadi kisruh. Saya tidak ingin kemudian orang-orang yang menghujat Islam di Nusantara ini didatangin oleh umat Islam yang tidak menerima agamanya, dinista dan dihujat. Saya tidak mau kemudian orang-orang yang tampil di media sosial menghujat Allah, menghujat Nabiullah, menghujat Islam, menghujat Al-Quran kemudian didatangi oleh umat Islam. Saya kemudian hadir untuk mengatakan jangan lakukan itu. Biarkan kami menyelesaikan ini di meja debat, di meja diskusi. Tapi sekarang apa yang terjadi? Lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Seakan-akan mata kalian itu tertutup. Kuping kalian itu tertutup. Seakan-akan kalian tidak tahu bahwa pemicu itu adalah dari kalian sendiri. Kami hanya membentengi akidah kami dari serangan kalian. Dari segi Bible kalian menyerang akidah kami. Itu jelas. Dari segi penampilan kalian menyerang akidah kami. Ada apa ketika Anda murtad masih menggunakan simbol-simbol Islam? Apa tujuannya? Apa tujuannya semua itu? Apa tujuannya kemudian kalian di Indonesia ini merubah-rubah dalil-dalil kitab saudara ke Islam-Islaman? Apa tujuannya? Itu semua adalah serangan-serangan yang disengaja untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Ketika kami angkat bicara, apa yang kalian lakukan? Penghujat, penista, penghujat, penista. Hai saudaraku-saudaraku Kristen. Saudara-saudara yang punya titel sarjana hukum. Yang sekarang menjadi kuasa hukum. Tengok komal-komal yang punya kiamat. Yang punya si CP Christian Prince. Anda lihat bom-bom. Anda lihat Agatha. Anda lihat kemudian hujatan-hujatan RK. Lihat mereka. Lihat mereka. Apa yang mereka lakukan. Jadi jangan Anda mengatakan saya kuasa hukum, saya akan melaporkan ini, melaporkan. Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat Tuhannya dihujat? Apa kamu pikir umat Islam akan diam melihat nabinya dihina? Apa kamu pikir kemudian umat Islam melihat Al-Qurannya diplesetkan, Ka'bah dihujat dan seterusnya. Hajar Aswad digambarkan dengan gambar yang tidak senonoh oleh mereka. Al-Quran diinjak melalui media sosial dan dipiralkan. Apa kalian menganggap bahwa umat Islam Indonesia akan tinggal diam? Hanya karena baru selesai kemarin S1-nya, baru bertitel SH, baru keluar sarjana hukum, baru kemudian ada pelantikan sebagai kuasa hukum. Lantas kemudian Anda keliling Indonesia ingin lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Apa Anda pikir apologet Islam ini tidurnya hari ini? Apakah hanya dengan bermodalkan baju jas, seragam yang rapi, sisir yang rapi, dengan HP di tangan, kemudian Anda posting kemana-mana, membuat kami takut? Apakah
Anda ketika ada titel sarjana hukum, melaporkan di sana, melaporkan di sini, membuat ciut kaminnya turun. Hah? Apa Anda pikir kalau Anda melaporkan apologet Islam, orang-orang yang membela agamanya, kemudian Anda tidak tahu, apakah Anda lupa bahwa di pihak Kristen ratusan penghujat-penghujat yang juga akan mendapatkan giliran karena ulah Anda sendiri? Bukan itu solusinya. Bukan itu solusinya. Kalau Anda ingin mengademkan kemudian keadaan ini, hey, Anda bisa kemudian kumpul persekutuan gereja se-Indonesia. Laporkan kemudian kepada pihak yang punya wewenang untuk merubah istilah-istilah yang muncul di dalam kitab saudara. Selesai, bukan? Kami apologet Islam adalah lembaga resmi. Punya hak dan kewenangan berbicara tentang agama kami. Punya hak untuk itu. Kenapa Anda batasin? Sementara Anda yang memasang perangkapnya. Anda memerangkap kami dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu artinya Anda menarik kami. Anda kemudian memancing kami. Itu halnya Anda menyediakan wadah untuk kami berdebat dengan Anda. Kenapa Anda menutup diri dan mengatakan ini salah, itu salah, ini harus dihentikan? Kalau ini harus dihentikan, maka muaranya harus ditutup. Apa muaranya? Lembaga Babel Indonesia. Yang harus kemudian Anda rubah adalah istilah-istilah Al-Quran yang ada di dalamnya. Selesai perkara. Jangan hanya modal sepatu licin, semir rambut, skincare di muka, rambut baru, kemudian Anda posting kemana-mana, Anda keliling kemana-mana. Apa kamu pikir kami umat Islam takut? Enggak sama sekali. No. Belanda datang dengan senjata lengkap saja, kami enggak mundur. Apalagi kalau cuma kayak ente, anak baru kemarin sore. Apa kamu pikir kuasa hukum itu hanya dari Anda? Kami juga punya. Kami juga punya kuasa hukum. Apakah Anda pikir hanya Anda yang punya aparat? Kami juga punya aparat. Jadi jangan begitu solusinya. Bukan begitu jalan keluarnya. Kalau Anda ingin mengademkan, tidak ada diskusi, tidak ada debat. Agama Anda yang Anda harus benerin. Kitab Anda yang Anda harus luruskan dulu. Jangan Anda kemudian mengajak kita berhenti melakukan ini sementara kitab Anda sendiri yang memasang diri untuk dikaji dan diperbincangkan. Jangan Anda melarang orang berdiskusi tentang Kristen sementara kitab Anda sendiri yang memasang diri untuk diulas. Jangan. Menggelikan itu. Ditertawakan oleh umat Islam kayak gitu gaya Anda. Anda yang membuat sendiri. Anda yang menggali lubang Anda sendiri. Ketika kemudian jatuh ke dalam lubang itu, jangan salahkan orang lain. Coba, umat Islam di Indonesia ini aja yang nggak tahu kalau di dalam kitab saudara Tuhan kami disebut bodoh. Mayoritas umat Islam di Indonesia ini nggak tahu kalau di dalam kitab saudara Allah Tuhan kami disebut punya anak. Hanya umat Islam ini aja yang rahmatan lil alamin yang tidak tahu kalau di dalam kitab saudara Allah dikatakan mengosongkan dirinya lalu mengambil rupa manusia dan menjadi manusia sampai mati di atas tiang salib. Jadi kalau ini mau berhenti, kalau ini ditiadakan lagi, gampang solusinya. Kitab Anda itu bisa kemudian direvisikan. Yang tadinya Isa Al-Masih bisa kalian rubah menjadi Yesus Kristus, bukan? Berarti kata Allah bisa kalian gantikan dengan kata Tuhan, dengan kata Yahweh, dengan kata dewa, dengan kata sembahan, atau apapun selain daripada Tuhannya saudara-saudaramu umat Islam. Kitabmu bisa kau sebut dengan sebutan apapun selain daripada Alkitab, bukan? Bisa kan? Iya kan? Bisa. Jadi tidak usah muluk-muluk, petantang-petenteng, jangan memanfaatkan keadaan. Kamu pikir pendebat-pendebat Kristen hari ini tidak ketar-ketir? Hah? Kamu nggak tahu? Kalau penggawa-penggawa mereka, di antara mereka ada yang japri rutin ke saya. Gimana ini semua? Gimana ini semua? Kayaknya ada yang sengaja untuk menghabisi kita. Ayo. Kayaknya ada yang sengaja ini. Yang memerankan di belakang semua ini.
Ada apa kok sekarang kau gila WA saya kayak gitu? Seakan-akan kita, emang lu siapa? Lu aja, gue tidak. Kok kita sekarang? Kemarin kau katakan umat Islam nyembah batu, sujud-sujud menghadap batu, nyembah batu. Sekarang kok kau mengatakan kita, apa nggak malu? Hah? Sedangkan yang terjadi sekarang ini adalah ketika kalian melakukan sesuatu, maka kalian yang harus mempertanggungjawabkan itu. Kalau kalian berhasil melaporkan lalu kemudian ada di antara kami yang ditangkap, apa kamu pikir semacam Agatha bisa lolos? Hah? Kau pikir kayak Rudy Yohanes bisa lolos? Bom bisa lolos? Hah? CP bisa lolos? Sopiatul bisa lolos? Kiamat bisa lolos? RK bisa lolos? Apa kau pikir orang-orang kayak gini bisa lolos? Tidak akan pernah bisa, karena hujatan-hujatan itu banyak sekali, tidak bisa terhitung lagi. Jangan kau pikir setelah memenjarakan 1, 2, 3, 4, 5 orang Islam, karena kau pikir hujat agamamu, maka semuanya diam. Tidak sama sekali. Kau lihat contohnya semalam itu. Lihat itu matamu semalam. Lihat itu ulamu itu. Harusnya kau selesaikan saja kasusmu dengan Ratu Ento yang menunjuk Tuhan kalian. Buktikan saja bahwa foto yang ditunjuk itu adalah betul-betul Tuhan kalian. Buktikan bahwa pada tahun sekian ada fotografer yang datang hidup pada zaman itu. Kemudian fotonya ini. Tunjukkan aja kepada Ratu Ento. Selesai perkara. Kalau dia salah silakan. Jalankan proses hukum ini di negara kita yang kita cintai ini. Selesai bukan? Jangan pula kau jadi pahlawan. Lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini, lapor sana, lapor sini. Hah? Seakan-akan ketika kalian berhasil melaporkan umat Islam, seakan-akan umat Islam itu tinggal diam saja. Aku takut, kita sudah mulai dilaporkan. Nggak ada umat Islam kayak begitu, nggak ada. Maaf Bong, nggak ada. Dengan hanya modal rambut licinmu itu, dengan kemejamu itu yang kamu pakai, kami takut. Dengan titel SH-mu itu kami takut. Twih. Bukan umat Islam kau takut-takuti dengan modelmu itu. Nyawa kami pertaruhkan. Apa kata Al-Quran? Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Fi sabilillah. Fi sabilillah. Jadi jangan kau takut-takuti kita. Indonesia ini masih tetap utuh karena umat Islam di dalamnya yang menegakkan sikap perjuangan bersama dengan TNI. Negara luar takut memecah belah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia pertahanannya adalah umat Islam. Coba kesentuh Indonesia. Umat Islam hanya dengan kalimat takbir hanya bermodal rotan akan menghancurkan semua penjajah yang akan menyentuh negara ini. Jadi jangan kau coba-coba. Jangan kau bawa-bawa agama kemudian lantas lapor sini ini agama Islam. Jangan pernah kau coba-coba seperti itu. Jangan. Andai saja yang mendebat tentang agama cuma dari pihak Islam boleh. Tapi faktanya yang menghujat, yang menginjak kemudian Al-Quran dari pihak kalian bukan? Coba. Ada apa? Kamu buta. Yang kau lihat cuma umat Islam aja yang berdebat. Kau tidak lihat orang-orang Kristen itu. Yang siang malam menghujat Allah. Siang malam menghina Nabi Muhammad. Siang malam menghujat Islam. Kamu buta? Kamu buta? Atau kamu tidak peduli karena duit? EGP, mau Kristen, mau Islam masuk penjara. Yang penting kantong saya tebal. Itu prinsipmu. Oh kalau begitu tunggu dulu. Karena kami juga punya kuasa hukum. Kami juga punya kuasa hukum. Kami juga punya pengacara. Hah? Jadi nggak usahlah memperkeruh suasana. Kalau kasusnya Ratu Ento, silakan Anda selesaikan. Jangan kau korek-korek apologet. Jangan kau korek-korek apologet Islam. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah kamu berbekal titelmu datang ke lembaga Bible, kemudian minta ke mereka untuk mencetak Bible baru. Yang sudah tak ada lagi istilah yang menghujat Tuhannya umat Islam di Indonesia ini.
Paham? Itu solusinya. Kau penjarakan umat Islam tidak akan menghentikan masalah. Tidak akan menghentikan masalah. Kau penjarakan umat Islam tidak akan menghentikan masalah. Karena umat Islam akan juga melaporkan debater Islam. Mereka juga akan dipenjara. Dipenjara dari pihak Islam, dipenjara dari pihak Kristen. Apakah itu akan menenangkan permasalahan, menghentikan permasalahan? Tidak akan pernah memberhentikan masalah. Akan muncul pendebat-pendebat baru baik di Islam maupun di Kristen. Camkan itu. Jadi kerjaanmu sekarang jangan lapor sana, lapor sini. Jangan. Kamu pikir kami takut? Wallahi. Kami dihidupkan sebagai Muslim, sebagai agama jihad. Ya, agama jihad. Tak ada umat Islam itu rasakan takut. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi solusi sekali lagi saya sampaikan kepada saudara yang mendengarkan ini, yang sok-sokan, yang baru saja kuliah undang-undang beberapa saat lamanya. Ya. Itu pun juga nilainya belum tentu A semua. Paling juga ada error banyak. Kau dengan sarjanamu itu, dengan titelmu itu, silakan kau galang kekuatanmu, kau datang ke Lai sana, minta Lai dengan hormat untuk mengembalikan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi debat. Islam dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya. Akan terjadi silaturahim, akan terjadi kemudian hubungan anak bangsa yang romantis. Lakum dinukum waliyadin. Kristen dengan agamanya yang murni, Islam dengan agamanya yang murni, lalu kita bersatu padu mendukung kekuatan membangun negara yang kita cintai ini. Selesai. Jangan kau perkeruh suasana. Jangan kau perkeruh suasana. Hah? Jangan karena uang 10 juta, uang 20 juta, dengan petantang petenteng, kamu sana kemari, lapor sana, lapor sini, lapor sana. Negara sudah dipusingkan banyak masalah. Jangan kau tambah masalah lagi. Oke? Justru kau harus membantu negara ini untuk bagaimana supaya antar umat agama di Nusantara yang kita cintai ini adem. Tak ada kisru, tak ada silang pendapat. Dengan cara apa? Sekali lagi, minta Lai hapuskan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Selesai kan? Oke? Nah, jadi kepada saudara yang selama ini masih berdebat, silakan tetap berdebat, silakan tetap diskusi dengan edukasi yang menjadi nilai poin utama, menyampaikan dengan sesuai dengan data, hindari kemudian hujatan-hujatan yang tidak kemudian diinginkan kedua belah pihak. Jangan contohi kiamat, jangan contohi si CP, jangan contohi Pak Bom-Bom, jangan contohi Bidara, jangan contohi siapa? Edi Slipi, jangan kau contohi Saifuddin Ibrahim, jangan kau contohi Paul Sang, jangan kau contohi siapa lagi? Lina Wijaya. Lina Wijaya, jangan kau contohi RK, Sopiatul, siapa lagi? Jangan kau contohi Mikana, Agatha, jangan kau contohi itu. Diskusi dengan data. Keras boleh, tapi yang disampaikan adalah data. Oke? Contohnya anak Batak, si Rudi juga. Jangan kau contohi si Rudi, anak Batak ini. Jangan. Oke, kita boleh keras, tapi yang kita sampaikan adalah kebenaran. Keras bukan berarti rasis. Keras bukan berarti intoleran. Keras adalah untuk menguatkan argumentasi kita, untuk kemudian menghantam logika orang-orang saudara-saudara kita agar memahami dan menerima kebenaran itu. Kenapa ini diskusi terjadi? Karena kita sama-sama menggunakan nama Tuhan yang sama, padahal akidahnya berbeda. Tuhan mereka juga sebut dengan sebutan Allah, tapi akidah kita berbeda. Kitab mereka sebut juga dengan sebutan Alkitab, padahal kitab kita berbeda. Rasul mereka, pembawa agama mereka juga mereka sebut dengan rasul, padahal pembawa agama kita berbeda. Mereka mengikuti, mempersama-samakan dengan agama kita. Inilah yang kita inginkan untuk diselesaikan dengan baik. Jangan kalian menyamakan diri kalian tampil seperti Islam. Tetaplah Kristen. Mikana,
Lina Wijaya, RK, dan yang lainnya, tanggalkan simbol-simbol Islam ketika kalian live. Jangan menggunakan tipuan-tipuan yang menghinakan umat Islam seperti itu. Itu dengan kata lain, muatannya adalah menghina. Itu pasti. Muatan kalian menggunakan pakaian seperti itu menghina. Itu udah pasti. Bukan mau mengangkat marwah gereja. Bukan untuk memuliakan Kristen. Tidak. Kalian menggunakan seragam simbol-simbol Islam. Pakai mukena, pakai jilbab. Itu semata-mata untuk menghinakan, merendahkan, dan menistakan wajah kami umat Islam di Nusantara ini. Saya sendiri tidak pernah menggunakan seragam pastor. Saya sendiri tidak pernah menggunakan simbol-simbol gereja. Saya sendiri tidak pernah menggunakan simbol-simbol pendeta, pastor, dan seterusnya. Kenapa? Saya tidak ingin melukai hati kalian. Tapi sekarang lihat, misionaris berjalan kemana-mana. Pendi Aceh masih menggunakan simbol Islam. Siapa lagi? Yasin. Pastor Muhammad, Gurunda, Pastor Muhammad. Pastor Muhammad Yasin masih menggunakan simbol-simbol Islam. Banyak yang tampilannya pakai baju koko, pakai songkok. Yang kita tahu mereka yang menggunakan songkok dan baju koko itu adalah Muslim. Tapi mereka ternyata pendeta yang dari lorong ke lorong. Ada lagi yang satu itu yang sering keliling-keliling, yang viral baru-baru di atas kapal lagi menyeberang laut. Itu siapa pendeta itu? Menggunakan simbol, ya. Bukan Rusuli. Bukan Rusuli, bukan. Itu menggunakan simbol-simbol. Nah sekarang tunjukkan kepada kami siapa ustadz kami yang tampilannya seperti pendeta. Ogah lah pakai begituan. Tidak ada. Tolong tunjukkan kepada kami ustadz kami yang menggunakan simbol-simbol pastor. Tunjukkan. Ada? Tidak ada. Kalau saya secara pribadi ditanya, kenapa Anda tidak menggunakan simbol itu? Mohon maaf. Mereka adalah ajaran di luar daripada ajaran para nabi. Saya jijik menggunakan simbol-simbol kayak begitu. Betul. Ya, jijik saya. Tapi mereka mungkin juga jijik. Bisa jadi. Tapi demi apa? Untuk mereka gunakan itu. Demi cuan. Nah, itu dia. Ya, jadi saudara-saudara, saya menghimbau ya juga kepada teman-teman pihak kepolisian, ketika saudara mendapatkan laporan, coba tengok mereka pendebat-pendebat Kristen. Jauh lebih menyakitkan hati kita. Dan kehadiran kami sebagai apologet Islam ini baru berapa tahun? Baru berapa tahun? Mereka kristenisasi, misionaris, terjadi pemurtadan di mana-mana. Apa yang mereka gunakan? Bible-nya mereka. Karena di dalamnya itu banyak simbol Islam tertulis di situ. Ya, saya kira begitu ya, teman-teman sekalian. Terima kasih abang yang tadi yang naik, ya niatnya bagus, tetapi karena kurang pemahaman, kurang ilmu, kurang wawasan tentang keadaan ini, maka dia kemudian menyatakan itu. Tujuannya sebenarnya baik. Tapi saya sarankan, Bung, coba Anda belajar lagi, tonton komal-komal orang-orang kalian sendiri, bagaimana mereka menghina, menghujat, dan menistakan umat Islam. Demikian. Insyaallah. Silakan Bang Andi. Ya, terima kasih Bang Juma. Jadi terjawab sudah. Ya, pertama poinnya adalah kenapa kami hadir di sini. Kami hadir di sini karena kami mengetahui apa yang harus kita lakukan. Masih batas toleran, menghimbau, tidak ada kekerasan. Yaitu apa? Yaitu Lembaga Bible Indonesia yang banyak mempergunakan istilah-istilah Islam yang disalahgunakan di sana, terutama yang kami sembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhentilah mengatakan kenapa kalian debat lintas agama. Pertanyaan ini adalah pertanyaan orang yang tidak belajar. Kalau pertanyaan ini dari seorang Islam, mungkin dia belum tahu apa isi Bible itu. Termasuk juga kalau pertanyaan ini dari datang seorang Kristen, orang ini jarang membaca Bible-nya. Kemungkinan membaca, menganggap itu benar adanya terjemahan itu. Semoga saja setelah diluruskan pada kesempatan kali ini, Anda bisa membaca. Terus kemudian
menyimak, kemudian menelaah. Kalau bisa belajar lebih dalam. Pelajari original teks, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa benar kalau Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Allah? Itu aja dulu satu kata. Pelajari apa arti Alkitab, pelajari apa arti Bible. Itu berbeda makna. Kenapa bisa dirubah sampul itu? Dan masih banyak istilah-istilah di dalamnya. Jadi terjawab sudah, itu poin pertama. Poin kedua juga, kalau yang mengaku sarjana hukum ingin melapor ya monggo saja. Itu hak Anda sebagai warga negara Republik Indonesia. Semua orang bisa melapor. Tempat melapor adalah di kantor polisi. Lapor saja. Tapi kemana aja Anda selama ini? Kenapa Anda tidak menghimbau para pendeta yang menemui buronan Mabes Polri di luar negeri? Saifuddin Ibrahim didatangin oleh beberapa orang. Siapa di belakang mereka yang membantu Saifuddin Ibrahim kabur ke luar negeri? Siapa yang membiayai si Paujong kabur ke luar negeri? Pendeta Murwali, Yanto Murwali itu menemui si Paujong di Belanda, bahkan diajak makan siang, bahkan diajak ngobrol, podcast, padahal yang dia temui adalah buronan negara ini. Di mana hati nurani kalian? Inilah yang disebut pakai kacamata kuda. Kami dianggap menista, tapi saudara-saudara Anda sendiri Anda dukung untuk menista, dan bahkan setelah menista over ke luar negeri. Edis di over, semua di over agar mereka bebas. Ini kecintaan Anda terhadap toleransinya mana di sini? Kami juga tidak akan pernah takut. Silakan saja melaporkan. Kami warga negara Indonesia yang baik. Bunda Nora lu laporkan, Bunda Nora langsung merapat ke Sumatera Utara. Siap untuk dipanggil. Untuk itu kami tidak akan pernah mundur, apapun itu yang penting berhadapan dengan hukum. Hindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu bentrok fisik. Itu tidak mencerminkan budaya Indonesia dalam hal anarkis. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Tetap berjuang umat Islam, jangan mundur. Sepanjang berbicara by data, sopan santun, dan tidak menghujat seperti mereka. Saya baru saja menerima video mereka mengatakan begini, ini sangat menyakitkan. Videonya sudah viral di mana-mana bahwa Al-Fatihah itu minta dihapus. Ini sama dengan kasusnya Saifuddin Ibrahim minta beberapa ayat suci Al-Quran untuk dihapus. Katanya Al-Fatihah itu milik mereka. Al-Fatihah itu mohon dihapus, itu bukan kepunyaan umat Islam. Videonya udah beredar di mana-mana. Ini apalagi mereka ini? Mereka berkongkok-kongkok, bahkan kami mengadakan milad di Subang, Jawa Barat. Ada satu misionaris datang namanya Lina Wijaya merusak acara kami. Kalau kami tidak toleran, kalau kami tidak memandang dia seorang manusia, kami bisa bentrok fisik. Tapi kami biarkan apa adanya. Ternyata dia meninggalkan pesan misionaris beberapa baju. Kami musnahkan. Anda marah lagi. Inilah kalian semua ini. Anda yang berbuat, kami yang bertindak, Anda yang marah. Untuk itu teman-teman, mari kita tetap bersatu. Kita nggak calling down. Justru Anda begini kami semakin maju dalam kebenaran. Silakan lapor. Kami juga akan melakukan hal yang sama. Ada lagi tadi mengatakan bahwa massa yang datang ke rumahnya anak Batak itu adalah massa yang bergabung dengan ABI. Tidak ada satupun anggota ABI yang bergabung di sana. Ini di framing lagi. Setiap ada sesuatu ABI dibawa-bawa. Setiap ada sesuatu ABI dibawa-bawa. Kagak ada komando dari ABI untuk turun ke jalan ke rumah anak Batak. Enggak ada itu. Itu murni dari forum, saya nggak tahu apa namanya ya, lupa saya. Kalian tahu namanya teman-teman? Itu murni dari forum apalah yang ada Sumatera Utara. Apa? Gapai. Ya itulah jadi. Gapai. Permukaan Islam. Ya Gapai ya. Terima kasih teman-teman di bawah.
Tidak ada apologet Islam Indonesia terlibat di sana. Malam itu kami di sini, Api Sumut sedang bertugas ke Samosir bersama tim. Sekali lagi saya ulang ya, pada jam yang sama Api Sumut ada di Samosir menyelamatkan satu anak yang dipertemukan dengan ibunya, yaitu ADN inisialnya yang selama ini dibawa kabur oleh seseorang, dipaksa masuk Kristen, dipaksa makan babi dan seterusnya. Tadi tidak ada satupun anggota Api Sumut yang ada di sana. Itu pelurusan berita yang simpang siur selama ini. Terima kasih, saya kembalikan ke yang lain. Silakan Bunda Rama disambut yang baru naik. Oke, Masya Allah ya, dengar ya para netizen yang 4.000 sekian lebih itulah sehingga kami berada di sini ya teman-teman. Oke, kita sambut Abang Dah. Selamat malam. Assalamualaikum. Abang Dayak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Abang, apa Filipus nih? Oh, sorry. Bang Filipus, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan Ustadz lah. Astagfirullah, dia hadapan gurunda pula dipanggil. Abang apa ini? Abang Dayak. Assalamualaikum. Selamat malam, Kristen Muslim. Selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Lalu Bang Dewa dulu mau statement dari tadi. Bang Dewa diam aja. Bang Dewa ada mau disampaikan. Oh iya, saudara saya lanjut. Baik, siap. Mendengarkan dulu. Baik, siap. Tadi sih udah panjang kali lebar ya sama Bang Juma yang begitu luar biasanya gitu kan. Menyampaikan mengenai soal toleransi. Kita itu ya, Islam itu jangan diajarkan kami soal bagaimana caranya bertoleransi. Kita tahu yang namanya Islam dan Kristen itu ibarat minyak dengan air. Kita memang tidak bisa bersatu, tapi setidaknya kita masih hidup. Kita masih bisa yang namanya hidup berdampingan. Betul? Seperti itu? Nah, kalau misalkan istilah-istilah Islam yang ada di dalam kekristenan itu sudah diambil kembali, sudah tidak dipergunakan lagi sama mereka, ya alhamdulillah gitu kan, kita berhenti yang namanya berdakwah. Kita berhenti yang namanya berdebat, tetapi kita ganti modenya jadi berdakwah kita. Dan setelah itu, mari betul kata Bang Juma, mari kita sama-sama membangun yang namanya negara, belajar kisah inspirasi dari yang namanya para tukang. Para tukang, walaupun beda-beda partai, walaupun beda-beda keyakinan, beda agama, tetapi tujuan mereka cuma satu, yaitu membangun. Ayo kita sama-sama di sini, Islam dengan bulan bintangnya, Kristen dengan salibnya, Yahudi dengan turbinnya. Ayo kita sama-sama di sini hidup berdampingan. Dengan catatan, apa istilah yang ada dalam Islam, tolong dikembalikan kepada kami semua. Ya itu ya. Terus, dan mereka menggunakan yang namanya kitab terjemahan, semua pun harus fair diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tidak boleh ada Ibrani-Ibrani, tidak boleh ada Arab-Arab, tidak boleh ada yang namanya Yunani-Yunani pun. Ganti sama mereka, aku adalah Alpha dan Omega. Ganti terjemahan dalam bahasa Indonesia, aku adalah A dan Z. Itu kan jauh lebih memahami gitu kan. Karena kitab mereka itu adalah kitab terjemahan. Dan tadi Bang Juma menyampaikan begitu luar biasanya ya. Kalau menurut Dewa ini adalah hantaman buat para oten. Mulut Bang Juma betul-betul yang namanya setajam pisau. Biarlah mulut setajam pisau saat berbicara, asal ada kejujuran di dalam kata. Daripada mulut semanis madu, tapi ternyata di dalamnya ada bangkai. Nah itu yang paling berbahaya ya. Dan hati-hati juga untuk kepada umat muslim, pintar-pintarlah dalam memilih, dalam memilah yang namanya berkawan itu seperti apa. Dan apalagi ya, Dewa lupa. Mungkin itu aja deh Bang Andi deh. Silakan lanjut. Oke ya, sekarang ke Bang
Abang Daya, silakan. Bang Daya, open, silakan. Baik, saya ingin hanya bisa menyampaikan saja tentang agama kita Islam ataupun agama Katolik. Saya juga dulu pernah juga di agama Katolik. Jadi intinya kita meminta apapun agama Islam, istilahnya apapun agama Katolik ataupun itu Kristen, ya intinya itu dia harus mengembalikan perkataan yang diambil di ayat-ayat Al-Quran. Nah, setahu saya dulu sebelum mualaf saya sendiri udah tahu. Nah, di mana tulisan ada seperti kata Allah itu tidak ada. Bahkan mama saya ini sudah seorang pihak gereja seperti itu. Tidak ada istilah tuh perjanjian lama, perjanjian baru, itu tidak ada. Tidak ada dibilang kitab Injil, itu adalah kitab, bukan kitab. Ya, sewaktu bukan kitab ya disebut itu. Tapi dia hanyalah Injil ya seperti itu. Jadi mana ada Alkitab itu, tidak ada seperti itu Alkitab, adanya kitab Injil ya seperti itu. Jadi apa yang kata Allah ya dia ambil seperti itu, harus mengembalikan kesempurnaannya Al-Quran. Itu aja yang saya bisa sampaikan agama Kristen. Injil pun tidak ada, Pak. Injil itu dari Islam juga itu. Iya, dari Islam juga, tapi perkataannya dari apa ya? Perkataan itu dari kitab-kitab yang sekarang perjanjian lama dan baru itu memang sangat jauh sekali berbeda dengan yang kitab lama seperti itu. Saya sendiri juga merasa mengagumkan untuk Bang Zuma ini, luar biasa. Saya sendiri sering sekali mendengarkan tentang Islam, beliau berdakwah, saya sangat dalam hati ini merasakan tenang, ya seperti itu. Jadi luar biasa Bang Zuma ini untuk pembelaannya di Islam seperti itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Silahkan yang lain. Baik, nama sedikit tadi ya. Nama sedikit Dewa, tadi ya ada sedikit kekurangan ya Bang ya. Tadi betul kata Pak Desugi, Injil itu berasal dari kata yang namanya Al-Quran. Tidak ada di dalam makna manapun juga Injil artinya itu kabar baik, itu tidak ada. Sedangkan mereka mengklaim kalau Injil itu berasal dari kata Evangelion yang artinya adalah kabar baik. Apa yang ada kabar baik di dalam Bible, ternyata isinya tidak baik-baik saja. Bagaimana mungkin yang namanya dikatakan kabar baik, tetapi isinya adalah pembunuhan. Ini adalah fakta, pembunuhan Tuhan. Dan inilah ya, yang kita ajarkan sama orang Oten itu, kalau kita membahas mengenai soal ayat-ayat di dalam Bible, mereka pasti bantah. Maka dari itu, kita perbaiki akal mereka. Ternyata akal mereka pun jelas-jelas sudah tidak difungsikan lagi untuk mengenal yang namanya mana yang kitab suci, mana yang bukan kitab suci. Yang lucu ya, setiap Dewa diskusi sama orang Kristen, dia itu selalu membawa-bawa yang namanya Yahudi. Sedangkan kita tahu orang-orang Yahudi ketika yang namanya bertemu dengan orang-orang Kristen, orang Yahudi itu merasa jijik gitu. Pasti diludahin sama mereka. Tapi tetap mereka menjilat yang namanya Yahudi. Orang Yahudi menganggap Bunda Maria itu adalah perempuan penjinah. Mereka tetap yang namanya membanggakan Yahudi. Orang Yahudi di dalam Talmud jelas-jelas mereka itu menghinakan Tuhannya Kristen. Sampai-sampai dikatakan Tuhannya Kristen itu sedang direbus di kotoran tinja panas. Bayangkan ya, orang Yahudi. Orang Yahudi tidak pernah menganggap Yesus itu siapa. Tidak ada sama sekali. Jangankan sebagai Tuhan, jangankan sebagai Nabi, bahkan manusia pun, bahkan sebagai tukang cukur saja, Yesus tidak dianggap sama sekali sama mereka. Tetapi Islam datang untuk memuliakan yang namanya Nabi Isa. Tetapi mereka yang dibenci siapa? Yang dibenci malah Islam. Kan ini kan aneh. Akal mereka memang sudah tidak difungsikan lagi. Ketika yang namanya di dalam kitab suci, yang konon katanya dikatakan kalau Injil itu adalah kabar baik, yang namanya Evangelion itu adalah kabar baik, tetapi isinya ketika Tuhannya ditampar, mereka haleluya. Ketika Tuhannya ditusuk, mereka haleluya. Ketika Tuhannya dipukul kepalanya menggunakan buluh di dalam Markus, mereka mengatakan haleluya. Tetapi mereka ketika yang namanya Yesus merasakan yang namanya kebahagiaan, mereka kesetanan. Seolah-olah Tuhan mereka dilarang untuk bahagia. Contohnya apa? Ketika Yesus bahagia, Yesus menikah. Biarlah Yesus menikah, Yesus bahagia. Jelas-jelas menikah itu adalah bahagia. Lagi gembira, biarkan dia honeymoon, berbulan madu. Tetapi
Orang-orang Kristen ini tidak memperbolehkan yang namanya Yesus itu merasakan kebahagiaan. Tetap harus menderita, harus menderita. Akal mereka di mana? Yesus menderita, mereka puji Tuhan. Yesus berbahagia, mereka kesetanan. Kan ini aneh ini. Coba Pak Filipus selaku mantan Oten ini ya. Yang namanya menikah kabar baik apa kabar buruk? Pak Filipus? Kabar baik. Kabar baik menikah itu. Yesus menikah, biarkan berbulan madu. Oten kesetanan. Yesus dipukul kepalanya menggunakan bulu. Oten haleluya. Yesus ditusuk lambungnya. Oten haleluya. Haleluya. Ketika Yesus makan minum di surga, nggak boleh ada makan dan minum. Ketika Yesus menikah, nggak boleh Yesus bahagia, harus menderita. Silakan lanjut. Oke, terima kasih. Jadi poin yang paling utama yang kita petik hari ini dari pemaparan Gurunda yaitu ya, jangan kalian melarang-larang dunia diskusi ini ya, Oten-Oten. Selama kata Allah, kata Rasul, kata Nabi, istilah-istilah Al-Quran masih ada dalam Bible kalian. Oke? Jadi jangan pernah jangan pernah mengatakan stop. Kami akan lanjut ya. Selama misionaris kalian dengan amanat agungnya itu masih merajalela ke seluruh bumi Nusantara, kami akan tetap ada di sini. Allahu Akbar. Jangan sangka, jangan pikir kami takut ya. Itu Pak Saiful mau naik itu, tolong dinaikkan api sumut. Ya udah, mungkin Dewa ada yang turun. laporan. Nggak apa-apa, Dewa yang turun. Jangan, Ya. jangan Bang Dewa, jangan. Jangan, di sini penuh Pak De. Oke, Abang Dewa selalu Daya, ngalah kok. Santai ya. Biarkan Abang Dayak dulu bicara Bang Dewa, baru dia ganti ya. Silakan Abang Dayak. Nggak apa-apa Bang Handi. Lagian nggak ada otennya kok, nggak ada otennya. Dewa mau cari domba di tempat yang lain ya. Baik. Nggak apa-apa Oke. ya. Baik, siap. Terima kasih kepada semuanya. Dewa izin pamit. Dewa izin pamit dulu ya semuanya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih saya host moderator biar ku bantu kasih naik Kristen kah apakah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Abah, Iya. apa yang sampaikan silakan. Ntar dulu saya. Pak Sipul ini lagi di framing waktu rumahnya anak Batak didatangin sekelompok orang. Ada framing bahwa ada api bergabung. Malam hari itu api sumut dalam aktivitas apa? Silakan Pak Api Sumut. Saya sedang di Samosir, tapi kebetulan ada satu orang dari kekristenan menelpon saya. Tanya gimana ini Bang? Oh saya bilang suruh anak Bataknya keluar. Karena saya yang jamin satu bulu dia tidak akan rontok. Saya yang jamin. Makanya kalau ada yang lihat ketika anak Batak live, ada yang menelpon dan menyuruh dia keluar, itu adalah orang yang menelpon saya. Dan akhirnya dia keluar. Alhamdulillahnya jaminan saya dibenarkan oleh Allah. Tidak satu pun bulu dia yang rontok. Tidak satu pun tangan orang Islam yang menyakiti dia. Alhamdulillahnya seperti itu Bang Andi. Insyaallah Pak Sipul. Makasih Pak Sipul. Terus mengenai tugas kita bisa di update di sini apa? Seperti apa? Atau secara globalnya saja? Jadi benar yang Bang Handi sangkakan kemarin. Ketika kita balik ke sana, yang awalnya janjinya pamitan, ternyata sudah ada 20 orang laki-laki yang mabuk menunggu di sana Bang Andi. Sehingga begitu anak ini kembali, bukan hanya berpamitan, tapi ditekan oleh ke-20 orang ini. Semua memarahi dia. Bahkan suaminya yang tadi berjanji, yang sangat manis mulutnya di Polres, sampai di sana melakukan kekerasan lagi. Dengan membentak di dalam kamar, kita nggak tahu apa dijambak, apa gimana kita nggak tahu. Nah akhirnya kita sempat hampir bentrok. Saya kenapa tidak kasih kabar dari semalam? Karena saya semalam itu Bang
posisi badan saya habis dengan lumpur. Karena masuk ke dalam sana itu saya terpleset, Bang. Jadi HP saya semua udah berlumpur itu. Nanti kalau untuk ini ya ada dokumentasinya saya kirimkan ke Abang. Jadi saya minta maaf dari semalam saya tidak memberikan kabar karena memang kondisi saya tidak memungkinkan dan kecapean, Bang. Akhirnya ya memang malam itu juga kami kembali ke Polres. Kami minta perdamaian tadi dicabut, Bang. Jadi proses berlanjut dan insya Allah saya sedang jajaki bagaimana caranya, apakah boleh nanti kita menggugat cerai mereka, Bang, dari Medan. Jadi proses yang ini berjalan, yang gugatan kita coba masukkan. Tapi insya Allah saya nggak berhenti, Bang, untuk memperjuangkan ini. Tapi intinya adalah anak ini sudah ketemu ibunya dulu, toh, Pak Saiful? Sudah, Bang. Oke. Sudah. Kalau itu alhamdulillah. Tapi tadi pagi si anak menangis-nangis kepada ibunya, Mak, tolong dicabut laporannya, tolong dicabut laporannya. Saya bilang enggak, saya akan tambah laporannya. Saya bilang. Jadi anak ini di bawah tekanan yang luar biasa. Bang Saiful, setelah disiarkan langsung kemarin di tempat Uni sama Bang Bejo itu kan udah makan-makan. Setelah nyampe itu di Polres, Uni. Iya. Itu di Polres. Dulu, kan belum kelar. Jadi di Polres, setelah dari Polres, saya mau bawa langsung. Tapi ada keadaan yang tidak memungkinkan. Karena apa? Satu, penyeberangan sudah tutup, Bang. Yang kedua, ada jalan alternatif yang saat itu putus jalannya. Jadi tidak memungkinkan kami bawa anak ini langsung jalan. Jadi pihak kepolisian pun, bukan pihak kepolisian, pihak dari Komisi Perlindungan Wanita itu bilang, ya wajib pamitan lah katanya. Oke, saya bilang. Dengan niat tulus, kami akan bawa dia pamitan. Saya bilang. Dan ini ada satu kebaikan yang menunjukkan apa? Kita dari umat Islam, orang yang menghargai perjanjian dan tidak melakukan wan prestasi. Tapi dari pihak kekristenan lah yang melakukan wan prestasi. Oknum itu, oknum. Ya, oknum, Bang. Jadi kan kemarin kontak, apa ini enggak nanti panjang urusannya kalau saya kan pilihnya jelas gitu ya. Udah biasa saya lakukan. Apakah enggak perlu pamit lagi? Bukankah udah selesai di Polres, dibantu oleh PPA? Tapi betul, kata PPA-nya cuman alasan dia kan tidak bawa baju dan sebagainya. Dan satu lagi saat itu, Bang, jalannya putus dan tidak bisa nyebrang. Seandainya bisa, saya nggak akan bawa pamit lagi, Bang. Tapi karena kita juga memang masih di kawasan itu, ya, betul. jadi mau nggak mau, kecuali tadi kita bisa jalan langsung kan. Kondisi Medan juga tidak memungkinkan ya, Pak Saiful ya? Nggak memungkinkan, Bang. Bahkan yang saya bawa kemarin adalah orang-orang yang 2 orang itu adalah orang yang belum pernah ikut sebelumnya. Jadi mereka bilang, kalau keadaannya seperti ini, kami pun tidak akan mengatakan kok nggak gini katanya. Kalau orang yang nggak tahu pasti, kok nggak diginiin aja. Tapi jadi intinya teman-teman, setelah orang yang ngikut, ya intinya teman-teman ini kerja keras api sumut dalam membebaskan seorang anak untuk sekaligus mempertemukan dengan ibu kandungnya yang selama ini bertahun-tahun dibawa oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Artinya dikristenkan dalam keadaan
dipaksakan. Bertahun-tahun alhamdulillah sudah bisa dengan bantuan pihak kepolisian, ya, seorang anak dan ibu sudah dipertemukan. Itu intinya ya Pak Saiful ya. Tapi belum selesai sampai di sini. Belum selesai sampai di sini. Gimana perkembangan anaknya? Sepertinya mau balik lagi, gimana Pak Saiful? Ya kalau anaknya semalam itu udah jelas-jelas bilang di Polres, memang dia mau ikut kita. Memang mau ikut sama kita. Tapi setelah kembali kemarin ditekan oleh 20 orang yang sudah mabuk. Kau tega sekali, kau tega kau. 20 orang loh bang, yang menekan satu orang anak. Bagaimana kita bayangkan tertekannya itu. Sehingga esoknya dia telepon mamanya, mak cabut aja mak cabut. Waktu dia Pak Saiful izin, waktu ke sana nggak dikawal lagi dari Polres, nggak dikawal? Orang Polres sudah peringatkan keras bang. Sudah peringatkan keras kepada suaminya, seandainya kau buat pergerakan yang macam-macam, kau habis katanya. Dan orang Polres tidak mau karena perjanjian damai semalam itu begitu bagusnya dengan niat tulus kita, ya kan? Dia tidak mau merusak dan membuat framing seolah-olah kita mendanai Polres untuk ikut mendampingi kita gitu. Wajar itu bang. Tapi sekarang orang Polresnya sangat tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya hari ini. Mereka sudah dapat laporan dari kita kembali, dan tadi siang ibu dan saksi dari kita sudah diperiksa dan diambil keterangan. Insya Allah mereka berjanji bang untuk menjadikan kasus ini prioritas. Makanya kita balik. Jadi udah masuk pidana ya Pak Saiful ya? Ya, udah masuk bang. Terus anak ibu masih di rumah Pak Saiful? Jadi kebetulan ini kita dakwakan, kita buat laporan itu bahwasanya anak ini sudah terkena secara fisikis bang. Maka ada keharusan anak ini menjumpai psikolog yang sudah ditunjuk oleh Polda. Jadi insya Allah anak ini akan dibawa ke Medan untuk jumpa psikolog dari Polda. Yang kedua mungkin bisa ketemu kiai apa siapa untuk disyahadatkan ulang, karena udah pernah dibaptis. Ada tindakan itu Pak Saiful? Itu sudah menjadi rencana kita bang semalam. Seandainya kita bawa balik, dia akan kita ruqyah. Seperti yang saya sampaikan ke abang, kita akan lakukan sertifikasi untuk kembali ke Islamnya bang. Tapi malam ini kan di rumah kan sama ibunya, di rumah Pak Saiful? Ibunya di rumah saya pak. Oke, alhamdulillah sudah kalau begitu. Gimana Pak De, anak ini segera disadatkan ya Pak De ya? Gimana Pak De sebagai pembina? Anak ini di sana bang. Di mana? Di sana, masih belum kita bawa Di bang. kampungnya Bang Andi, belum bisa dibawa. Enggak berhasil dibawa? Enggak berhasil. Enggak bang. Berarti anak itu setelah makan-makan sama Dinda semalam itu diambil lagi sama suaminya karena tekanan 20 orang itu, begitu? Bukan itu. Enggak, kan kita bawa ke sana untuk pamitan. Kemarin Uni. itu di ini Bang Hendy. Kemarin kan Kenapa dibawa lagi ke sana ya? Makanya tolonglah dengerin dulu, terlalu banyak suara. Gini loh, kan semalam udah negosiasi. Sebentar, saya nggak diam aja kok dari tadi. Bang Hendy izin saya sebentar. Kemarin itu waktu dari Polres itu, dari penjemputan itu di live kan di room saya. Makanya saya tahu dan perkembangannya juga disampaikan. Ya, Oke, saya jelaskan sedikit ya. Kita waktu itu di Polres.
kita makan itu di kantin Polres. Jadi di kantin Polres itu kita makan, itu anak belum makan dari siang, itu cuma dikasih makan roti-roti doang. Nah, ini badan saya penuh lumpur ini. Lumpur semua itu. Iya. Karena terjatuh dan terpleset. Video penuhnya kan ada di Uni kemarin tuh di live. Ya, jadi itulah posisinya Uni. Dari situ kita kan nggak bisa pulang, nggak bisa nyebrang. Maka sesuai perjanjian kita bawa anak itu untuk pamit ke mertuanya. Seperti itu. Sampai di sana ternyata ya. Ternyata sudah ditunggu di sana. Ya udah cukup ya Pak Saiful ya. Jadi kalau seperti ini kan udah selesai mundur lagi, Intinya udah selesai mediasi di Polres. Semuanya berjalan dengan baik dengan perdamaian. Terus Pak Saiful saya telepon. Gimana? Sudah selesai. Tapi masih ada untuk pamit. Saya bilang sama Pak Saiful, kalau untuk pamit saya rasa 100% nggak bakal dikasih. Lebih baik balik saja. Tapi Pak Saiful mengatakan tidak ada kapal, udah tertutup. Ya, disitulah pertimbangannya Pak Saiful supaya aman dalam keadaan itu ya kembali. Artinya ya di sana mediasinya tidak berjalan dengan baik, anaknya ditahan lagi. Itu kan cuma segitu doang. Oke, lanjut. Akhirnya laporan perdamaian itu kita cabut Bang, dan laporan kita yang sebelumnya berjalan. Itu dia intinya. Udah, kita menunggu perkembangan selanjutnya. Ya. Jadi bukan saya nggak mendengar apa yang Bang Andi sampaikan semalam. Bukan cuma Bang Handi, ada usulan dari kawan-kawan yang di Medan juga begitu. Tapi pertimbangannya karena kondisi lapangan Bang. Ya udah Pak Saiful nggak ada yang bisa disalahkan ya kalau kondisinya seperti itu karena medannya memang ya jalannya sudah begitu ya nggak bisa ada yang salah menyalahkan. Yang penting api sumut berapo, Pak Saiful terutamanya banyak mengorbankan waktu, meninggalkan keluarga, segalanya dikorbankan ya terima kasih pengabdiannya selama ini untuk Pak Saiful yang membina api sumut. Itu apresiasi dari kami dari pusat. Makasih Pak Saiful. Ya Bang Andi. Ini Bang Juma dengar nggak nih? Saya belum ada laporan juga ke Bang Juma. Moderator ada nggak sih ini? Opung katanya minta naik tuh. Namanya siapa ya? Gak ada, namanya gak ada Pak De. Kalau ada kita taikin. Ini netizen nih. Netizenin doang yang asal aja gitu loh. Gak ada. Terusin, silakan. Gak ada namanya Opung Rambe, gak ada. Nggak ada Opung Rambe. PPK pusat katanya. Gak ada juga. Namanya siapa Ustaz? Saya tahu semua. Yang dipakai Opung itu saya tahu semua. Ada PP Pusat. Rambe saya tahu semua. Logonya saya tahu semua. Gak ada. Jadi LP-nya sekarang di Polda apa di Polres? Diterusin Pak Saiful. Itu dari Polda disposisi ke Polres. Nah itu baru ada. Ya. Minta naik Opung. PPK itu. Ya, kita berbulan-bulan ya Pak Saiful ya mulai laporan ibunya.
Iya. Berapa udah, bulan kita kerjain ini? 4 bulan, 6 bulan. Kalau kerja yang memang betul-betulnya Bang, sejak ibu ini di sini Bang. Saya itu berapa bulan di share, di telepon tiap hari sama ibunya. Saya telepon anaknya, saya telepon ibunya. Saya serahin. Saya dapat berita ini 1 tahun kayaknya udah Bang. Iya. Cuman dapat kontak sama ibunya kan baru-baru aja. Dan ketika saya minta datang, ibunya bersedia datang dan bertanya apakah kami di sini bersedia mendampingi. Saya bilang kami bersedia, makanya ibunya datang. Izin bertanya, Abah, apa di daerahnya itu, di sekitarannya itu nggak ada orang Islam yang sekiranya bisa membantu? Nggak ada Bu. Nggak ada. Nggak ada itu. Sedikit Kalau sekali. lagi itu ada api ketua Rio tuh mau minta naik, ada apa ya? Nah, memang kali Maya, kenapa kau kepanasan kalau aku ngomong? Sambut Kau Opung kafir dulu. ya? Assalamualkum Opung, sambut dulu Opung. Silakan. Kafir ya? Kali Maya kau kafir, kalau kita ngomong kau kepanasan. Udah, gak usah diurusin, udah. Marah dia kalau kita ngomong. Oh siapa? Dengar Assalamualaikum Opung warahmatullahi tadi wabarakatuh, ngomong. Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opung. Bang Saipul, itu Ya, Opung. bukti laporan polisinya tolong dikirim ke si Handi itu. Mungkin juga kita bisa monitor dari sini. Boleh, boleh. Ya, bukti laporan polisinya supaya ditindaklanjutin. Mungkin nanti bisa juga kita suratin dari Jakarta ke Polres agar prosesnya itu dipercepat. Karena orang tuanya kan jaraknya jauh. Itu alasan pertama. Nanti kedua, ini karena akidah yang berbicara, ini terjadi sesuatu pemaksaan. Mungkin itu kita bisa arahkan mereka. Bukan seperti pengacara-pengacara, advokat-advokat yang teriak-teriak macam-macam di komel-komel ini. Yang lapor ini, lapor itu. Apa yang katakan Bang Jumat tadi saya monitor dari awal sampai tadi beliau selesai. Nah ini yang penting kita cermati, kita amati agar supaya namanya hukum itu adalah penyelesaian. Nah seperti kejadian tadi malam itu ya, anak Batak itu lagi, anak Batak itu lagi. Jadi kita ini yang terzolimi, kok malah kita yang dihujat dengan segala macam cara-cara mereka yang demikian. Itu tidak begitu. Nah itu, jadi imbauan saya mohon itu biar nanti segera kita buatkan tindakan hukum. Kita nggak perlu berkor-kor, tapi kita berkarya menyelamatkan akidah. Gitu, dilanjut. Opung udah saya kirim. Bang Andi udah saya kirim ya. Ya. Nah kalau itu bukti disposisi. Kalau mengenai kasusnya yang sudah proses berjalan Ratu Entok itu ya apa yang kita prediksikan pada waktu itu, nah itulah kenyataan kejadian yang ada sekarang. Itu pun tidak luput monitoring saya terjadi seperti demikian itu. Apa yang kita prediksikan artinya bukan hanya itu, masih ada hal-hal lain. Nah inilah disangkut-pautkan, berkembang dan sebagainya, dikembangkan, penyidikan itu dikembangkan demikian itu gitu. Tapi kalau bagi kita yang lain-lain seperti mereka ini itu segala macam, itu udah perlu direspon lah. Polisi itu bukan segalanya dan sebagainya gitu. Tapi di komentar-komentar mereka itu yang sedemikian itu, aduh, kadang-kadang menyebalkan juga. Apa yang katakan Bang Jumat tadi itu emang betul. Kenapa hal-hal itu yang mereka umbar, hal-hal yang demikian itu mereka utarakan. Jadi membangun ini macan tidur ya, inilah yang jadinya, kan begitu. Timbul bahasa nanti yang tidak senonoh, tidak pada tempatnya. Yang memancing itu bukan kita oten itu sendiri, terjadilah perdebatan sesuai dengan
kita mereka itu ya, kita mereka. Maaf motong, Opung, berarti yang komentar sehingga ya direspon oleh RE itu juga kena, bisa kena nggak itu? Ya pastilah. Oh, sip. Karena penistaan, penghujatan, pencemaran itu kategori satu dalam bahasa definisi hukumnya demikian mudah. Ya siapa yang melakukan itu kena semuanya. Begitu, Bang Filipus. Saya kira begitu. Tolong biar kita kembangkan apapun itu caranya. Ya, saya juga jujur saya katakan monitor terus luar biasa. Insya Allah saya besok mungkin kalau nggak ke Medan ke Palembang saya akan ke Medan lah Opung. Ya, lihat SPJ-nya besok keluar dari kantor. Saya arahnya kemana saya belum tahu. Tiket aja belum tahu. Kalau ke Medan kasih tahu saya Opung. Siap menghadap Bapak Muhammad Said. Allahu Akbar. Gitu. Ya, saya perlu konsultasi juga nanti Opung mengenai apa langkah-langkah yang perlu kita ambil lagi. Karena insya Allah saya tadi bilang sama ibunya, saya nggak akan berhenti nih Bu. Kalaupun ibu nyerah ya barulah saya bisa berhenti. Tapi kalau ibu lanjut, saya lanjut nih. Iya, ya namanya perjuangan itu demi keadilan segala macam pengorbanan. Begitu Bang Saiful. Nanti kalau perlu nanti saya akan, sudah ada bukti LP-nya itu saya suruh anggota ke sana berada komunikasi dengan pihak Polres. Ini Polres Taput atau Polres Samosir? Samosir. Oh, Polres Samosir ya. Bunda Rahma. Alhamdulillahnya Opung. Ya. Beberapa kali kita berurusan dengan orang Polres. Saya menilai dari pihak kepolisian saya angkat jempol. Memang oke. Memang orang yang benar-benar meneliti kasus ini dengan walaupun tanpa kita kasih tahu mereka sudah bisa baca ini gitu. Dan tidak berpihak ke salah satu oknum gitu. Tapi pelayanan mereka baik ya? Bagus, bagus sekali. Kita akui Bang. Kita akui. Ya Kak, kalau boleh dikatakan di Samosir itu kan 90,9% poten. Ya benar. Jadi ya tentu mereka juga menjadi atensi. Jadi untuk Bunda Rahma yang namanya dulu itu Tapanuli Utara meliputi sekarang Tobasa, meliputi Samosir, mereka udah 3 pecah kabupaten termasuk kampung lahirnya Marga Rambe itu di Kumbang Ngasundutan. Masih dulu bagian Tapanuli Utara, itu dulu Marga Rambe lahirnya di sana. Jadi itu mayoritas. Makanya sekarang saya itu bingung, saya heran. Kita ini cukup toleransi, masih dikatakan intoleran, bingung di mana, terus apa maksudnya oten-oten ini? Subhanallah, inilah yang selalu menjadi permasalahan. Yang kalau intoleran itu saya nilai yang di Medan ini atau di Sumut yang menyatakan dale itu intoleran Opung. Nah itulah. Terus kemudian rekan-rekan sejawat saya juga mungkin mereka cari panggung lah saya katakan. Kalau dari materi hukum mereka juga memahami kok. Hukum itu nggak ada 2, nggak ada 3, nggak ada hukum Batak, nggak ada hukum apa itu, hukum Makassar itu nggak ada itu. Hukum cuma 1. Jangan dipelesetin, mengambil panggung sedemikian biar dia populer. Nah begitulah kalau seorang advokat. Begitu. Artinya
dengan adanya kekisruan yang demikian ini mengambil kesempatan mencari popularitas. Mudah-mudahan nggak begitu tujuannya. Kalau membela akidah, membela kepercayaan, ya kalau pada jalurnya. Kan bisa dengan cara-cara lain gitu. Gitu Bang Saiful, Bunda Rahma. Karena saya besar lahir di sana, saya hafal betul. Dan juga dulu saya pernah jadi serdadu. Itu memang di atas Samosir itu tempat latihan kami, makanya saya hafal betul. Gitu. Baik, dilanjut Bang Andi, Bang Bunda Rahma, Bang Saiful. Standby. Saya sudah kenal lama sama Opung Rambe, baru sekarang tahu kalau Opung mantan militer. Bukan mantan. Banyak sisi senjata aja. sisi rahasia juga ya. Waduh, parah nih. Iya, yang saya buat naik ini teman-teman di atas, termasuk gurundaku ya, yang saya takzimi, Gurunda Zuma. Maksa saya naik ke atas ini ya karena saya agak panas juga saat pernyataan si Rudi Simamora itu beberapa menit ya, detik-detik sebelum dia ditangkap begitu. Dia menyudutkan Islam, katanya itu yang di depan itu dia seolah-olah dia gambarkan seolah-olah dia sedang digeruduk oleh Islam begitu. Karena sebutnya Islam, padahal kita lihat itu secara ini live-nya itu dan juga live dari orang-orang yang di bagian luar bahwa di situ polisi semua itu yang menjadi tameng. Dan orang-orang yang di luar itu campuran masyarakat. Ya namanya masyarakat kalau ada yang rame-rame ya pasti pengen live, pengen kepo, pengen apalah begitu. Ini kok langsung dibilang Islam. Padahal kita tahu di situ itu daerah itu mayoritas mereka, kok bisa Islam pula yang geruduk mereka itu, kan lucu juga itu. Memang Bang, saat itu juga ada gesekan Bang. Dari iya, ada gesekan, itu tidak bisa dihindarkan. PBB ada di situ. Cuman umat Islam saat itu ya bisa menahan diri. Yang jemput dia kan polisi, bukan orang Islam. Polisi itu sudah matang lah, makan asam garam dalam hal menangani hal-hal semacam ini. Tidak mungkin juga dia mau dilukai, dibiarkan atau disakiti, dibiarkan oleh pihak kepolisian kan begitu. Saya yakin pun kalau nggak ada polisi Bang, hanya umat Islam, dia keluar, saya yakin tidak satu pun bulu dia rontok. Saya yakin itu. Iya kan, karena nggak semua orang Islam juga setuju dengan hal-hal semacam itu, hal-hal yang merugikan orang karena bertindak main hakim itu. Panas loh telinga saya, panas loh kepala saya. Dia bilang Islam itu di luar, ini memang umat Islam, ini memang umat Islam. Itu kan sempat saya live kan itu videonya ke YouTube saya baru-baru. Kurang asam ini orang, sudah jelas-jelas dia punya kesalahan ada, masih pura-pura nggak bersalah. Dan dia nggak tahu apa kesalahan dia bilang. Dia nggak tahu salahnya apa. Aduh. Nggak kapok-kapok juga orang itu. Kalau itu sudah residivis, Bang Filipus, bukan lagi pelaku pertama sekarang, sudah terulang-ulang. Berarti kalau terbukti bersalah lagi, Opung, berarti dia bakal 2 kali lipat apa gimana itu? Itu namanya residivis, disebutkan dengan residivis. Melakukan perbuatan yang sama lebih daripada 1 kali, sebutannya titel gelarnya itu residivis. Bisa 2 kali nggak hukumnya? Ini sudah kedua kali ini, udah pernah 1 kali masuk. Enggak loh, maksudnya maksudnya ketika dihukum lama ini hukumannya bisa 2 kali lipat. Iya, betul. Betul. Nambah ya, bisa 2 kali lipat dari sebelumnya. Ya, lupa waktu itu kena berapa tahun deh Tuhan di, masih ingat nggak? Lupa saya, 1 tahun. Setahun kalau nggak salah ya. Setahun ingkrau.
1 tahun ini bisa nambah 1 tahun lagi, nanti jadi 2 tahun itu, karena perbuatan yang sama dilakukan, jadi nggak ada kapoknya. Jadi Apalagi ada dia bilang penambahan. dia tidak bersalah, dia nggak tahu salahnya apa gitu. Waduh. Itu dia. Jadi terus Mudah-mudahan tadi di hadapan hakim dia mengatakan itu. nah itu dia, karena dari logika akal sehat, dia itu bukan ada kelebihan ataupun ada sesuatu yang bersifat narasi yang objektif. Selalu subjek, saya ulang sekali lagi, selalu pakai narasi subjek. Kalau dia mungkin berbicara dominan 60%, 70% objektif, mungkin seperti bahasanya positif, demikian kepercayaan kami, kitab suci kami. Ini enggak. Subjektif selalu terus, boleh dikatakan 100% monoton. Nah, kan akhirnya terjerat dari seperti ini. Nah, terus kemudian tidak ada bahasa narasi siapa tadi saya nggak monitor. Dia ditangkap, dia bukan ditangkap, diamankan. Kalau nggak diamankan mungkin, aduh, untunglah masih bisa cepat aparat turun. Kalau nggak mungkin dibakar orang di sana itu, dia akan rumahnya nggak, ataupun terjadi yang di luar kehendak kita, di luar kemanusiaan. Kalau saya lihat di videonya itu, saya pantau, ya memang dia bukan ditangkap, diamankan. Datang aparat untuk mengamankan dirinya, kalau tidak bukan hanya dirinya, keluarganya pun tersiksa di dalam rumahnya. Itu kan dia di dalam rumah. Ya, ini yang tapi Bang Rambe, yang bergerak kemarin itu adalah aliansi umat Islam. Jadi mereka juga punya struktur, punya punya kendali, dan ada SOP sendiri yang tidak mengarah ke anarkis. Jadi kalaupun mereka keluar, si anak Batak ini keluar, itu akan diomongin secara baik-baik dan akan diserahkan kepada kepolisian gitu. Ini malah nantang dia nggak mau keluar kan? Ya. Masih online terus dia di dalam rumahnya. Padahal orang sudah bejubel, sudah berlapis-lapis di luar rumahnya, sudah dikepung, kan gitu. Nyari penguatan itu. Nyari penguatan itu namanya opung. Nah, hal-hal seperti inilah kita tidak inginkan. Padahal dia itu waktu abang dia apa adiknya dia waktu kami komunikasi dengan Handi di Zoom, sudah kita ingatkan, kita sudah nasihatin, tapi selalu terulang lagi. Kalau dia lebih parah lagi daripada yang pertama dia masuk. Ya. Nah, terunsur betul, tidak ada lagi yang aling-aling di situ. Nanti akan muncul jadi pahlawan dia nanti. Untuk kita tunggu seminggu 2 minggu ini. Mungkin beberapa hari lagi akan muncul nanti pendonasi ini itu segala macam. Turun ini turun itu. Terkhusus mungkin dengan teman sejawat saya sebagai advokat pun dia akan muncul. Tapi cobalah kita berbicara proporsional, profesional. Jangan seperti ya saya pribadi lah, saya kan aktif di API, pendiri API, tapi kan tidak saya harus mengumbar dengan segala apa yang dikatakan Bang Juma tadi itu, kita lengkap semua ada kok. Tapi kan nggak perlu acting, nggak perlu, kita tidak cari popularitas di sini, kita kan murni dakwah, bukan ada hal-hal lain. Nah, pada waktu kejadian Ratu Entok itu, kalau Bang Saiful bilang, turunkan pasukanku ke sana. Lebih daripada mereka-mereka itu yang hanya beberapa orang itu. Tapi Bang Saiful bilang, kita monitor, ya aku diam. Kalau Bang Saiful pada waktu itu, turunkan pasukan Bang, aku turunkan. Bukan hanya 2-3 orang, 5 orang, 10 orang. Anggota banyak di situ semua. Gitu.
Lanjut. Jadi memang kalau kemarin itu saya mau melihat kesungguhan dari RE juga, Bang Rambe Opung. Karena kalau tidak ada kesungguhan dari dia, kita juga nanti jadi apa? Tergantung-gantung kan? Iya, betul. Karena kita itu berbuat itu benar-benar mengamati, mencermati bagaimana baiknya, apakah betul konstruksi hukumnya itu yang bagaimana, kan gitu. Benar. Jadi saya sudah tekankan dari awal, kalau kami bantu RE, maka saya akan berbuat yang terbaik untuk RE dan untuk agama ini. Jadi pertimbangan kita akan ada dua di situ, Bang Opung Rambe. Ya. Untuk RE dan untuk agama ini. Ini dua-dua harus sejalan. Kita tidak mau bantu satu tapi mengorbankan yang satu. Nah, jadi secara prinsipnya mungkin akhirnya prinsip kita dengan prinsip RE, mungkin RE hanya memikirkan kondisi dia, kalau kita memikirkan dua kondisi, Bang. Seperti itu. Itu dia. Betul itu, Bang. Jadi ya kita lihat, kalau saya sih hanya cuma satu, melihat konstruksi hukumnya apakah sudah tepat apa belum, itu aja. Kalau memang ada yang janggal, kata udah saya janji, kalau perlu saya turun, kan gitu. Ya, betul. Ini kan saya lihat semuanya masih dalam tataran ya proses sebagaimana mestinya, tidak ada hal-hal yang janggal ataupun perlakuan di luar kemanusiaan masih tetap terjaga. Begitu. Jadi sehingga kita monitoring aja terus gitu. Gitu Bang Andi, Bunda Rahma, silakan. Iya, monggo dilanjut. Selamat malam dulu semuanya. Orang-orang yang aku tantai. Iya, Bang Denny, sehat. Sehat Bang Saiful. Santai seperti biasanya. Iya toh? Iya. Jadi gimana Bang Denny? Sudah mulai istilahnya mau lembek lah kita semua, termasuk saya. Mulai Lembek sekarang. gimana? Lembek apanya ya lembek? Lembek lah cara kita berdua, maksudnya. Saya ngomong sama saya juga ini. Oh iya. Cara Aku apologet kita gitu loh. Nggak kayak kita berdua sebelumnya gitu loh. Oh gitu. Kira-kira Ya, nih, saya nanya nih, bukan pernyataan ini, pertanyaan. Kira-kira sudah mau belajar lembek nggak kita berdua nih? Aku selalu lembek aku. Oh, kata siapa? Kita berdua lalu pernah gontok-gontokan kok. Apaan sih? Saya aja Ya, ngaku iya gontok-gontokan. kok. Mungkin zaman dahulu kali aku sendiri lupa. Aku kalau berantem sama orang aku 5 menit sudah lupa. Balik lupa dia Bang Denny. Iya, udah lupa. Parah aku. juga Nggak Bang pernah Denny. pandang. Aku nggak ada- soalnya aku nggak ada dendam. Aku nggak ada dendam. Seru nggak ada dendam. Enggak, makanya Marah saya itu- juga nggak dendam kok. Pernah Kalau- debat panas dengan Bang Denny, cuman ya nggak lupa aja. Cuma 5 menit paling marah, udah gitu nggak lagi. Wah, kalau saya nggak marah dari awal sampai sekarang, cuman nggak bisa lupa. Soalnya ingatanku kuat. Bagus, masih untung sempat marah. Saya nggak marah sama sekali, cuman ya nggak bisa lupa aja gitu. Oh gitu. Ya santai. Tadinya Bang Denny aku kira udah keren Bang Denny, rupanya lebih keren Bang Filipus. Biasa Filipus ini, Filipus ini bukan daun lemon. Iya. Iyalah. Saya jadi ingat ya peristiwa yang dialami oleh Rudi ya, oleh RS ya. Saya juga pernah mengalami itu waktu saya jadi imam di masjidnya Ustadz Insan LS Moko Ginta dulu. Diseruduk juga masa.
bukan sekampung lagi tapi mungkin sudah sekota itu. Sekabupaten itu penuh itu. Tapi alhamdulillah saya nggak rasa takut sama sekali. Saya disidangkan di balai desa, tapi karena saya lihat ada kepolisian di situ, aman, tenang, saya datang dengan santainya saya. Mereka datang udah mau nyeruduk, mau mukul apa semua, nggak ada yang tembus. Kepolisian melindungi saya kan begitu. Waktu itu kasus saya bukan seperti dia menghujat, tidak. Menurut keyakinan saya seperti ini, ya menurut keyakinan nggak objektif, nggak subjektif, saya nggak seperti apa tadi Opung Rambe bilang. Tapi mereka nggak terima aja video itu. Video itu ada kok, video yang tidak disenangi oleh mereka. Ketik aja Mu'alaf Bombanon Gorontalo. Itu kan saya itu dengan Ustadz Insan. Video itu yang dipersoalkan oleh mereka. Coba nonton aja, ketik di pencarian YouTube. Itu muncul itu. Mu'alaf Bombanon Gorontalo. Itu yang dipersoalkan. Lalu saya diseruduk ya. Istri saya lagi hamil, datangi malam-malam, orang mabuk semua ya. Nendang-nendang pintu apa semua itu. Masuk ke masjid. Ke rumah masjid ya. Karena saya tinggal di rumah masjid. Rumah imam gitu. Nah, besok paginya diseret ke balai desa. Tapi sudah bukan mereka saja yang seret, tapi ada polisi ya. Saya santai aja begitu pergi, enggak. Ya di bawah polisi saya, begitu sampai ke kantor polisi, sholat maghrib pulang. Nggak ada tuh proses hukum. Karena apa? Karena saya nggak menghujat seperti itu. Jadi nggak ada sampai ke BAP, nggak ada sampai ke, nggak ada. Begitu selesai sholat maghrib dengan polisi-polisi situ juga selesai sholat, salam, pulang saya. Tapi pesan polisi ya, kalau bisa kamu, waktu itu belum karena 2016 belum COVID, saya sudah pakai masker duluan. Kamu pakai masker atau apalah, tutup wajahmu, pulang, biar lewat kampung itu kamu nggak dicegat begitu. Nggak ada tuh saya, bukan dilindungi polisi. Emang nggak ada delik yang harus dilaporkan ke saya. Ditunggu 3 hari nggak ngelaporin. Ya kasus ditutup. Apalagi zaman sekarang lagi zamannya lapor-laporan. Iya sama, yang lapor itu ya sama aja, udang sama ketang, kepiting sama udang gitu loh. Dekat api merah semua. Kalau untuk dua kubu ini. Iya. Kurang lebih sama lah begitulah. Iya. Izin Om Filipus, Bang. Aku izin apa ya Om Filipus? Bang Agam, selamat pagi Bang Agam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang Agam, gimana Bang Agam? Ada yang mau disampaikan? Enggak, tiba-tiba aja saya dijambak. Enggak, tadi abang minta naik makanya aku terima. Oh ya Allah, mati aku. Salah pencet aku berarti. Gimana Enggak Bang? apa-apa lah. Enggak, senang dengerinnya aja. Dari tadi udah 2 jam aku nunggu, aku dengerin. Senang dengan Bang Juma. Kalau mau diturunin silakan Bang. Ya ada statement sedikit lah mungkin. Enggak lah, semuanya udah lengkap. Enggak perlu lagi saya beri statement. Semuanya udah bagus. Oke, jadi Bang Denny jelas ya perkataan si Rudi itu nggak benar ya kalau itu Muslim yang nyeruduk dia. Karena di luar itu campuran sama yang paling banyak itu polisi. Itu ya Bang Denny ya. Oh gitu, ya. Kan kita tahu sendiri. Oh berarti nggak nonton. Oh gitu ya kayak penjelasan. Aku dengar aja dari kamu, aku dengerin dari kamu. Tapi untunglah nggak ada apa-apa, jadi untunglah gitu. Islam kan dinas salam. Ya. Jadi ya begitulah. Kita boleh berapologet kata Bang Zuma tadi, tapi tampilkan data, tampilkan narasi sesuai dengan data dan fakta gitu loh. Bukan sesuatu yang dipaksakan. Apalagi hujat-hujatan itu stop. Ya, Bang Zuma selalu tampil ya dengan suara lantangnya, tapi semua data itu. Jadi ya mau dilaporin juga Bang Zuma ya akan mental. Kenapa? Lawang datanya seperti itu kok. Gitu loh.
Bang Herdian, selamat pagi Bang Herdian. Bang Hardian. Selamat pagi Bang Hardian. Sinyal tuh Bang Hardian. Sama seperti kasusnya, sinyalnya Bang Hardian. Sama seperti kasusnya Mbak RE ya, si RE itu yang sudah keciduk juga ya Bang Denny. Padahal ya kalau kita mau ambil apa ya, ambil garis logikanya gitu loh. Ada nggak yang bisa memastikan kalau foto itu foto yang diyakini sebagai Tuhan? Ya, bukan itu fotonya itu sih nggak bisa dipertanggungjawabkan terus terang aja. Oh iya, Kalau udah satu. Yang bisa kedua, dipertanggungjawab. iya, Kalau yang mau, betul. kalau mau yang dipertanggungjawabkan fotonya itu fotonya Yesus tuh ada di PT aku, di berandaku tuh ada itu. Asli, yang asli Kalau Bang. itu bisa, iya itu asli. Kalau itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya, sudah pakai uji karbon berarti ya. Iya. Nah, kalau udah pakai uji karbon oleh ilmuwan mengatakan boleh. Nah, itu yang Iya. nggak boleh dinista. Nah, yang berseliweran Yang lain-lainnya, ribuan tampang wajah iya. itu nggak bisa. nggak bisa itu. Nah, itu nggak makanya nggak benar kenapa itu. kena RE-nya satu. Yang kedua, terkait dengan gondrong, ayat itu kan ada, Bang. Sebuah kehinaan bagi laki-laki jika berambut panjang. Iya. RE-nya dilaporin kok LAI-nya enggak. Gimana sih, Bang? Nah, kita tarik ke garis logika ya gitu. Jadi geli saya justru dengan kasus RE. Tapi itu bisa Sebagai kena orang ya. yang masih punya akal saya jadi geli, Bang. Tapi kok bisa kena ya. Kenapa? Tapi kok bisa kena ya. Iya udah, kenapa? Iya itu. Takut apa malu apa? Bingung juga saya, Bang. Kok bisa kena ya gitu. Tapi ayat yang sudah terpatri, terpatok, terpahat lama itu di dalam kitab itu nggak pernah kena itu. Ya kan? Sebab sebuah kehinaan, bukankah alam mengatakan bahwa sebuah kehinaan seorang laki-laki itu berambut panjang gitu loh. Nah, kena kan? Ya berarti harus dicukur itu laki-laki, atau ya harus dipotong lah dikit lah begitu. Gak usah berambut panjang kan? Gimana sih, Bang? Bang, biji mana itu, Bang? Baim bingung, Bang. Pak Disugi. Lagi udah berangkat mungkin kayaknya Baipul Pak Disugi. Ya. Kata RE, kau cukur sembari menunjukkan foto seorang pria berambut panjang gitu loh. Itu foto siapa? Foto Tuhan, B. A. Foto Tuhan, B. Foto artis, C. Foto imajinasi, D. Tiga-tiganya salah. Tapi ngomong-ngomong udah diumumkan nggak jasa menggugat bagian apa itu, bagian mananya itu? Gak tahu saya. Makanya kita sendiri belum tahu pasti gugatan itu yang digugat tuh yang mananya gitu, kita sendiri juga belum tahu. Jadi aku juga bingung juga. Dia udah ditangkap, udah masuk. Tapi kita semuanya nggak tahu pasti dia tuh masuknya karena gugatan masalah apa, masalah cukurnya, masalah gondrongnya, atau masalah botaknya ini. Aku nggak tahu juga makanya. Belum tahu. Pasti kalau saya bodoh-bodoh hukum ya, karena saya bukan orang hukum ya, saya orang pendidikan agama. Melihatnya kayaknya itu ya pasti secara umum delik penistaan agama lah begitu, atau keyakinan orang. Penistaan, tapi letak penistaannya di mana? Pada saat dia bilang gondrong, atau pada saat dia bilang cukur, atau pada saat dia bilang botak gitu. Jadi ini belum pasti, belum ada yang tahu jadi kayaknya. Ya gondrong, cukur, botak, ya sebenarnya itu satu kata. Tiga kata sama makna itu sebetulnya. Iya, soalnya aku juga perhatikan kan videonya dia waktu dia
bernarasi. Di situ aku dengar ada kata cukur, ada kata gondrong, ada kata botak. Nah, sekarang yang jadi masalah itu aku sendiri belum tahu juga, kalau terus terang ya. Jadi aku sendiri belum tahu yang mana ini. Yang digugat itu digugat karena cukur, kata-kata cukurnya, kata-kata gondrongnya, atau kata-kata botaknya ini. Jadi bingung. Gitu. Atau ada hal-hal yang lain lagi disangkut pautkan dan sebagainya. Itu yang perlu Iya, kayaknya. belum kita ketahui. Kalau konstruksi peristiwa yang diduga, yang disangkakan pada dia saat yang beredar di video itu hukumnya sangat lemah lah. Itu lukisan siapa? Apakah itu lukisannya apa yang diimanin orang? Kepercayaannya kan itu masih perlu pembuktian lebih dalam. Tapi dan kami dengan Bang Saiful itu ya memang benar, tapi kita nggak perlu bicarakan karena nggak ada A1 di tangan kita. Masih ada hal-hal lain yang mungkin demikian itu gitu. Kalau konstruksi hukumnya itu nggak ada, sangat lemah. Kalau hanya begitu doang dipertunjukkan, suruh cukur rambut dan sebagainya, itu kan lumrah yang tidak ada aturan. Kalau kita pakai asumsi seperti debat di Komel ini, waduh, gawat lah. Hukum kita bisa pakai asumsi. Itu dilarang dalam hukum pidana. Nah, terus yang dipakai itu logika. Itu pun dilarang oleh hukum pidana. Yang dipakai logika itu kalau dia hukum keperdataan, gugat gini gugat, sepanjang diterima akal sehat, logika, hakim akan mempertimbangkan lain, gitu. Tapi kalau hukum pidana ini kan harus jelas konstruksi hukumnya itu yang bagaimana. Kalau ada ketersinggungan orang, apapun bahasanya, ketersinggungan itu kan namanya asumsi, perasaan. Belum diatur, itu lebih jelimet dalam Undang-Undang ITE maupun penistaan agama pasal 156 itu. Tapi ya mungkin ada hal-hal lain, ya kita tunggu aja proses hukum. Karena penyidik itu tidak mudah menahan orang. Pasti punya landasan dasar yang kuat, dua alat bukti yang sangat dapat memenuhi unsur-unsur kejahatan yang dimaksudkan oleh hukum. Kalau nggak ada dua alat bukti itu mereka nggak sembarangan. Hak asasi, hak hukum. Ini yang penting kita percayakan proses hukumnya berjalan. Nanti kan muncul nanti di pengadilan itu. Tapi kalau hanya dengan alat bukti yang dipertunjukkan demikian, itu hanya alat bukti di pengadilan, waduh, itu udah pasti bebas itu, udah bersalah. Tapi ya aku yakin, saya yakin polisi tidak segegabah itu. Karena pada waktu mereka mengadakan proses hukumnya yang demikian itu sudah matang sebelumnya. Dan laporan LP untuk si RE ini bukan baru kejadiannya, itu hanya pelengkap. Dari bulan Mei sudah ada LP-nya, bukan 1, 2, 3, 4, bahkan ada beberapa LP itu, laporan polisi maksudnya LP itu. Nah, dan rekan kita juga, teman sejawat kita namanya Bob Simbol, dia sudah memberikan pendapat itu percis 100%. Saya dukung dan benar itu ucapannya. Kalau mungkin ada keliru salah, pasti akan saya tegur beliau itu melalui Japri. Tapi ini enggak, apa yang diutarakan disampaikan dia konstruksi hukumnya di Komel itu memang benar demikian itu. Jadi buat apa kita komentarin? Tapi di balik itu kita tidak tahu, ada beberapa LP, mungkin satu LP dan lainnya ada hubungannya dihubungkan. Ya itu namanya tugas penyidik, demikian itulah. Bagaimana cara membongkar suatu kasus, bagaimana cara menjerat orang, dan bagaimana mengumpulkan alat bukti yang lebih kuat, gitu. Jadi sehingga nggak bisa kita mengadili sekarang melalui Komel ini. Kita tunggu aja proses hukumnya, nggak lama kok itu.
Gitu Bang Filipus, lanjut. Izin Opung, kayaknya ada yang ngorok nih, siapa ya? Assalamualaikum Kak Ratu, Kak Jen. Assalamualaikum Kak Jen, Patila. Oh mungkin udah tidur. Lanjut Opung. Bang Ferry, kalau Opung menjelaskannya versi hukum positif, sementara saya barusan menanggapi menggunakan hukum logika. Jadi yang satunya gabrul, yang satunya sesuai alur gitu loh. Kenapa saya bilang saya gabrul? Kenapa? Karena emang itu foto yang kau imani gitu loh. Mana buktinya? Apakah udah uji karbon seperti yang dikatakan oleh Bang Denny gitu loh. Yang punya Bang Denny itu yang justru saya takut gitu. Kalau ada nih diperlihatkan, saya takut karena bisa kena. Nah, yang dipegang oleh RE itu yang nggak ada uji karbon. Lawang itu mohon maaf, barangkali itu artis yang memerankan tokoh sesuatu, bukan tokoh itu sendiri. Kan begitu. Satu. Yang kedua, dia nggak nyebut nama. Dia nggak nyebut nama di situ. Nah, sepanjang yang saya lihat sih, kecuali yang ketiga yang versi sesuai alur nih, Opung Rambe. Mungkin ada pasal-pasal lain atau LP-LP lain yang telah menumpuk sehingga yang terbaru adalah pelengkap saja. Sehingga ada kemudian ada tindakan untuk kemudian pelengkap begitu. Untuk menangani sampai ke penahanan begitu. Itu sih. Logikanya Bang Denny aja setuju. Logika saya Bang Denny aja setuju. Bukan kok. Aduh Bang Denny. Janganlah Bang Denny. Karena kalau nggak salah foto-foto itu telah diimani ratusan tahun ya mungkin lah. Memang iya. Aku kan harus jujur. Aku iya. nggak Kristen nggak jujur mau. juga ternyata Bang Denny ya. Aku nggak mau membela sesuatu yang salah. Kalau salah ya salah lah. Kalau dari pihakku nggak jadi masalah. Jarang-jarang juga ada Kristen yang agak jujur seperti ini. Walaupun yang salah dari Kristen Pak ini ya. Agak jujur juga ya Bang Iya. Denny ya. Iya. Masa Tuhan Yesus di Afrika hitam, Tuhan Yesus di Cina sipit. Ya kan Iya, fotonya ada tuh. lucu. Nyusul RE nih orang. Jadi bahan lawakan kan gitu. Emang bener Iya kan? aja. Ini mohon maaf ya, kita nggak bahas agama, kita bahas logika. Iya juga yang Bang Denny sampaikan itu. Coba bayangkan di Cina itu sipit, di yang versi Jawa itu pakai langkon. Wah, Gimana iya. sih? Makanya. Kan jadi bahan-bahan olokan akhirnya. Sementara tidak ada uji karbon atau data valid yang membuktikan bahwa yang ada itu adalah tokoh tersebut. Nggak ada. Kalau mau lihat wajahnya Tuhan Yesus yang valid, yang asli, datang ke berandaku. Ada 3 yang di pin itu yang paling kanan itu, kamu lihat di situ, itu aslinya. Oh, yang diambil dari kafan kemudian Iya, dari kain kafan itu, iya. Oh ya udah, kalau yang itu Seperti itu. saya bukan percaya atau nggak percaya ya. Nggak Saya apa-apa, bukan percaya atau nggak percaya, tapi saya pernah belajar itu jauh lebih kuat daripada yang muncul sekarang. Yang muncul sekarang itu kan semua artis itu, pemeran-pemeran. Iya Jadi makanya. Pak Denny nggak yakin kalau yang mau digunting rambut itu adalah Yesus, nggak yakin. Bukan Bu, itu bukannya nggak yakin, itu Sudah memang dari tadi bukan. dijawab Bunda, dia bilang bukan enggak. Bukan. Lelucon Bukan, itu bukan namanya Yesus kalau itu. percaya. Makanya tuh saya tanyakan versi alur hukum yang benarnya ke Opung Rambe. Ya, kalau yang penjelasan Opung Rambe, mungkin masuk akal. Kenapa? Yaitu ada beberapa tumpukan LP yang mengekor di belakang, yang menumpuk di belakang, yang sekarang ini tinggal pelengkap untuk penjeratan begitu. Itu baru saya setuju nih kayaknya. Bukan saya setuju, maksudnya masuk akalnya gitu loh. Sampai ke tindakan pengamanan. Selain itu enggak lah. Kalau cuma yang kasus sekarang enggak masuk akal. Astaga.
Kita sapa dulu Wides. Wides, selamat pagi Bang Wides. Pagi, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Iya Bang Wides, gimana? Ada yang mau disampaikan? Cuma sedikit menghimbau aja, khususnya mungkin untuk Bang Denny ya. Mohon untuk rekan-rekan umat Kristiani sendiri agar ini loh, kalau kasus ini sampai ke pengadilan. Kristen ini Bang, Abang itu Kristen akan- atau Islam? Bang, sebentar. Kristen Islam, apa Muslim? Islam. Muslim. Menghimbau karena kalau kasus ini untuk RE sendiri sampai ke pengadilan itu akan mempermalukan Tuhan umat Kristen sendiri. Itu foto akan dipampang-pampang jadi bahan perdebatan di pengadilan. Bahkan mungkin nanti akan jadi bahan olok-olokan. Gitu loh. Jadi nggak ada faedahnya, malah nanti akan jadi pertikaian yang akan tambah, konflik yang akan tambah besar kalau sampai ini dibawa ke ranah pengadilan. Untuk boleh tanya kalau kasus R sendiri udah nyampe mana ya? Ya, tanya ke kuasa hukumnya Bang. Oh, oke. Untuk sementara paling itu aja dulu narasinya. Dan satu Bang dulu sebelum turun, Bang Denny ini tidak yakin ya bahwa yang ditunjukkan itu Ratu RE itu adalah Tuhannya atau Yesus. Dia Itu nggak yakin. kayaknya enggak. Itu udah pasti bukan. Pasti bukan toh. Jadi beliau ini nggak masuk-masuk ke. Apalagi kalau emang nyata-nyatanya itu bukan dari Yesus sendiri gitu loh. Ini tidak ada masalah ya, bukan dia melaporkan, dia tidak termasuk bagian Enggak, itu. jadi nanti Beliau tinggal di luar negeri ini, saudara Denny di luar negeri. Jadi Bible-nya pun bukan, makanya Bible-nya pun dia tidak pakai LAI, dia pakai King James Version, tidak memakai kata Allah, gitu Bang. Singkatnya itu Bang ya. Karena nanti untuk ranah penistaan agamanya akan terbantahkan kalau seperti itu. Iya itu kuasa hukumnya pasti tahu lah. Oh iya, saya baru ingat Bunda Rama, Bang Denny ini di luar negeri. Oh iya, pantesan Di dari Belanda dia, semua Bang debator OTEN itu Bang Denny aja yang kayaknya kok lembek gitu. Denny Paling kontak-kontakan dikit aja. Dia teman kita, nggak pakai kata Allah di Bible-nya. Pantesan. Iya, maksudnya pernah juga kan dengan saya, tapi ya palingan gontok-gontok sakan sedikit aja, dikit banget, nggak banget gitu. Istrinya pun berapa? 3, selirnya 7. Selirnya berapa? 5. 5 selirnya. Sudah 7 udah kebangetan banget sih itu Bang Denny. 5 Biasa aja selirnya. kalau menurut saya. Kalau menurut saya ada orang Kristen yang begitu, nggak ada yang wow di situ. Wong ada ayat pendukungnya kok, gimana sih? Iya, itulah dia pakai, nggak ada larangan. Ada dalil ayatnya kok. Kalau ada orang-orang teman-temannya Bang Denny ini seagamanya Bang Denny menghujat dia dengan perbuatannya ini, wah justru saya yang bantu Bang Denny untuk menertawai mereka gitu loh. Ini gimana sih? Betul Bang. Yang kau sembah dan puja-puji siang dan malam aja lahir dari perempuan dan dari silsilah keturunan poligami. Kalau nggak poligami, keluar dari mana dia? Kalau monogami nenek moyangnya. Iya Bang Wides ada lagi mau disampaikan. Madun. Nah, apalagi Bang, udah selesai ya Bang Wides. Kita aja Bang. Ya Bang, terima kasih ya. Bang Wides. Madun, selamat malam. Assalamualaikum. Madun. 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 Tendangan si Madun. Murka Tuhan akan mengenai engkau Madun. Ya. Host juga ini tidak kerjasama juga. Kalau aku bilang murka Tuhan akan pada pati, ya, tendangannya kecil turun aja. Cinta indah, selamat malam. Malam.
Siapa Bunda? Mbak Kristen Muslim? Wah, ada dua cinta nih. Cinta ini sama Kristen. Memandikan cinta saya. Jepit 3 cinta ini. Kayak Bang Host, kita kayak kenal namanya, suaranya ya. Kayak si Rasmi. Rasmi apa bukan? Oh ya, Cinta Indah. Saya Cinta. Cinta siapa? Suaranya Rasmi. Nyamar ya kau Rasmi ya. Muslim apa Kristen? Saya cinta. Kristen dia Bang Host. Apa Cinta yang itu siapa, sampaikan Mbak Bunda, Mbak? Oke, aku mau nyanggah si Filipus nih tentang poligami ya. Itu kan. Kalau di kitab Taurat memang tidak dipermasalahkan poligami ya, tetapi semakin manusia itu berkembang karena Allah memberikan manusia otak dan pikiran ya, bisa berpikiran yang baik dan yang buruk. Jadi setelah manusia itu bertambah banyak ya, semakinlah tahu manusia itu adat istiadat adat gitu ya. Memangnya sebelum zaman orang-orang zaman dulu belum ada adat istiadat. Waktu zaman Adam dan Hawa, karena manusia Dengerin dulu lah, udah teriak-teriak ngomongnya. yang bersaudara boleh menikah karena pada zaman Adam manusia masih sedikit. Tetapi setelah manusia itu bertambah banyak, ya, adab dan pikiran diperlukan. Oh, berarti yang zaman dulu tidak ada adab dan pikiran. Jangan otak itu tidak berkembang gitu ya. Oh, berarti Allah orang zaman menciptakan dulu yang poligami itu otaknya tidak berkembang. kita, Gitu. kemanusiaan kita ya. Astagfirullah. Siapa yang masih menerapkan di kitab Taurat berarti otaknya tidak. Kenapa suara otaknya tidak berkembang. Otaknya tidak berkembang. Orang-orang Yahudi itu penganut Taurat sampai sekarang mereka tuh hebat-hebat, pintar-pintar. Gimana sih Bu Ras? Filipus ya. Host dulu. Semakin ke depan kita Indonesia semakin berkembang ya. Ica, Jangan tinggal di masa penjajahan. Jangan bodoh-bodoh kita terus. Nanti dijajah kita ya. Pergunakan otak yang diberikan Allah ya. Supaya berpikiran maju gitu ya. Jangan kan yang tidak maju gitu ya. Karena kita ada. Ya kenapa kok ditendang anak orang? ya Gimana sih? ampun. Ya, kita ini kurang mainan. Datang-datang bawa golok di tempat semua ya. Kacau. Udah benar mah. Bang Denny yang poligami, Filipus yang ditembak. Gimana? Aku dulu turun. Saya poligami loh Bang Denny. Nggak berani. Mau tapi nggak berani saya. Mungkin itunya belum ini Pak ini moderatornya. Kan baru aku jadikan moderator. Dan kan kenapa ngomong-ngomongnya komplipus orang Pak Denny sama teman Kristen yang ini ngomongnya komplipus. Saya sampai sekarang adalah orang monogami yang membela poligami gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Saya bukan benci poligami. Saya bahkan suka dan menginginkannya. Tapi aku takut. Karena saya sudah 2 kali disunat. Sunat pertama, sunat kampung, nggak terlalu bersih. Ya, begitu yang kedua, sunat pesantren. Nah, itu yang baru bersih. Tapi masih ada nggak dihilangkan semua ya Ustadz ya. Iya enggak dong. Itu di 1 Korintus. Assalamualaikum. 1 Korintus 7 ayat 28 itu boleh poligami. Ini Kristen ini baca enggak sih? Coba dibaca itu 1 Korintus 7 dari 27 sampai 29 itu dibaca baik-baik itu. Boleh poligami. Harusnya Pak Denny yang dia bantah Pak D kan. Pak Denny harusnya dia bantah tadi, bukan Bang Filipus. Betul enggak Pak Denny itu boleh poligami itu Pak Denny? Boleh lah. Iya, 1 Korintus 7 tuh ayat 27, 28, 29 tuh baca tuh. Patokannya ini aja supaya kita nggak muter-muter itu. Patokannya kalau Tuhan sudah pernah memberi, dia pasti akan memberi lagi, bahkan mau ditambahi. Kalau Tuhan telah memberi banyak, ya itu otomatis dia akan memberi yang lainnya juga, sama aja. Nggak mungkin Betul, itu pilih di kasih. 2 Samuel 12 ayat 8.
Telah kuberikan isi tuan rumahmu, istri-istri tuanmu, kurang kepangkuanmu. Kalau masih belum cukup, ku tambah Iya, lagi. udah itu aja, pegang itu aja, pegang itu Jadi aja. Pak Denny kira-kira cita-citanya berapa ke depan? Berapa tuh? Belum tahu, udah tergantung di karunia dikasihnya berapa. Aku sih nurut aja. Jangan sampai kayak ini ya. Tapi harus adil ya. Kalau mau jangan ya, banyak kali dia. Pak Denny. Aku sih nurut. Resiko kayak Salomo adalah tidak punya keturunan. Salomo kan tidak punya keturunan. Kenapa? Punya. Hah? Salomo punya. Siapa anaknya? Aku lupa namanya, tapi dia punya keturunan. Soalnya keturunannya itu yang dihukum karena dia menyembah Allah lain. Itu aku pernah baca itu. Absalom. Ada. Absalom kan adeknya. Enggak, Absalom anaknya Daud. Anaknya Daud. Dia yang uwi-uwi sama istri bapaknya itu Istri Absalom. bapaknya, mantan Iya, istri iya. bapaknya. Adiknya. Absalom juga ini ya adiknya ini siapa ini namanya Itamar kalau nggak salah. Adiknya. Itamar kalau nggak salah. Atau siapa ya? Iya Itamar kalau nggak salah deh. Tamar itu Tamar selingkuhannya Yehuda. Iya, Tamar Yehuda selingkuhannya itu. Yehuda. Menantunya Tamar. Itu adiknya itu yang diperkosa itu. Adik beda ibu. Jadi nggak ada larangan. Ya itu, jadi- resmi jadi- kalau jadi- kau nyimak di bawah nggak ada larangan jadi- di Kristen tuh. Jadi pamungkasnya itu aja, kamu harus ketahui bahwa Tuhan itu justru memberi. Tuhan justru memberi. Kalau Tuhan itu kan apa yang dilakukan Tuhan itu kan sifatnya itu kekal, nggak mungkin cuma untuk berlaku untuk 1 minggu. Nah setuju nih. Mau kubacakan nih ayat poligami di Perjanjian Baru. Silakan. Biar pada dengar telinga oten-oten itu biar telinganya lobang gitu ya. 1 Korintus 7 ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Jangan engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, ya untuk orang yang udah punya istri tadi, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ini untuk lajang tadi, ia tidak berdosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku menghindari kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Boleh poligami, betul enggak Pak Denny? Wah boleh dong, saya ngaku nggak ada istri. Iya, itu ayatnya itu. Namanya jadi beri. Kemudian saya tambah lagi di Ulangan 21:15. Itu di Perjanjian Lama, Bun. Mereka menolak kalau itu, Bun. Perjanjian Baru. Berisi tentang peraturan mengenai pembagian warisan harta bagi seorang pria yang memiliki 2 istri. Ya kan masalahnya mereka masih menempel nih Perjanjian Lama di Bibelnya, harus terima dong. Ya Pak Den. Sekarang iya Bunda Rama benar. Sekarang nggak bisa kita menolak Perjanjian Lama secara sepenuhnya, nggak bisa. Iya kan firman Ini Tuhan kita berbicara tentang kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan memberi itu berarti dia berkehendak. Simpel kan? Mau di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru itu Tuhannya kan sama. Tuhan-Tuhan itu juga yang berkehendak. Gitu. Tuhan-Tuhan itu juga yang memberi. Simple. Nggak usah muter-muter. Nah ini nih kalau beriman tidak pakai lai. Kayak gini nih ceritanya. Bukan belai dia pakai King James Version KJP. Augusman, selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Augusman, kau tidurkah? Belum jadi moderator aku, host Kak. Coba aku bantu kasih naik, kasih turun. Aku pamit ya, udah jam 2. Pak Sugi. Iya, Bang Zaid, Pak Denny, Bang Filipus. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi Pak Ade. Warahmatullahi wabarakatuh. Belum bisa ya Bunda Rama? Udah aku. Yang paling bawah itu mengatur tamu belum kayaknya.
Coba ya. Geser naik ke scroll. Apa Pak Denny nggak diterima di komal-komal Kristen? Karena Pak Denny beda, maka dia lebih nyaman di komal Muslim. Anti LAI Pak Denny. Ya, beliau tidak pernah menghujat, beliau malah menasehati oten-oten yang menghujat. Ya Tidak pakai kata-kata. sebenarnya begitu sih. Kenapa? Jangan hanya Malaikat 3 ayat 10 saja yang selalu dibawa-bawa ke keyakinan sekarang, sementara kalian bukan orang Lewi, tapi maksain menggunakan itu. Tetapi yang jelas-jelas berlaku untuk semua suku, semua ras, semua manusia, kalian tolak pula. Betul itu, Bang, betul. Yang diperuntukkan bagi kaum Lewi, bagi suku Lewi, yaitu perpuluhan, para imamat yang bekerja, yang bertindak, yang mengurus khususnya tabernakel, kalian rampas dan kalian klaim itu adalah milik kalian. Boleh kalian terapkan. Giliran yang Padahal berlaku itu bagi khusus imam. untuk suku Lewi, imam-imam. Iyalah. Tapi yang berlaku untuk semua kalangan, semua manusia, semua suku, Sunat, tidak ada babi. batasan sukunya, ya. Itu kalian apa ya? Kalian Nggak skip berlaku gitu lagi loh. katanya. Dianggap sudah dihilangkan, kan lucu ini, aduh. Lucu ini. Arti akal-akalan ya, akal-akalan. Iya. Yang Untung yang di atas ini oten berakal. Kalau nggak oten berakal, ku semprot pula. makanya kita lebih apa ya, lebih berdamai maksudnya- aja Pak Denny. Kalau orang Kristen Alkitabiah kan sebenarnya mereka itu gimana ya? Ini bodoh-bodoh saya ya, ini bodoh-bodoh Ada yang saya. bertanya di bawah, Pak Denny sunat nggak? Ada yang bertanya, biar Pak Denny jawab sendiri. Pak Denny sunat nggak? Aku disunat waktu umur 13. Disunat ya teman-teman yang bertanya. Parjanto sunat. Jangan kau lagi mau suruh spill ya, nggak boleh. Kita percaya aja beliau. Dan oke? jangan bilang Kristus tidak berguna, itu kan kata Paulus bukan kata Kristus. Lucu lagi. Ya, Lu yang percaya penting Yesus itu gini apa loh. Paulus sih? Gini loh, Makanya kan sunat enggak. saya agak keberatan jika orang Islam menyerang orang-orang tidak bersunat dari kalangan Kristen dengan ayat itu, Kristus tidak berguna. Itu kan surat Paulus gitu loh. Harusnya Islam Kristen sepakat nggak make itu dalam debat. Tapi karena memang udah alot, ya semua make itu untuk keuntungan masing-masing. Kan itu bukan perkataan Yesus. Mana sih? Ya, Udah bisa belum sebenarnya Bunda Rama? Belum bang. sebenarnya Kita sapa dulu Lika Dani. Lika Dani, selamat malam. Assalamualaikum. Lika. Waalaikumsalam Bunda Rahma. Sorry, kepencet mungkin Bunda. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Apa sayang, kita udah dengar suaranya ya. Oke ya, kita turunkan ya. Gak apa-apa. Iya, makasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Host diturunkan adik kita ini. Apa lagi ya? Jadi Pak Denny itu tinggal selangkah lagi dia. Semoga ya, doaku itu semoga Pak Denny yang baik ini dapat hidayah dari Allah. iya. Aku itu kan disunat itu kan karena papiku itu kan Islam. Dan juga aku juga dengar katanya kalau disunat itu lebih legit gitu katanya. Oh, berarti Pak Denny Emang makanan lebih legit. Kue aja. Pak Denny, oh ayahnya Islam. Oh Islam, Iya. papinya ya, Pak ibunya? Denny ya. Papiku Islam ya. Oh, Ibunya? Masya Allah. Kristen. Jadi tapi ayahnya masuk Kristen. Enggak, masih Islam sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Oh. Tapi Pak Denny ikut mamah ya, Pak Denny ya. Iya. Makanya kenapa Pak Denny begini, ada darah Islam dalam tubuhnya ya. Jadi dia apa ya, enggak seperti mereka itu yang memang ganas ya, menghujat, ganas macam-macam lah kalau dia diskusi.
Pak Denny karena ada darah Islam yang di dalam tubuhnya ya. Bapaknya orang Islam, cuma dia ikut di mamahnya. Pantas bang, tuh kalau ada darah Islam ya. Semoga dapat hidayah lah Allah. Amin, amin. Bang Filipus Gorontalo di mana? Rahasia dong. Sia ya, yang Sia ya. Bang Zuhri, selamat malam. Bang Juhri, Bang Mutalipan. Bang Zuhri. Selamat pagi. Assalamualaikum. Kalau Islam. Bang Zuhri, Bang Mutalipan. Islam semua ini sepertinya sudah tertidur nih orang Islam. Iya. Mutalipan. Ada Tirul Kajuri. Zuhri baru Sena Panglima. minta Mute permintaan dulu maaf. si Juhri ini, Bang host. Juhri mute, noise. Sena Panglima Kristen Muslim. Sena, Kristen Muslim, Kak Sena. Kak Sena, Sena Panglima. Bunda belum tidur, Bunda. Apa udah mau diakhiri? Baru bangun, Bunda. Aku tadi ketiduran, Bunda Rama. Bunda tadi. Bunda ketiduran tadi. Tiduran sebentar, jatuh. Kalau mau diakhiri aja. Host, siapa tahu mau istirahat hostnya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Oh ye. Kau yang berjanji. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Sungguh aku. Kalau tahu begini akhirnya tak bercinta lagi. Aye. Sawer. Sawer. Mantap. Tak mau aku bermain. Pulang tahun kemarin Pak Denny. Kenapa? Pulang Pak Denny kemarin. Dedi Wiranda ini ada Oten ini Pak Denny, tapi Oten sehat ya. Nggak rame kalau nggak ada Oten sakit. Iya ya. Assalamualaikum Bang Hasan. Assalamualaikum. Paling kalau ada Oten yang Warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Hatinya itu damai ya, kalau kita orang Islam itu hati kita damai. Karena di dalam darah Pak Denny itu bapaknya kan Islam. Makanya begitu damai hatinya. Kayak kita orang Islam kan damai. Kena report akun Uni tadi Pak Hasan di sini akun gede. Oh, yang tadi. Sama Kristen 2 kena report. Esok Bunda Rahma di sini ada 2 orang OT 3 orang tadi. 4 tadi. Langsung naik semua Oten. Wow, seumur nggak kena. Padahal nggak ada Berarti Bunda di dinding. Berarti Bunda diskusi juga tadi kena report. Dari awal buka ferry jadi ada Oten 3. Ada Oten 3 jadi ya itulah. Nggak tahu. Oh, tak kata-katain. Dapat kalian akun kecil, kalian cecer akun gede. Banci kalian kata. Ujaran kebencian katanya. Aduh ya Allah. Makanya pakai akun ini lagi. Padahal nggak pernahnya. Saya sama teman Kristen tuh baik-baik aja semua, nggak ada sama
si Ted, banyak pendeta-pendeta teman, nggak pernah ini, nggak pernah ngujar kayak apa gitu kan. Misalkan mereka nggak mulai, kalau mulai ya Bunda kena benetnya. besok malam kamu udah teriak-teriak ke Ferry tadi itu, karena dapat langsung itu berdua, yang di atas satu, apa yang di pojok yang report pertama, yang waktu Bunda bilang ke Ferry, pas itu yang di bawah itu ada 3 orang. Itu nggak pernah ya itu, mana pernah udah kena report ujaran kebencian, nggak ada. Kak Delvi, selamat pagi. Assalamualaikum Kak Delvi. Kak Delvi, selamat pagi. Assalamualaikum. Delvi, selamat Kak Delvi. malam. Tidur apa gimana? Padahal baru minta naik loh. Komalnya Ferry Zaid ini terlalu rame. Kadang saya nunggu di bawah itu puluhan itu yang saya lihat 30, 20 menunggu meminta permintaan ngantri. Waduh, gak mungkin nih, saya nunggu pernah hampir setengah jam gak dinaikin. Kenapa? Karena banyak sekali yang sudah duluan. Pasti yang paling atas yang di Ini saya requestnya nggak sampai setengah menit langsung ke atas. Iya, karena kan udah tinggal 1000-an, 2000-an tadi. Iya. Coba kalau di atas 3000, waduh. Bukan Puluhan soal, itu yang bukan soal jumlah viewernya, tapi ketika sudah nyanyi itu berarti sudah kehabisan bahan, Bang. Udah nggak ada lagi bahan obrolan, nyanyilah gitu kan. Nah ini yang mau saya tanyakan sama Bang Denny nih. Berarti benar dong kata Filipus Christian lalu bahwa ya termasuk bukan cuma Filipus sih, banyak sih apologet muslim yang sudah mengatakan itu, bahwa satu-satunya Kristen di muka bumi ini yang menggunakan rasul atau istilah-istilah Islam dalam kitab sucinya ya cuman Kristen Nusantara. Bener kan? Karena KJV di sana kan nggak ada Allah, nggak ada rasul, nggak ada kan apostel, Nggak ada. Pokoknya yang jelas ya kan? Kisah yang para jelas- rasul kan kalau nggak salah the Acts. Ya, pokoknya yang jelas kalian harus tahu, kita orang-orang Kristen, pada khususnya Kristen Eropa dan Amerika, itu sudah tahu bahwa Allah itu Tuhannya Muslim dan kita menghargai itu. Gitu. Nah itu. Iya, makanya kalau Kristen Eropa tuh berkunjung ke Indonesia pas mau khotbah, ya pernah kan saya waktu di Merauke kan saya pernah menerjemahkan orang yang dari Papua Nugini kan. Papua Nugini kan Inggris Ya. Fiji mereka. Nah saya lebih lancar Inggris Fiji daripada American English. Karena saya prakteknya juga dulu 8 bulan di di Western Province ya, di kota Darwin. Itu praktek ya, vikaris ya, atau selepas ya, magang lah kalau bahasa umumnya, magang pendeta. Itu jadi saya lancar bahasa Inggrisnya di situ. Nah pas ada dari Australia, dari Papua Nugini, dari New Zealand datang ke Merauke itu untuk isi pelayanan, saya tuh biasanya yang terjemahkan, yang translate. Itu pas saya translate itu ada kata Allah, Rasul, ada itu, sorry, what do you say? What you talking about? Dia bilang, ya, translate. Kita bilang, cuma mau translate bahasamu saja. Apa yang kau bilang itu tadi? Dia heran dengan kata Rasul, kata Allah, kata Nabi, Nabi, Rasul, Alkitab. Pokoknya yang kayak bahasa-bahasa Arab tuh, karena ternyata ada beberapa dari misalnya dari 10 orang yang saya translate itu pendetanya, pastor-pastor dari sananya, itu dari 10 itu ada sekitar 6 atau 7 orang itu agak paham dengan bahasa Arab gitu loh. Mereka juga pernah belajar bahasa Arab sedikit-sedikit gitu loh. Maka mereka agak kayaknya kau salah
salah terjemahkan dia bilang. Loh, salah terjemahan. Ya sudah, saya ajarkan kau Alkitab kita. Saya tunjukkan nih yang saya baca nih coba lihat. Please reading, saya bilang coba kamu baca misalnya Lukas pasal sekian ayat sekian. Nah ini ada kata Allah, ada kata Rasul nih. Nah coba kau baca punyamu. Dibacalah punya dia. Saya baca punya saya. Nih kau lihat sendiri. Ada kan? Kemudian dia bilang, aduh Indonesian Bible Ministry kata, yang salah kata ini begini-begini. Bukan kau ternyata. Bukan translatornya yang salah. Kamu, kitabnya ternyata. Itu kata salah, enggak benar itu. Hai? Loh, kita udah pakai begini bertahun-tahun dari semenjak saya belum lahir. Kitab ini dipakai kok. Saya bilang begitu. Astaga. Dia ketawa lagi, geleng-geleng kepala ini. 6 dari 10 yang saya terjemahkan, yang saya translate, itu 6-nya itu geleng-geleng kepala. Dan hampir nggak percaya dengan saya. Dibilang saya nggak paham kata bahasa Inggris. Masa diterjemahkan menjadi kayak kata ustadz aja begitu. Kayak guru-guru Islam begitu. Like preaching of Islam. Dia bilang gitu. kayak pengkhotbah Islam saja yang kau translate kata. Enggak kok, ini loh. Saya tunjukkan kitabnya, geleng-geleng dia. Nah makanya kan Oten versi Nusantara ini adalah satu-satunya Oten di muka bumi yang menggunakan istilah-istilah Islam atau istilah-istilah Arab lah. Kalau nggak mau Islam ya minimal istilah-istilah Arab di dalam biblosnya, dalam kitab sucinya begitu. Dan itu hanya bisa diiyakan oleh orang-orang Kristen di luar sana. Ya seperti Bang Denny ini. Cobalah. Yang katak dalam tempurung ini, Kristen-Kristen katak dalam tempurung ini nggak bakal iya, nggak bakal yes. Oh ada Pak Denny rupanya. Pagi semua Pak Denny pagi. Nih Bang Lim. Selamat malam. Ya. Lim. Bang Alim. Pagi. Muslim apa Kristen Bang Alim? Bang Alim. Udah turunin kalau nggak ada suara. Tapi tahu nggak Pak Denny ya, tadi aku lagi di Komal kan Pak Denny. Ada orang Bali ngomel-ngomel loh, orang Hindu, Om Pelipos. Dia langsung ngomel-ngomel, kenapa kok Tuhan saya ada di kitab kamu? Oh itu lagi. Yang sang yang nyolong lagi. Iya. Parah. Ya bersyukurlah dia ada di kitab nama Tuhannya. Kenapa tapi jadi itu kan begal Ambil namanya. positifnya saja lah. Tapi itu kan artinya ngebegal itu namanya. Oh, Iya kan begal kan nggak ada yang terluka sih. Tuhan yang lain kan. Nah, jadi artinya dia ngintip. Soalnya kitab ini sebenarnya privat sebenarnya untuk yang membaca kan, bukan untuk umum. Nah, orang Hindunya ngintip. Ya kalau dia nggak ngintip dia nggak tahu kalau punya dia dicuri. Ya salah dia lah, kenapa ngintip? Jadi dia salah juga dia kan. Salah dia. Salah Bagaimana nggak ngintip? Yang Kan dicuri ada punya sekolah. dia. Bukan kepo. Kan kita ini ada kampus, ada kuliah perbandingan agama. Pastilah kita ngelihat. Jadi yang pengen tahu ya tetap ini pengen belajar kan. Dalam Biblos Alkitab bahasa kami, bahasa daerah saya, daerah mamak saya kan suku lain, bapak saya juga suku lain. Itu dalam bahasa suku mamak saya juga menggunakan kata Isa. Lucu kan? Terjemahannya gitu, dari LAI ke terjemahan. Tapi bukan versi LAI itu. Cuman diterjemahkan katanya dari LAI. Versi daerah gitu. Iya, versi daerah. Daerah mamaku. Kalau di Bibel saya itu bahasa Batak itu, bahasa Batak. Yesus. Di Batak. Di Batak ya. Di Batak nanti komplain itu agama Batak. Ya, biarin aja. Saya baru mudeng saya, baru melek saya. Ternyata ada mertuanya Yakub di sini. Oh iya saya. Jadi kalau secara adat Batak itu
Jadi Yakub Israel itu harus hormat kepada Laban itu. Iya kan, si Laban. Iya. Si Laban, si Yakub, ya kan? Si Ishak. Aduh. Jadi kalau menurut saya sebagai mertua Yakub ya, Yakub ini kalangan Yakub membuat gara-gara nih, buat agama nggak jelas. Ngeri-ngeri juga ya marga Batak ya. Si Marasa Besi, ya kan? Mana ada Marasa Besi? Apa itu? Apa? Sibuya ada, Sinaga. Sinaga. Kemudian ada apa itu yang kalau yang dari timur Marasa Besi kan begitu. Kemudian yang satunya Sarisi. Ada juga Sinaga, apalagi itu farm-farmnya itu keras-keras begitu, kuat-kuat gitu loh. Kalau saya ular sawah malah. Ular sawah. Kalau saya marga saya ular sawah. Horor nggak? Kalau kami di Minang itu, Minang, Batak itu punya marga semua. Ada nama-namanya. Kalau Bunda kan kayak Bunda, Bang Sondi, Bang Wiro, semua lah. Itu satu suku, kita satu marga. Kalau di Minang itu namanya suku, bukan marga. Tapi Minangkabau itu kenapa tuh banyak pakai nama-nama Yahudi itu? Yang mana? Ilyas. Ilyas. Karena Ilyas tuh. Ilyas itu nabi dalam Islam, Nabi Ilyas. Itu nabi dalam Ilyasa. Ilyasa itu kan nabi Rasul kami juga dalam Islam. Apa contohnya Pak Laban? Ntar ku cari dulu nama-nama. Sebenarnya farmnya orang Batak dengan farmnya suku mamak saya itu kompak, harusnya berjodoh gitu loh. Kalau Batak itu si, kalau di mamakku mo gitu loh ya. Contoh Silaban. Kalau di kami Mokodongan. Kalau mereka Sinaga, kita Mokodon Seo, mo ya begitu. Begitu kita bilang mo kentut, silakan, kan cocok. Silakan. Cocok kan? Kalau kita bilang mau kentut, ya kan? Iya. Silakan. Bukan nama Yahudi, nama-nama Barat itu ya. Nama Arab justru. Mereka orang-orang Minang itu paling banyak nama-nama Arab. Fauzana lah. Bukan, ada sejarahnya. Jadi dulu kan ada pemberontakan di situ. Sejarahnya coba Pak Laban cerita. Jadi sejarahnya pemberontakan yang di situ agar ya tidak terkesan dia dari situ, ya dibuatlah nama agak lain lah. Siapa itu? Ceritalah. Udah 60 tahun pula ya usia Bunda belum ada. Ada nih dari berita mana ini, CNN ini saya baca ini sekarang. Apa tuh? Valdo Maldini, Vidi Aldiano, Jeffrey Nicole, Nikita Willy. Nah, kan orang-orang barat semua ini. Indo. Itu peranakan semua itu, Bang. Iya. Enggak, itu memang, tetapi mereka itu lahirnya besarnya dari mak-maknya itu bukan di Minang. Udah campur, malah kawin dengan orang luar juga. Kalau yang asli itu jarang, yang ini kebanyakan nama-nama Islam.
Cuman kalau pengaruh Hinduisme itu ada di Minangkabau karena terkait juga dengan Raja Mulawarman Aditya Warman dulu ke Pagaruyung. Kerajaan, salah satu kerajaan yang ada di Minangkabau. Itu pengaruh Hinduisme itu Kalau ada. nama adekku itu nama saudaraku setiga bersaudara kan. Nama adekku itu Usman, Ismail. Siapa ngorok? Siapa Bukan saya. Pak Laban ngorok, barusan bicara ngorok Aduh, mana saya? Siapa? Masih segar ini sampai jam 6 pagi. Ferry. Enggak. Ferry itu ngantuk Bukan. dia capek. Enggak, aku lagi ngerokok. Siapa ya? Enggak ada yang ngorok. Kalau nama Yesus dari mana tuh Bunda Rahma? Yesus itu dari Yunani namanya. Nah, kalau Ibrani, bahasa Ibrani Yesus. Ada Arab. Bahasa Arab. Yunani Yesus. Yesus masuk ke Indonesia Yesus. Namanya banyak kalau Yesus. Siapa yang ngorok berarti? Jangan-jangan di kamar sebelah rumahku, kamar sebelah kamarku ini ngorok. Kamar sebelah siapa? Bapak. Enggak ada yang ngorok. Enggak, siapa? Oh Pak D, Pak D ini mute. Pak Pak Denny mute. Dulu Ini Pak Denny. Pak Denny. Oh, Pak Jangan Denny. istrinya Pak Hasan di sampingnya, coba tengok Pak Hasan. Ingat nggak Pak Denny dulu waktu kita sampai apa? Oh tidak ada istri, oh kasih nah. Ini di belakang, Sampai- di ruangan khusus. Di ruangan Ingat nggak Pak Denny khususku. dulu waktu kita ini sampai pagi waktu ini Inkomal inspirasi dari awal dulu kan sering ketiduran Pak Denny sering ngobrol. Iya, ketiduran. Ingat ya? Biasa aja. Aduh, pas itu tinggal Sarbili, izin Bun. Sarbili, Kereste Muslim. Sarbili. Syarbili, Muslim Kristen. Nggak mau Coba ngomong dengar. dia. Ada kan ngorok? Syarmila, oh Syarmila. Bentar. itu Bunda Rama itu Ustadz Filipus kemarin di room Bunda juga gitu. Beliau terlalu dekat itu dengan ininya, ensennya. Coba Jadi mute, kayak- Ustadz coba mute. Ustadz Filipus. Ada kan? Nggak ada. Di saya. Roh Kudus tuh di belakang Bunda Rahma, Puyeng. Bang Laban tuh Roh Kudusnya. Aku mute ya, aku mute. Tuh nggak ada kan? Berarti Nggak ada. ya di belakang Bunda Rahma ada Roh Kudus. Ada besarilah. Tidak ada. Nggak ada. Nggak ada, iya Bunda Rahma di belakangnya ada Roh Kudus. Suara misteri di Bunda Rahma. Bisa denger sih, coba. Cuma suara Bang Andi di belakang Kang Ferry itu. Iya, tahu aja Bang Hasan. Tahu lah. Ini bukan Bani Taping kaleng-kaleng coy. Bang Handi lagi diskusi sebelah nggak mungkin tidur. Ya, di Sampai- tempat jadi. Sampai subuh itu. Izin boleh bertanya ke Bang Denny nih. Ke Bang Laban aja Bang Laban. Masalah ini soundcard. Apa itu? Itu Pak Hasan nanya tuh Bang Laban. Enggak, Kenapa Mas Kristen muka- katanya. Belum, bentar, belum nyampe ke sana nanti.
Saya mau ke Bang Denny dulu nih. Bang Denny monitor. Bang Denny kejauhan, dia di Belanda, susah tuh. Ada tuh, mendengarkan. Dunia makin dekat dengan teknologi kok. Bang Denny, kalau misalkan ini diundang melakukan pelayanan di Indonesia, kira-kira peluang itu ada dan bersedia nggak menerima? Maksudnya gimana? Maksudnya suaranya terlalu banyak bass, jadi aku kurang begitu bisa mengerti. Cek 1, 2, 3, gimana? Cukup? Cukup. Ini saya tidak pakai sound card nih, langsung pakai headset. Ini bagus sekarang, bagus. Oke. Bang Denny, kalau misalnya ada undangan untuk pelayanan di Indonesia nih, apakah bersedia menerima undangannya atau gimana? Iya, saya bersedia ikut menerima undangan itu, tetapi skemanya dan segala macam yang ngatur saya nggak bisa diatur sama siapapun. Iya, cuma pertanyaan saya nanti kan terkaitnya nggak bisa begini, Bang. didoktrin. Saya nggak bisa didoktrin. Terkaitnya gini, Bang. Kalau di Indonesia ini kan seperti tadi itu cerita Bang Filipus bahwa OTEN Indonesia atau Nusantara ini yang berbeda dari yang lainnya di seluruh dunia. Nah, ketika Bang Denny melakukan pelayanan di Indonesia, katakanlah ketika menyebut nama Tuhan, kalau misalnya di Bang Denny di negeri Belanda sana kan di Eropa itu tidak memakai nama Allah gitu ya. Apakah di Indonesia menggunakan istilah Bang Denny sendiri atau mengikuti istilah yang di Indonesia gitu, Bang? Enggak dong, ikuti istilah yang ada tertulis dari original teks. Saya bukannya menuruti perkataan saya sendiri, tetapi saya menuruti apa yang tertulis di original teksnya. Itu lebih penting. Berarti kalau Bang Denny pelayanan di Indonesia tidak akan ada kalimat Allah, Nabi, Rasul, Kitab, tidak ada ya? Enggak. Nih, pikir-pikir nih para pengundang dari Indonesia ini mungkin nanti hilanglah sudah kata Allah kita ini kalau ada Bang Denny di Indonesia. Iya. Tapi belum pernah ya ada undangan seperti itu. Belum. Tapi memang seharusnya saya ini kan cuma orang kecil, maksudnya bukan pemuka agama saya sendiri nggak punya guru, manusia guru, saya nggak punya guru. Saya semua belajar dari Alkitab itu sendiri. Jadi saya betul-betul Alkitabiah. Yang saya lakukan itu sesuai dengan yang tertulis di Alkitab. Kalau di luar itu, walaupun itu paus atau siapapun, imam siapapun atau pendeta, kalau dia apa yang dia katakan dan dia lakukan itu bertentangan dengan apa yang tertulis dengan Alkitab, ya saya tentang. Saya pernah menegur pemuka agama kok. Tapi secara pribadi saya tegur dia karena dia memaafkan dia waktu saya kebaktian masuk ke gerejanya dia tuh, saya lihat dia itu mengampuni dosa umat, Terus setelah itu misa selesai, saya datangi dia. Bapak, apakah Bapak sudah suci? Bapak kok mengampuni dosa manusia? Tidak, nggak boleh ya sebenarnya begitu. Saya bilang gitu. Terus dia cuma nunduk aja dia. Berarti dia mengatakan itu atas nama pribadinya yang mengampuni ya, bukan Bapak yang di surga ya. Ya Bapak melalui dia boleh, tapi dia sendiri harus bersih. Dia sendiri harus kudus, dia harus suci untuk bisa mengampuni dosa orang lain. Jadi dia sendiri harus bersih dulu. Bagaimana orang kotor membersihkan orang bersih? Bagaimana mungkin orang kotor membersihkan orang kotor? Bagaimana mungkin menggunakan sapu kotor untuk membersihkan lantai gitu, Bang ya? Iya, betul. Itu yang aku tegur itu waktu itu pernah di Belanda sini kok, di Belanda aku datang ke pemuka agama itu, aku tanyakan dia, Papa, saya lihat kamu tadi mengampuni orang-orang, apakah Anda sendiri sudah suci? Dia bilang enggak. Nah, kalau gitu Anda tidak berhak untuk melakukan itu gitu. Loh, bukan terbalik itu Pak Denny.
Kenapa? Terbalik itu saya rasa. Ya, kita mungkin beda pendapat, tapi itu pendapat saya itu. Kita Artinya saling jika menghargai. orang mengampuni, dia kan berusaha membersihkan dirinya. Kan begitu tuh. Ya juga, tetapi itu dalam arti kamu mengampuni dosa bagaimana? Karena gini, prinsipnya itu gini loh. Semacam Yesus itu bisa mengampuni dosa dunia. Karena apa? Yesus sendiri sudah suci, maka dia bisa mensucikan dunia. Seperti itu. Gitu. Turun ke bawah juga begitu. Kalau kamu ingin mengampuni dosa, dalam arti itu bukan dosa terhadap dirimu loh ya. Ini kita tidak berkata tentang dosa terhadap dirimu sendiri, bukan. Ini dosa pada umumnya. Jadi betul-betul dibersihkan dari segala dosa, dari semua dosa. Nah kalau kamu mau membersihkan seseorang dari segala dosa, kamu sendiri harus bebas dari dosa dulu. Gitu. Seperti Tuhan Yesus mau membersihkan dosa dunia. Dia sendiri harus bersih dulu, baru dia bisa membersihkan dosa dunia. Maka Yesus mampu karena Yesus tidak pernah berdosa. Gitu. Yang kamu maksud itu membersihkan diri sendiri dari dosa itu ada ayat yang berkata kalau kamu mengampuni dosa orang lain kamu akan diampuni. Itu ada yang dimaksud itu adalah dosa yang diperbuat orang lain terhadap dirimu. Gitu. Beda konteks. Gitu loh. Berarti yang diampuni pendeta yang mengampuni dosa ini dosa terhadap siapa itu? Iya, dosa secara keseluruhan. Kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Jadi dosa maling, dosa maksiat, dosa dusta, semua itu dihilangkan dalam satu detik itu. Bisa. Memang bisa. Itu ada ayatnya. Itu yang dimaksud. Jadi bukan dosa orang itu terhadap pastor itu bukan, tapi segala dosa. Kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Kalau saya nggak percaya itu. Yang saya percaya adalah ditutupi dosanya. Dosa itu kan tetap ada, tapi ditutupi. Ya, tidak apa-apa. Kalau memang kamu punya pengertian seperti itu, saya hargai. Yang penting itu saya sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengampunan dosa. Ada dua pengampunan dosa. Pengampunan dosa atas dosa yang mereka perbuat terhadap dirimu, dan pengampunan dosa secara global. Secara keseluruhan, ada dua. Itu yang memerintahkan cucu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus bilang kalau dosamu, minta kepada Petrus kan, kalau dosa orang itu kamu ampuni, maka orang itu akan diampuni. Bila kamu bilang dosa atau orang itu tetap ada, maka orang itu akan tetap ada dosanya. Itu ayatnya itu di situ. Itu yang dimaksud ayat itu adalah tentang ayat tentang segala macam dosa, segala macam dosa kecuali dosa menghujat Roh Kudus. Itu karena dosa menghujat Roh Kudus. Itu Pak Denny cara menghujat Roh Kudus itu seperti apa itu contohnya? Cara menghujat Roh Kudus itu melecehkan atau meremehkan atau menghina. Jadi ingat, melecehkan, meremehkan, menghina. Sebagai contoh, kamu sudah tahu, kamu sudah memahami bahwa menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni lagi, kamu masih bisa teriak-teriak Roh Kudus gitu, nggak boleh. Itu kamu udah kena itu. Kayaknya sepele memang, kayaknya sepele ngomong maksudnya Roh Kudus tapi dipelencengkan ke ranah Roh Kudus, itu udah menghujat itu. Kalau menurut saya nggak seperti itu Pak Denny. Menghujat Roh Kudus itu pikiran, perkataan dan perbuatan tidak selaras. Itu yang menghujat Roh Kudus. Roh Kudus itu kan artinya diasingkan atau disucikan atau dipisahkan. Nah, ada proses, itu kan proses. Nah, proses ini datangnya dari mana? Iya, Bang, dari kecerdasan. Kita buka KBBI dulu. Coba kita buka KBBI. Kita khusus membahas topik hujat. Sebentar ya, tak cariin dulu. Aku tak cari KBBI ya, sebentar ya. Apa yang dimaksud dengan hujat menurut KBBI? KBBI atau juga blasphemy ya. Blasphemy bahasa Inggrisnya. Nih dengarkan ya. Hujat itu caci atau cela atau fitnah, itu KBBI. Sekarang aku cari di bahasa Inggrisnya, sebentar ya.
blasphemy. Jadi kamu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kata hujat dulu itu. Kalau kita udah mengerti apa yang dimaksud Iya, kata hujat, masalahnya Roh Kudusnya nggak ada di kamus. enggak bukan kita dari penghujatan dulu. Jadi menghujat Roh Kudus berarti menghujat Roh Kudus atau Roh Suci. Roh Suci adalah Roh Tuhan. Menghujat Roh Tuhan itu berarti mencela atau mencaci maki Roh Tuhan atau memfitnah Roh Tuhan. Itu. Sebentar ya. Jadi ini aku sekarang dari bahasa Inggrisnya aku cari ke bahasa, aku translate ke bahasa Indonesia arti daripada kata penghujatan itu sendiri. Jadi kita harus mengerti dulu sebelum kita masuk ke ranah perbuatan atau kata-kata atau tindakan. Kita harus mengerti dulu apa arti daripada kata menghujat itu sendiri. Ini ya, tindakan atau pelanggaran berbicara tidak senonoh tentang Tuhan atau hal-hal suci. Dalam hal ini adalah Roh Tuhan atau Roh Suci atau Roh Kudus. Pembicaraan yang tidak senonoh. Jadi pembicaraan yang tidak senonoh. Jadi kata-kata yang tidak senonoh. Sebagai contoh, Roh Kudus itu kan Roh Suci. Roh Suci itu kan rohnya Tuhan. Kalau kita Roh Tuhan kita tidak senonoh, kita fitnah menjadi Roh Kudus. Itu suatu penghinaan bagi Roh Suci Tuhan. Itu yang disebut penghujatan. Jadi penghujatan ada jadi pelanggaran berbicara secara tidak senonoh itu. Itu kamu harus mengerti dulu gitu. Silakan dilanjut. Ya kalau memang pikirannya seperti itu, berarti selaras. Tidak ada yang didustai di situ. Misalnya seseorang ya yang dianggap itu Roh Kudus di pikirannya, Roh Kudus itu Roh Kudus, ya diucapkan Roh Kudus, ya selaras. Nggak ada yang dihujat di situ. Ya, itu kan pikiran dia. Enggak, memang pikiran dia. Tapi kalau dia memahami bahwa Roh Suci itu adalah Roh Tuhan, masa diganti sama Roh Kudus, itu kan namanya kan itu menghina keagungan, kesucian daripada kata-kata Roh Kudus, dijadikan Roh Kudus. Jadi keagungan dari kata Roh Suci itu dipelencengkan untuk menghina, merendahkan. Itu tidak baik. Itu sudah suatu penghujatan itu kalau bagi saya gitu. Jadi artinya apa yang dipahami itulah yang diucapkan, itulah yang terjadi. Iya, ya kalau memang pemahamannya seperti itu, ya itu. Iya, makanya kalau kau pikirkan aja, kalau kamu sudah dewasa, kamu harus mengerti Roh Suci itu rohnya Tuhan. Masa rohnya Tuhan kamu bilang kudis? Roh Tuhan masa Roh Kudus kan nggak lucu kan, kamu kan nggak pantas kamu berkata seperti itu tentang Roh Tuhan, nggak boleh gitu, itu penghujatan namanya gitu. Kalau bagi saya itu suatu penghujatan, tapi kalau bagi orang lain aku nggak tahu, tapi kalau bagi saya tahu pasti itu ada suatu penghujatan atas kesucian Tuhan, atas kesucian Roh Tuhan. Artinya kan tergantung. Kudus itu kan sesuatu yang kotor. Kudus itu kan borok, sesuatu yang kotor. Masa sesuatu yang kotor kita sama akan kepada sesuatu yang suci? Ayo gitu loh. Ya begini Pak Denny, contohnya ya ketika Yesus digantung di kayu salib, maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah orang yang berbuat itu, ya secara kecerdasannya itu normal mereka melakukan eksekusi seperti itu. Ya karena memang mereka tidak tahu. Jadi kuncinya adalah pengetahuan dari si subjeknya. Selaras nggak dengan tindakannya? Gitu dia. Iya setuju. Saya setuju dengan apa kata Anda. Kalau dia tidak tahu bahwa itu adalah suatu hujatan, itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau dia sudah sadar, ya Anda betul. Anda nggak salah kok. Anda saya benarkan. Cuma kuncinya di pengetahuan ya. Kalau dia tahu itu apa arti daripada Roh Suci itu sendiri atau Roh Kudus itu artinya apa, dan dia masih melanggarnya, itu dia kena. Tetapi kalau dia tidak tahu, tidak sengaja, nggak apa-apa. Nah iya itu yang saya maksud Pak. Iya itu. Iya betul. Makanya saya benarkan Anda. Iya betul. Gitu. Iya, izin Pak Denny. Bang Diam, Kak De Audrey. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Kak Diamond, Kak De Audrey, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
De Audrey, selamat pagi, Assalamualaikum. Kak Dei. Oh, udah tidur. Ya gimana Bang Diamond, ada yang mau disampaikan Bang Diamond? Bang Diamond Ini, kecil Bang. suaranya. Iya. Halo, Bang. Waalaikumsalam Bang. Iya. Sebenarnya ini aku lebih mau tanya ke yang umat Kristen, Bang. Itu teman Kristen ada Pak Denny Ah. sama Bang Laban tuh. Kita sebagai yang umat Islam itu masih penasaran dengan konsep Trinitas, Bang. Jangankan saudara Islam penasaran, Kristen aja penasaran. Serius, Bang? Iya, betul. Itu perdebatan di internal Kristen loh sampai sekarang. Loh. Terus maksudnya kita bertanya kepada yang umat Kristen ini, Bang. Konsep Trinitas itu kita yang sebagai Muslim ini tanya gitu loh, Bang. Terus Abang menjelaskan kepada kita maksud dari Trinitas itu gimana, Bang? Saya bisa menjelaskan. Ya. Trinitas itu adalah suatu konsep di mana menceritakan atau mengisahkan tentang ketuhanan Kristen. Itu Trinitas, kita harus tahu Trinitas itu adalah 3 adalah 1. Jadi kalau manusia berpikir atau berlogika, 3 adalah 3, 2 adalah 2, 1 adalah 1. Tetapi kalau Tuhan tidak seperti itu. Ketuhanan kita itu 3 adalah 1. Yang disebut 3 itu sebenarnya satu kesatuan. Nah, Trinitas itu sendiri itu terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Yesus itu juga Roh Kudus itu juga Tuhan. Seakan-akan memang 3 Tuhan, tetapi itu bukan 3 Tuhan, itu disebut 1 Tuhan. Karena ada ayat yang mengatakan ketiganya adalah 1. Nah, ketiganya ini adalah saksi-saksi yang ada di surga. Kita sebut saksi, jadi bukan pribadi tetapi saksi. 3 saksi, 1 hakikat. Jadi 3 saksi yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu tidak disebut 3 Tuhan, walaupun kalau kita bongkar satu persatu, Bapa Tuhan, Putra Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Tetapi Tuhan bilang ketiganya adalah 1. Gitu. Jadi kita tidak menyebut 3 Tuhan tetapi 1 Tuhan. Itu iman kita seperti itu. Dan dari mana datangnya Trinitas itu? Trinitas itu datangnya dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang menyebutkan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu. Itu pada saat dia berkata demikian. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, pada saat Tuhan Yesus menyebut baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah yang kita sebut sebagai Trinitas atau Tritunggal. Nah, itu cuma simpel disebutkan oleh Tuhan Yesus tentang ketiga saksi tersebut. Nah, itu dijelaskan kembali tentang Trinitas itu sendiri, dijelaskan kembali di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Di situ dijelaskan bahwa ada 3 saksi yang ada di surga, yaitu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Bukan ketiganya dalam 1 atau ketiganya menjadi 1. Ingat kata-kataku, ketiganya adalah 1 atau 3 adalah 1. Itu rumus itu memang datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi memang ini sulit untuk dimengerti, tapi seperti itulah adanya yang tertulis di Alkitab Suci Kristen. Itu demikian, silakan. Nah, itu dari versi Pak Denny. Nah, saya berbeda lagi. Saya juga Trinitas. Jadi Jadi narasi Pak Denny tadi di awal ya, 3 dalam 1 itu ya, itu betul. Itu pasti sama semua. Nah, ketika dijelaskan, nah ini karena berbeda-beda. 3 dalam 1 itu maksudnya apa? 3 dalam 1 Tuhan. Dalam 1 Tuhan itu ada 3 aspek. Itu yang disebut Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, dari mana ini? Kenapa ada istilah Bapa, Anak, Roh Kudus? Nah, penggagas pertama Trinitas adalah Theophilus.
Nah, apa yang dilihat di sini di tiga aspek ini dalam satu Tuhan itu ya, satu Tuhan ya, ada tiga aspek. Jadi melihat dalam satu Tuhan itu ada firman, kecerdasan ya. Yang selanjutnya ini dijelaskan oleh Tertullianus. Nah, firman itu adalah kecerdasan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada kecerdasan ilahi, ilmu pengetahuan, sang ilmu. Nah, dari kecerdasan ini muncul perkataan. Nah, dalam kitab Kejadian awal itu, misalnya perkataan untuk menciptakan langit dan bumi, jadilah. Nah itu, jadilah. Kemudian satu lagi, dari pikiran, dari kecerdasan keluar perkataan. Nah terus terjadilah. Itulah tiga aspek yang selalu ada setiap saat dalam satu waktu. Setiap waktu ketiga aspek ini terjadi. Dan ini juga ya, secara mikrokosmos terjadi pada setiap diri manusia. Maksudnya begini, setiap manusia punya pikiran. Dalam satu waktu, sambil berpikir, itu pikiran kita itu ada loh, untayan kalimat, kata-kata terucap atau tidak. Sambil juga kita berbuat. Nah, artinya manusia juga itu trinitas. Berpikir, berkata-kata, dan berbuat. Nah, inilah yang kemudian diurutkan dengan sebutan Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa, Anak. Kenapa anak? Karena anak itu keluar dari Bapa. Apa yang keluar dari Bapa? Apa yang keluar dari Bapa? Bapa itu kan kecerdasan. Apa yang keluar dari kecerdasan adalah perkataan. Perkataan itu untuk apa? Untuk bertindak atau ditindaklanjuti dalam perbuatan kepada kebijaksanaan, kebaikan. Artinya apa? Secara manusia ya, apa yang ada di sekitar kita ini ya, supaya lebih baik adanya. Nah, begitu caranya. Bang Laban. Berbeda kan? Tapi kalau Trinitas itu sendiri, apakah dibawa oleh Yesus atau oleh Theophilus sih? Yang tadi Bang Laban. Nah, siapa kalau ditanya role model ya? Role model siapa yang, ini secara mikrokosmos ya, secara manusia, siapa yang benar-benar berpikir, berkata-kata, dan bertindak layaknya seperti Tuhan yang satu itu, ialah Yesus. Makanya Yesus berkata, firman yang ku terima, katanya kan, kecerdasan yang ada padaku itu telah ku sampaikan. Disampaikan dalam apa? Perbuatan. Seperti yang disampaikannya kepada Filipus ketika Filipus bertanya, mana Bapa itu, mana Bapa itu, katanya. Begitu. Kalau Yesus cerdas, dia tidak berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku lakukan, itulah yang diperintahkan oleh Bapa. Kemudian kalau Yesus cerdas, dia berkata, hanya Bapa yang tahu hari kiamat. Anak tidak tahu. Oke? Iya, karena yang memberitahu itu kan kecerdasan. Perkataan itu, ya, jangan salah dulu ya. Jadi di Trinitas itu, Trinitas konsep awal, Yesus tidak masuk di situ, nggak ada masuk Yesus di situ. Jadi jangan disamakan bahwa Allah itu, ya, Yesus menjadi Roh Kudus, nggak seperti itu. Itu konsep awal nggak seperti itu. Jadi kalau Trinitas itu sebenarnya kebijaksanaan. Nggak ada orang di situ, nggak ada oknum. Itu kebijaksanaan. Kalau ke Yesus, Bang, di Bibelmu itu bertolak belakang dengan apa yang sampaikan. Tunggu dulu, anak. Di dalam Bibelmu tertulis, perempuan, kepala laki-laki, kepala perempuan adalah laki-laki. Kepala laki-laki adalah Yesus, kepala Yesus adalah Bapa. Jadi yang di atas itu adalah Bapa. Saya mengatakan tadi Bapa itu kecerdasan. Dari kecerdasan keluar perkataan. Dari kecerdasan perkataan terjadilah kebijaksanaan. Itu sejalan. Jadi kamu memaknai Yesus ini apa? Nah, bagaimana dengan Yesus?
Dia yang mencontohkan begini loh berpikir, begini loh berkata-kata, begini loh bertindak. Sampai ya tindakan yang paling sakit sekalipun dia tunjukkan. Dalam keadaan tersakiti sekalipun dia tunjukkan itu pikiran itu. Bang Laban, kamu tidak menuhankan Yesus kan? Tidak. Ya sudah. Jadi keberatan saudara-saudara Muslim ini kan di situ dia. Di Matius itu tulisannya begini bunyinya. Ketika Yesus disematkan kepada manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah, difirmankan oleh Allah, disampaikan kepada Yesus, dan Yesus meneruskannya kepada umatnya. Dan kalau umatnya ini melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus, ya dia akan mendapat hidup. Oke. Gini Bang. Bentar. Jadi begitulah kami di kekristenan. Berbeda kan dengan Pak Denny? Masa begitu? Berbeda-beda kami pendapatnya. Menuhankan Yesus, Bang. Anda aja yang beda ini. Gini, sorry maaf. Definisi Tuhan itu sendiri seperti apa? Definisi Tuhan. Ini siapa yang ngomong ini? Diamond kah? Oh iya, Siapa yang ngomong? Iya, Diamond. Menurut kita sendiri, definisi Tuhan itu kan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya tergantung konteksnya siapa yang mengatakan. Nah kalau secara umum Tuhan, ya kalau ditelusuri ya secara bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Lord, Dulu Tuhan. Diamond ini Kristen Muslim, Bang. Muslim. Lanjut. Gini, saya mau nanya, gini ya, definisi Tuhan itu sendiri seperti gimana menurut orang Muslim, orang Kristen ya? Nah jadi kalau dia Laban ini Kristen tapi tidak menuhankan Yesus katanya, Bang. Oke. Menurut kita sendiri yang di Muslim, definisi Tuhan itu kan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bener nggak menurut Muslim? Menurut Kristen pun juga gitu nggak? Enggak, kalau Kristen definisi Tuhan itu adalah dia adalah Sang Maha Pencipta. Dia di atas segala-galanya. Tapi dia diperanakkan nggak? Maha Kuasa. Tidak ada definisi Tuhan yang diperanak dan tidak diperanakkan tuh tidak beranak ada di dalam kekristenan. Tuhan tidak pernah beranak. Tapi ada Bunda Maria loh ya. Dia Bunda Maria bukan Tuhan. Dia beranak. Terus tapi dia bukan Tuhan. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus. Menuhankan nggak menurut umat Kristiani? Yesus itu memang Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ada nggak Tuhan yang menjelma sebagai manusia? Ada. Yesus. Siapa? Yesus. Konyol kan? Udah dijawab. Konyol nggak? Itu yang ada. Padahal gini, maaf, gini. Tuhan pun bisa menjelma sebagai katakanlah selamat atau siapa kan gitu. Gak harus Yesus kan? Enggak harus Yesus. Yang mengharuskan siapa? Karena tercatat di Alkitab seperti itu. Itu menurut kitab Injil kan. Penyempurna. Iya. Kamu kan tanya sama orang Kristen. Dahulu siapa? Gini loh. Tak kasih tahu ya. Oke. Kamu nggak bisa memaksakan situasi sesuai dengan kehendakmu atau sesuai dengan kepercayaanmu. Bukan kamu sedang bertanya dengan dulu yang dipotong. Oke. Kamu sedang bertanya kepada saya yang seorang Kristen. Sedangkan saya itu semua berdasarkan Alkitab, secara Alkitabiah. Makanya semua yang kamu tanyakan, saya referensikan kembali ke Alkitab saya. Karena Anda bertanya kepada seorang Kristen dan kekristenan. Gitu. Yes. Pakai Bible aja deh, jangan pakai Alkitabiah lagi. Iya. Dek Mila, Alkitab itu juga benar karena kalau Dek Mila buka KBBI silakan baca buka KBBI. Terus yang benar yang perjanjian lama atau yang baru, Bang? Sinonimnya Al-Quran. Enggak. Yang benar itu yang lama atau yang baru? Kalau kita menuju bahasa Indonesia, Alkitab itu kita cek di KBBI apa arti daripada Alkitab itu sendiri. Saya bisa buka kamera. Berarti Alkitab udah masuk KBBI ya?
Masuk. Aku udah Oke. cek soalnya. Aku udah cek di KBBI. Iya, berarti kan padahal KBBI sebelum Alkitab turun, KBBI baru ada loh ya. Iya, pokoknya kita kan orang Indonesia. Iyalah, Orang Indonesia pasti, kita ya. merujuk kepada Terus yang dipakai KBBI. itu perjanjian lama atau yang baru nih? Dua-duanya. Dua-duanya. Lama dan Oke, perjanjian oke. baru. Terus gimana? Ya enggak apa-apa. Jadi itu patokan kita karena saya Kristen. Jadi saya kalau berbicara itu selalu berpatokan kepada Alkitab suci Kristen atau supaya nggak menimbulkan keributan, aku bilang aja Bible. Aku selalu merujuk kepada Bible gitu. Oke. Terus gimana? Ya makanya kalau Anda bertanya sebagai contoh Tuhan diperanakkan dan tidak diperanakkan apa enggak, itu ya kita jadi beda versi saya. Tuhan memiliki anak, bahkan banyak anaknya. Kita ini Itu manusia berarti dianggap diperanakkan, anak-anak Tuhan. Bang. Bukan diperanakkan, dia kan memang punya, dia tidak beranak, Tuhan tidak beranak. Terus Tuhan mempunyai anak dan tapi beranak abang itu sendiri beda. kan bilang anaknya banyak. Itu diperanakkan nggak? Enggak diperanakkan, itu anak. Diangkat menjadi anak. Dianggap menjadi anak. Kenapa cuma Nabi Isa? Iya, disebut Yesus disebut lah. anak. Yesus itu kayak saya ya. Saya juga anak Tuhan, Yesus juga anak Tuhan. Bedanya saya sama Kenapa nggak Yesus. abang sendiri yang Yesus dipakai? Yesus itu anak tunggal Tuhan gitu. Berarti cuma satu anak Tuhan. Iya, anak tunggal Tuhan itu Yesus. Berarti kan Anak cuma satu Tuhan anak itu Tuhan. termasuk saya. Enggak gini loh. Anak Kamu harus tunggal itu kan bedakan. berarti satu, Bang. Iya, satu-satunya anak tunggal Tuhan itu Yesus. Tapi kalau anak Tuhan beda lagi. Berarti anak Tuhan itu seperti istrinya saya. banyak. Tidak dijelaskan, itu tidak secara harafiah yang dimaksudkan dengan Bukan anak. istrinya banyak, Ini tapi secara subur. Punya Ini anak satu. secara rohani. Ini secara Oke. rohani, bukan harafiah tetapi secara rohani. Kita main logika aja, Bang. Oke lah beragama, rohani. tapi main logika juga lah. Ya, jadi saya sudah menjelaskan yang dimaksud dengan kata anak Iya. itu tidak seperti ada orang wanita mengandung lalu melahirkan, tidak seperti Tapi Bunda itu. Maria gimana, Ini- Bang, ceritanya, Bang? Itu bisa ini mengandung. anak dalam arti rohani. Rohani itu dalam artian gimana, Bang? Secara logikanya lah. Ya, rohani itu ya bahwa kita itu anak-anak Tuhan secara rohani, bukan secara harafiah. Gitu. Oke, secara rohani. Terus bisa mengandung, bisa keluar anak itu gimana ceritanya, Bang? Kalau itu kita cerita lagi itu bukan cerita tentang anak Tuhan, tetapi anak Maria itu beda lagi. Saya bukan Oke. anak Maria, saya Terus? anak Tuhan, tapi saya bukan anak Maria. Yang anak Maria itu Yesus, itu dua konteks yang berbeda. Aduh, gimana nih sih, Bang? Anak angkat bukan, kayak anak angkat Anak bukan. angkat, bener sih, itu anak angkat itu, bener. itu kalau nggak Anak rohani, anak rohani. Kita lebih tepatnya lagi anak rohani. Rohani itu yang menurut kita mikirnya gimana sih, Bang? Yang rohani itu gimana? Ya kita kan kalau di Kristen ya mungkin kamu tidak mengerti secara rohani itu bagaimana. Oke. Karena gini, karena sebenarnya kalau di Kristen itu Tuhan itu adalah roh. Nah, Roh, kita juga oke. roh Aku kita lebih itu anaknya suka roh Tuhan. sih, lebih setuju sih itu. Masuk Iya, kita logika. satu dengan Tuhan. Kalau kita satu dengan Tuhan, roh kita satu dengan roh Tuhan, maka kita bisa disebut sebagai anak Tuhan. Anaknya Secara banyak rohani. berarti, Bang. Nggak cuma satu, Bang. Lebih. Iya, Aku ini lebih loh, setuju ke saya anak angkat loh, silakan Bang. satu kali lagi. Saya silakan satu kali lagi dengarkan kata-kata saya ya. Anak-anak Tuhan banyak, tetapi anak tunggal Tuhan itu cuma Yesus itu. Yang disebut anak tunggal Tuhan Berarti itu cuma bapaknya Yesus Yesus. itu Tuhan, Bang. Iya betul. Berarti Tuhan itu punya anak. Punya anak. Berarti definisi Tuhan itu beranak dan diperanakkan, Bang. Bener nggak? Enggak. Kenapa enggak, Bang? Ada anak pasti ada ayah sama ibu lah. Enggak. Itu kan pengertian secara harafiah, nggak boleh begitu caranya. Kita secara rohani harusnya. Logikanya Kamu nggak ngerti. Gini loh, kita Kamu nggak beragama ngerti harus sih. berlogika, Bang. Kita beragama berlogika. Kalau kita, Abang mempercayai Quran nggak? Saya percaya Quran ada. Quran ada? Ada. Bahkan ada. Kenapa dia Kristen loh?
Kenapa harus percaya kalau gini bang, kita ke Quran ya, kita kembali ke Quran. Quran itu penyempurna kitab-kitab yang terdahulu, bener nggak bang? Ya saya nggak bisa Bang, nggak dia berani itu bilang Kristen. apa-apa. Dia Kristen. Kenapa Al-Quran ke dia? Dia tidak imani itu. Saya nggak berani Kristen. masuk ke ranah itu. Saya nggak berani masuk ke ranah Islam. Abang punya Injil kan? Nggak ada Injil sekarang, Bibel Ini yang nggak ada. jelas juga ini orang. Berondong Pusing aku aja dengerin. pertanyaan.